dari Trump. Hmm. Karena pada akhirnya Indonesia menyerah terhadap pemerintah US terkait dengan tarif impor ini. Meskipun kalau kita lihat dari ada penurunan ya dari Hmm. 32% menjadi 19%. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan sebelum Trump ini menerapkan tarif resiprokal, tentu 19% ini juga termasuk tinggi. Nah, Hmm. karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita bawa ataupun kita berikan ke US itu cukup 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 ya bisa kita bilang cukup timpang Hmm. karena ini kesepakatan yang saya sebut sebenarnya kesenjangan dagang antara Indonesia dengan US. Produk Indonesia tetap dikenakan tarif meskipun 19%, tapi untuk produk-produk US ke Indonesia itu tidak dikenakan tarif sama sekali dan juga bebas hambatan non tarif. Artinya ini akan ada semakin deras arus impor dari barang-barang US ke dalam negeri kita. Nah, padahal tarif impor untuk barang-barang US itu rata-rata hanya 5-7%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia sudah kalah gitu kan. Indonesia ini kan sebelumnya kan memang berkomitmen untuk membeli sejumlah barang dari US. Hmm. Seperti misalkan kalau kita lihat untuk minyak minyak bahan minyak mentah ya, minyak mentah dari US. Kemudian kalau kita lihat juga soybean itu juga akan ditambah dan sebagainya. Dan juga kita membeli pesawat terbang dari US itu sebanyak 50 unit gitu. Jadi ini sudah kita harus mengimpor banyak barang dari Amerika, tapi kita juga memberikan tarif 0% terhadap barang Amerika. Nah, makanya ini yang saya bilang Indonesia itu menyerah dan kalau boleh saya sampaikan Indonesia ini ataupun Prabowo sama Trump itu skornya 3-0 bagi Trump. Hmm. Oke, Anda mengatakan bahwa ini sebuah ketimpangan seperti itu. Lalu apa dampak langsung dari tarif 19% ini, Bang Huda, terhadap daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat? Ya, tentu dengan dikenakan tarif impor, baik itu 32% ataupun 19%, tentu akan membuat barang-barang produksi kita yang memang diekspor ke US menjadi lebih mahal. Hmm. Nah, makanya memang secara langsung yang terkena dampak adalah masyarakat Amerika yang harus membeli barang itu jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Nah, Hmm. tapi ketika harganya di Amerika itu mahal, tentu akan menurunkan permintaan. Nah, Hmm. permintaan turun ini pasti akan menimbulkan reaksi terhadap produksi barang-barang yang memang diekspor ke US. Barang-barang seperti TPT misalkan, tekstil dan produk tekstil, itu pasti akan produksinya akan berkurang. Nah, ketika produksinya akan berkurang karena permintaan tadi di US berkurang ya, ini pasti akan menimbulkan dari sisi permintaan tenaga kerja yang juga semakin melemah. Artinya, ini efek dominonya itu adalah bisa mengurangi dari sisi produksi dan juga dari sisi penggunaan tenaga kerja. Jadi memang kita akan mendapatkan ya tadi bertubi-tubi dari sisi permintaan berkurang, produksi berkurang, terus kemudian pengangguran bertambah dan sebagainya. Di saat produk-produk Amerika mendapatkan fasilitas 0% gitu. Jadi memang ini akan di, di bisa saya bilang ini akan ya dirasakan oleh industri kita terpukul dua kali. Terpukul dari sisi tadi permintaan di US akan berkurang, atau sisi mereka harus bersaing dengan produk-produk dari Amerika yang dia untuk biaya masuknya 0%. Artinya ini sudah jatuh tertimba tangga pula di industri kita. Jadi ini yang memang dampak yang kita rasakan terkait dengan tarif 19% ini. Oke, selain sektor padat karya seperti tekstil yang Anda sebutkan tadi, adakah sektor lain yang mungkin paling terdampak dalam pengaruh penerapan tarif ini, Bang Huda? Ya, selain tadi tekstil, dari alas kaki sebenarnya, nah yang itu juga yang kita soroti juga adalah pembelian pesawat terbang sebenarnya. Oke. Pembelian pesawat terbang 50 pesawat terbang ini dari US ini memang tidak masuk akal juga sebenarnya ketika Garuda itu dia diwajibkan untuk membeli
50 pesawat yang memang dia tidak pas ketika BUMN seperti Garuda ini sedang sakit gitu kan. Nah, ini kan yang boleh saya bilang ketika impor ini dilakukan oleh BUMN, tentu yang akan menanggung dari sisi pemerintah gitu kan. Pemerintah akan menanggung dari sisi ya tadi untuk menjamin bahwa Garuda ini bisa membeli dan sebagainya, itu kan juga harus keluar APBN. Nah, inilah yang saya sebutkan ini bisa menjadi beban tambahan anggaran kita semakin melebar atau beban tambahan anggaran kita akan semakin berat gitu kan yang menyebabkan defisit anggaran kita akan semakin melebar. Makanya ini kalau bisa kita bilang yang terdampak bukan cuma industri tapi juga dari sisi pemerintah juga bisa terdampak dan saya rasa ini yang lainnya adalah dari sisi sektor perikanan. Karena kalau kita lihat pernyataan Trump, Hmm. baik yang disampaikan secara langsung via televisi di beberapa media, dan juga surat yang disampaikan langsung kepada Prabowo, Trump menyampaikan bahwa barang-barang untuk produk pertanian, perkebunan, dan perikanan itu bisa bebas masuk ke pasar Indonesia yang kata Trump itu adalah sesuatu yang memang pertama kali terjadi. Artinya selama ini kita memang menerapkan tarif yang untuk membuat industri ataupun sektor ekonomi di dalam negeri ini bisa bersaing. Nah, tapi ketika sektor perikanan ini dia bebas biaya impor dari Amerika, tentu ini akan membuat industri pengolahan ikan misalkan ataupun industri penangkapan ikan di Indonesia itu akan semakin terpuruk dengan banyaknya derasnya arus impor perikanan dari Amerika. Makanya ini yang saya bilang ini harus diwaspadai bahwa euforia yang dilakukan oleh pemerintah itu juga harus bisa dibatasi. Ya boleh aja euforia bahwa ini berhasil dan sebagainya, tapi keberhasilan ini adalah semu gitu kan. Semu dalam artian bahwa ya bisa kita bilang ya ini sebenarnya tidak berhasil gitu kan, tapi dianggap memang berhasil oleh pemerintah gitu kan. Jadi saya rasa sebenarnya ini adalah tadi kesenjangan dagang, ketimpangan dagang yang saya rasa ini hanya menguntungkan dari pihak US saja. Oke, kembali soal pesawat Boeing tadi, Bang Huda. Berarti Anda menyimpulkan ini sebenarnya bukan solusi yang tepat untuk kesepakatan dagang antara Amerika dan juga Indonesia. Kalau menurut saya bukan sesuatu yang baik ya ketika Hmm. kita harus membeli 50 Boeing 777 ya kalau salah ya. Hmm. Ini kalau bisa saya bilang sebenarnya kurang cocok dengan ya tadi model bisnis dari Garuda dan Garuda juga tengah ya bisa kita bilang tengah terseok-seok dan kita bisa bilang juga sebenarnya ini tidak baik bagi kesehatan finansial dari Garuda Indonesia sendiri sebagai sebuah BUMN. Makanya ini negosiasi ini terkait dengan pembelian pesawat ini seharusnya tidak dibenarkan gitu kan bahwa kita tidak boleh serta-merta langsung membeli pesawat 50 pesawat dari Boeing misalkan tapi kita juga harus melihat apakah yang dari sisi Airbus-nya menawarkan yang harganya lebih murah dan sebagainya yang Hmm. ini seharusnya itu bisa didapatkan oleh Garuda. Artinya adalah ketika Garuda mempunyai uang yang sebenarnya bisa membeli misalkan Airbus dengan tipe yang sama itu lebih murah, tapi Hmm. ketika Garuda masuk dalam kesepakatan dagang ini, yang artinya Garuda harus membeli barang Boeing dari Amerika dengan harga yang sudah ditentukan. Makanya ini yang boleh saya bilang pasti dari pihak BUMN akan merasakan berdarah-darah ketika ada penugasan untuk pembelian untuk pesawat 50 unit Boeing dari US. Hmm. Baik, kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyinggung soal kekayaan alam Indonesia, khususnya soal tembaga, Bang Huda. Banyak masyarakat khawatir dengan pernyataan ini karena Trump menyebut bahwa Amerika punya akses ke sana. Kalau pandangan Anda seperti apa, Bang Huda? Ya, saya juga khawatir sebenarnya ketika memang dari sisi pertambangan dan kita kemarin dengarkan juga dari pihak Trump juga sama sekali tidak ragu menyebutkan bahwa punya akses 100% terhadap koper Indonesia atau tembaga di Indonesia yang memang ini diibaratkan oleh Trump bahwa akses ini dibuka 100%. Nah, Hmm. makanya yang kita khawatirkan memang di sini masih ada urusan seperti
Freeport dan sebagainya, emas dan tambang emas dan sebagainya, ataupun barang-barang galian lainnya yang memang sudah diincar oleh Amerika, seperti misalkan tanah jarang, ataupun ya memang kalau kita lihat sebenarnya untuk masalah pertambangan, kita selama beberapa tahun terakhir memang condongnya ke China gitu kan. Hmm. Nah, inilah yang kita khawatirkan bahwa ketika diberikan akses yang begitu luas, barang-barang 0%, kemudian akses kepada barang pertambangan yang sangat luas sekali diberikan oleh pemerintah Indonesia, yang terjadi adalah kita kita bukan negara yang berdikari di atas kaki sendiri, dan ini yang menurut saya kontradiktif dengan apa yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa kita bangsa yang besar, tapi dengan hasil negosiasi yang sekarang ini menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kecil, bangsa kita adalah bangsa yang memang lemah terhadap ataupun lemah di mata negara lain, khususnya di mata Amerika, yang pada akhirnya negosiator dan negosiasi ini harus dievaluasi. Jadi kita menuntut bahwa ada evaluasi terhadap tim negosiator yang dari pemerintah, karena apa yang kita harapkan dengan adanya negosiasi ini tidak terpenuhi, bahwa barang-barang kita seharusnya ini lebih rendah. Karena kalau kita lihat, Mas, sebenarnya Indonesia dengan AS dengan bandingkan dengan Vietnam dengan AS itu lebih efektif negosiasi Vietnam dengan US. Hmm. Karena apa? Karena kalau kita lihat Vietnam itu dia penurunannya dari 46 Hmm. menjadi 20%. Nah, Hmm. sedangkan Indonesia itu hanya 32 menjadi 19%. Artinya penurunan dari negosiasi Vietnam terhadap Amerika itu jauh lebih besar, dan ini lebih efektif dan lebih ya berhasil dibandingkan dengan negosiasi antara Indonesia dengan US. Makanya kita tuntut, kita harus ataupun pemerintah Prabowo khususnya harus bisa mengevaluasi tim negosiator dan cara negosiasi dari pemerintah untuk ke US gitu kan. Nah, inilah yang saya sebutkan, harus ada evaluasi secara menyeluruh terhadap negosiasinya dan juga negosiatornya. Oke, saya ingin menarik benang merah dari kesepakatan dagang ini, Bang Huda. Kan Hmm. Indonesia, jadi produk-produk Indonesia ketika masuk Amerika Serikat dikenakan tarif 19% seperti itu, dan barang-barang Amerika ketika masuk ke Indonesia ini Ya, bebas tanpa tarif. Jadi memang ini kita benar-benar sedang dirugikan dalam kesepakatan ini, betul? betul. Hmm. Kalau betul saya bilang dirugikan, dan tadi saya sampaikan ini ada kesenjangan dagang, kesenjangan Hmm. negosiasi antara AS dengan Indonesia, bahwa produk-produk kita dikenakan tarif 5% dan produk-produk Amerika tidak dikenakan tarif sama sekali dan bebas hambatan non tarif. Dan juga kalau kita lihat tadi saya sampaikan juga akan ada full akses terhadap tembaga, terhadap barang pertambangan yang memang ya menjadi kekayaan alam kita. Nah, kita yang kita khawatirkan adalah bangsa kita itu ya tadi tidak berdikari, dan juga kontradiktif dengan sampaikan oleh Prabowo setiap kali dia pidato bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang saat ini kita lihat pernyataan tersebut kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh tim negosiator. Oke, saya ingin mengaitkan ini dengan keterkaitan Indonesia atau bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS, Bang Hmm. Huda. Apakah ini sebenarnya ada kaitannya dengan ini? Mengingat Trump sebenarnya sempat punya sentimen Karena terhadap dinilai menjadi apa salah ya, satu kelompok informasi BRICS baru seperti nih itu, dan mengancam Tribunars di akan tengah polemik menaikkan tarif ijazah seperti yang itu. Apakah ada. penurunan tarif yang Statement tidak dari Prof. seberapa Sofyan ini Effendi ini memang disampaikan dalam berkaitan wawancara dengan bersama dengan keikutsertaan ahli Indonesia digital di forensik BRICS? Anda Rizmon melihatnya seperti apa? Sianipar yang tayang ke Ya, channel kalau YouTube kita pada lihat hari Rabu sebenarnya 16 ada Juli sentimen negatif 2025. dari Nah, Prof. Trump Sofyan terhadap ini mengaku anggota sudah BRICS. mencari Nah, kalau informasi kita dari lihat dalam rekan-rekannya beberapa pengampu di hari Fakultas terakhir, Kehutanan. ketika ada Beliau pertemuan cerita luar kalau Pak biasa Jokowi ini memang BRICS pernah di tercatat sebagai Brasil, mahasiswa di anggota Fakultas BRICS Kehutanan menyatakan UGM dan di membuat tahun pernyataan terkait 1980. kekhawatirannya Dari terkait sanalah dengan awal
awalnya kan Pak Jokowi karena lulus tarif yang dari SMA dilakukan 6 oleh kan Amerika SMPP dan begitu juga ya, sehingga dia merasa tadi Prof. Sofian ini mengatakan ekonomi SMPP global. kok bisa Nah, inilah masuk ke yang sebenarnya UGM, menurut harusnya ada kontroversi dari memang pada Trump masa bahwa itu Tribuners. dia sangat Nah, kecewa di sekali tahun dan sangat marah terhadap 1980 pernyataan Prof. yang Sofian dibuat ini oleh mengatakan anggota Pak Jokowi eksekutif masuk UGM ketika bareng itu sama kerabatnya dalam yang bernama surat Hari yang Mulyono. disampaikan Tapi Trump ada kepada perbedaan Prabowo, mendasar antara Pak Trump Jokowi dan sampaikan juga Hari Mulyono bahwa ini. tarif Menurut Prof. Sofian 32% ya ini ya 99% Tribuners ya, ya disampaikan tarif kalau Hari Mulyono 32% ini yang diterapkan oleh dikenal sebagai Amerika itu mahasiswa yang bisa cukup naik atau cerdas bisa dan turun aktif di tergantung berbagai dari organisasi. komitmen dan Secara juga langkah yang akademik, nilai diambil Hari oleh Mulyono pemerintah. juga Nah, cukup ini menjanjikan langkah Tribuners. pemerintah yang Sementara dilakukan klaim Mendagri dari ataupun terkait Prof. dengan Sofian ini tadi menyebutkan perdebatan bahwa waktu hasil jeda, ini nilai memang dari Pak ya, Jokowi jadi selama sentimen berkuliah dari di Trump sana untuk ini menaikkan atau menurunkan tarif dari dibilang 32% nilainya cukup lebih buruk sekalipun Tribuners ataupun di lebih 2 tinggi. tahun Nah, makanya ini perkuliahan. memang ada sentimen Transkrip negatifnya, nilai di 2 tapi tahun kalau pertama saya rasa itulah yang sebenarnya kemudian ya Trump ditampilkan itu oleh hanya Barreskrim sambal Polri saja dalam dan konferensi saya pers rasa beberapa ini waktu yang kemarin. dimau Menurut Trump adalah Prof. Sofian, memang tidak mungkin barang-barang seorang dari US mahasiswa ini bisa itu melanjutkan ke 0% jenjang terhadap S1 ketika nilainya temuan dinilai negara tidak termasuk memenuhi juga syarat. dengan Vietnam Maka gitu ia kan. pun Nah, heran makanya ketika ini beredar kalau skripsi bisa Pak bilang Jokowi yang Trump seolah-olah ini dibuat tidak bisa untuk diprediksi memenuhi Mas syarat sebenarnya untuk apakah lulus dia memang strata akan 1 menaikkan, Tribuners. menurunkan, Karena dan juga ada penasaran, Prof. kekhawatiran Sofian sebenarnya mengaku dari beliau pemerintah juga kita sempat tanya tentang langsung ke ketidakpastian pihak langkah yang UGM dilakukan mengenai oleh Trump. skripsi Pak Bisa Jokowi jadi yang ketika kemudian sudah kita beredar. komitmen dan Jadi ada sebagainya, satu Trump petugas ini menaikkan lagi yang kemudian tarif dari ditanyai oleh 32% Prof. misalkan Sofian itu mengenai naik lebih tinggi lagi karena berkas dirasa pengesahan tarif begitu ya, 9% yang itu dinilai belum kosong cukup milik Pak untuk Jokowi. Ketika bisa itu disampaikan oleh petugas ini meningkatkan bahwa memang perekonomian Pak domestik Jokowi ini Amerika. tidak Karena diuji kalau kita lihat skripsinya sebenarnya begitu dari Tribuners, awal Trump sehingga ya itu memang tidak ada menerapkan nilainya tarif, begitu ini kan. yang selalu disebutkan Makanya oleh hal Trump itulah yang adalah menurut Prof. Sofian national membuat security. tanggal National dan juga security tanda tangan lagi dosen penguji yang kita juga dapatkan tidak ada juga di sana. di Dengan tidak surat adanya skripsi yang dari disahkan Trump ini, Prof. terhadap Sofian Prabowo. memastikan Artinya Pak adalah Jokowi harusnya memang tidak dari mungkin national memiliki economic ijazah condition di S1 US Tribuners. atau Di sisi kondisi lain, ekonomi Prof. di Sofian US juga itu mendengar akan sangat rumor berpengaruh mengenai Pak terhadap Jokowi yang tarif meminjam yang akan ijazah dari diterapkan Hari oleh Mulyono Trump. Bisa untuk jadi kepentingan untuk tertentu ekonomi begitu US ya, yang mana buruk itu bisa jadi disampaikan menjadi bahwa alasan memang Trump untuk selama menaikkan ini Pak tarif Jokowi dari juga tidak 19% pernah itu lebih tinggi lagi. punya pembimbing Makanya ini akademik yang jadi apalagi kekhawatiran pembimbing bahwa skripsi. bisa Tapi jadi statement dari tarif Prof. ini Sofian akan naik Effendi lagi, ini ya masih kan? klaim Dan sepihak ya saya Tribuners rasa ya, dari tidak UGM saat ini tidak juga ada belum yang tahu memberikan apa yang keterangan akan dilakukan resmi Trump ke begitu depan gitu. kan. Karena Kemudian Trump Pak sendiri Jokowi ketika juga belum menerapkan menanggapi 32% hal ini seperti karena Indonesia, Prof. Sofian Effendi ini 46% sendiri dari Vietnam, menjadi itu rektor tidak ada Universitas dasar Gajah ekonomi Mada sama di sekali. rentang tahun Makanya 2002 ini yang boleh saya sampai bilang tahun hanya Tuhan dan 2007, Trump yang aka tahu bukan di kapan tahun tarif Pak Jokowi Indonesia ini naik atau berkuliah tidak. di universitas. Oke. Karena dinilai Lalu menjadi bagaimana salah satu dengan posisi informasi baru nih Indonesia dalam Tribuners rantai di pasok tengah global? polemik Apakah akan ijazah yang terpengaruh oleh ada. tarif ini, Bang Huda? Dan Statement apakah dari ada Prof. Sofian peluang Effendi ini diversifikasi disampaikan ke dalam negara lain wawancara selain bersama Amerika dengan ahli Serikat? digital forensik Ya, Rismon terkait Sianipar dengan yang rantai tayang pasok ke channel global, YouTube pada tentu hari Rabu kita 16 Juli juga selama ini 2025. juga cukup Nah, kurang Prof. dalam Sofian hal ini rantai pasok mengaku sudah global mencari dan informasi ketika dari ada rekan-rekannya ya pengampu tadi di ada Fakultas Kehutanan. tarif Beliau Trump cerita terhadap kalau Pak Jokowi ini memang pernah barang-barang dari tercatat negara sebagai lain. mahasiswa Ini di pasti Fakultas juga kan Kehutanan melemahkan UGM posisi di Indonesia tahun dalam rantai pasok global. Misalkan 1980. kalau Dari sanalah ada awalnya kan tarif Pak dari Jokowi lulus barang dari dari SMA Cina 6 kan ke US SMPP yang tinggi, begitu ya, tentu sehingga dia juga akan merasa mengurangi Prof. Sofian permintaan ini dari mengatakan barang-barang SMPP Cina kok bisa yang masuk ke dijual di UGM, US. harusnya Ketika ada permintaan kontroversi barang-barang memang Cina pada ini masa turun, itu Tribuners. otomatis akan Nah, di menurunkan tahun juga barang-bahan baku yang 1980 diimpor Prof. dari Sofian ini negara-negara mengatakan lainnya, Pak Jokowi termasuk masuk juga dari UGM bareng Indonesia. sama Nah, kerabatnya inilah yang yang bernama Hari bukan Mulyono. pasti Tapi ada dari rantai perbedaan pasok mendasar global antara pasti Pak akan Jokowi dan terbentuk. juga Yang Hari Mulyono kedua, ini. tadi soal Menurut Prof. Sofian ya diversifikasi ini ya yang Tribuners saya ya sampaikan disampaikan adalah kalau memang Hari kita Mulyono ini harus segera mendiversifikasi dikenal sebagai pasar mahasiswa kita, yang cukup tapi ini cerdas tentu dan langkah yang aktif di tidak mudah berbagai Mas Agung. organisasi. Karena apa? Karena Secara sebenarnya akademik, ketika nilai kita Hari melakukan Mulyono juga diversifikasi, cukup artinya menjanjikan kita harus Tribuners. bisa Sementara ya klaim tadi dari melihat Prof. pasar-pasar Sofian yang ini menyebutkan
mengatakan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofyan, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi
memenuhi hampir syarat semua untuk negara kita punya lulus dubes strata gitu kan. Dan 1 ini menjadi Tribuners. Karena market penasaran, intelligence Prof. kita Sofian bahwa mengaku ini beliau butuhnya juga apa, sempat tanya negara A langsung butuhnya ke apa, pihak yang kita UGM bisa mengenai jadikan skripsi Pak sebagai Jokowi target yang kemudian diversifikasi beredar. pasar Jadi ekspor ada kita, satu terutama petugas untuk negara Amerika yang kemudian Latin, ditanyai oleh Prof. terus Sofian kemudian mengenai untuk Timur Tengah, dan juga ada berkas Afrika pengesahan Utara begitu maupun ya, Afrika yang dinilai bagian kosong selatan. milik Nah, Pak Jokowi. kemudian Ketika kalau itu kita disampaikan lihat oleh juga petugas kita ini sudah bahwa memenuhi memang Pak perjanjian Jokowi ini dengan tidak Uni Eropa diuji yang bisa skripsinya kita manfaatkan begitu untuk Tribuners, sehingga ya mengirimkan memang tidak ada produk-produk nilainya begitu kan. orientasi ekspor kita Makanya hal kepada itulah yang menurut Prof. ke Sofian membuat negara-negara tanggal di Eropa dan juga gitu kan. tanda Jadi tangan dosen inilah penguji yang juga saya tidak ada sebutkan, di sana. Dengan tidak diversifikasi adanya ini skripsi yang suatu yang disahkan sulit, ini, Prof. tapi Sofian harus memastikan dilakukan Pak Jokowi secara harusnya lebih tidak matang mungkin sehingga memiliki kita ijazah mempunyai S1 ya tadi Tribuners. pasar Di sisi yang lain, Prof. kuat, Sofian ya juga pasar mendengar ekspor yang rumor kuat, mengenai Pak dan Jokowi kita yang tidak meminjam akan bisa ijazah dari Hari terpengaruh Mulyono lagi untuk dari kepentingan tertentu kebijakan-kebijakan yang begitu ya, dilakukan yang oleh mana Trump kelak. disampaikan Oke, bahwa meskipun memang sulit, tapi selama ini ini tetap Pak Jokowi ada juga peluang tidak Bang pernah Huda ya, dan harus punya dicoba oleh pembimbing pemerintah. akademik, apalagi pembimbing Oke. skripsi. Lalu, Tapi statement bagaimana dari dengan Prof. dampak Sofian panjang Effendi dari ini tarif masih klaim ini sepihak terhadap ya hubungan Tribuners dagang ya, Indonesia dari dan Amerika ke UGM depan? Tadi Anda saat ini sudah juga belum menjelaskan memberikan dampak pendeknya. keterangan Kalau resmi ini ke begitu depannya kan. Kemudian jangka panjangnya Pak seperti Jokowi apa, Bang juga Huda? belum menanggapi hal ini Ya, karena Prof. Sofian kalau kita Effendi ini lihat sendiri sebenarnya menjadi ini Rektor pemerintah Universitas Trump Gajah ini kan Mada memang di rentan tahun 2002 4 tahun atau sampai 5 tahun tahun ya. Nah, 2007, ini akan aka berganti bukan di pemerintahan tahun yang Pak pasti akan Jokowi ini berganti berkuliah juga di kebijakannya. universitas. Nah, Karena memang kalau dinilai kita menjadi lihat salah satu kebijakan informasi yang baru nih dilakukan oleh Tribuners Trump di ini tengah polemik sifatnya ijazah adalah yang ada. kebijakan jangka pendek. Ketika Statement dari memang Prof. ada Sofian Effendi tadi ini disampaikan dalam disebutkan ada wawancara kenaikan bersama dengan harga ahli digital barang-barang forensik yang di Rismon US, Sianipar tentu ini yang akan tayang ke channel YouTube memberatkan pada hari masyarakat US Rabu itu 16 sendiri. Juli Masyarakat US itu harus 2025. membayar lebih mahal. Nah, Prof. Sofian Makanya ini mengaku yang sudah kita mencari prediksi informasi adalah dari inflasi di rekan-rekannya US itu akan pengampu di meningkat. Nah, Fakultas ketika Kehutanan. inflasi meningkat Beliau yang didorong cerita dari kalau Pak cost, Jokowi yang ini pada memang akhirnya pernah ini tercatat akan sebagai membuat mahasiswa di pemerintah Fakultas Trump Kehutanan itu pasti UGM akan berpikir di ulang tahun apakah memang kebijakan 1980. tarif ini Dari bisa sanalah dilanjutkan awalnya kan Pak atau Jokowi bahkan lulus dari diperpanjang. SMA 6 kan Makanya SMPP ini yang saya begitu bilang ya, kebijakan sehingga dia ini merasa sebenarnya adalah kebijakan Prof. jangka Sofian pendek ini mengatakan dan kita SMPP tidak kok tahu nih bisa apakah masuk ke Trump berpikir UGM. sampai ke Harusnya sana ada atau tidak kontroversi gitu kan. memang pada Karena masa itu kalau kita lihat Tribuners. Trump Nah, yang di sampaikan tahun itu hanya nafsu-nafsu itu, nafsu-nafsu 1980 doang. Prof. Sofian ini Tidak mengatakan berpikir Pak terhadap Jokowi masuk inflasi UGM bareng seperti sama apa dan kerabatnya sebagainya. yang bernama Hari Makanya Mulyono. ini Tapi ada dalam perbedaan jangka mendasar antara Pak menengah Jokowi itu dan juga sebenarnya Hari saya Mulyono ragu ini. apakah Menurut Prof. kebijakan ini Sofian akan ya ini bertahan ya atau Tribuners ya dalam jangka disampaikan panjang kalau ini Hari Mulyono kebijakan ini ini akan bertahan. Karena kalau kita dikenal lihat sebagai mahasiswa Amerika yang dengan cukup cerdas dan aktif di kedinamisan berbagai kebijakan organisasi. publiknya, saya Secara rasa pasti akan akademik, mempertimbangkan nilai ulang Hari Mulyono kebijakan juga ini cukup ketika menjanjikan Trump itu Tribuners. sudah lengser. Sementara Makanya klaim ketika dari jangka Prof. Sofian menengah dan ini jangka menyebutkan pendek, bahwa tentu ini hasil nilai dari tidak Pak bisa Jokowi diprediksi selama kedepannya, dan berkuliah di saya sana rasa ini sebenarnya tidak akan bertahan lama dibilang kebijakan nilainya tarif cukup ini. buruk Nah, yang Tribuners kedua di adalah 2 yang harus kita tahun lakukan juga adalah perkuliahan. memperkuat industri dalam negeri Transkrip kita. nilai di Nah, 2 ini tahun juga pertama bagi kita itulah ini yang supaya kemudian namanya ditampilkan bisa oleh Bares Krim lebih kuat Polri gitu kan. dalam Karena kalau konferensi kita pers lebih kuat, beberapa waktu maka kemarin. kita bisa Menurut Prof. Sofian, membuat tidak mungkin ya seorang produk-produknya mahasiswa bisa memang melanjutkan ini ke jenjang diinginkan S1 oleh negara ketika lain nilainya selain dinilai Amerika. tidak Nah, memenuhi kita syarat. harap sebenarnya Maka ia ini pun heran momentum ketika juga beredar bagi skripsi Pak Jokowi Prabowo yang untuk seolah-olah menguatkan dibuat industri dalam untuk negeri kita, memenuhi melakukan syarat untuk lulus reindustrialisasi, strata 1 kemudian juga Tribuners. kita banyak Karena menarik penasaran, investor Prof. dari luar Sofian yang mengaku memang beliau ini juga sempat harus tanya bisa langsung dimanfaatkan ke pihak UGM mengenai Indonesia skripsi Pak untuk Jokowi bisa yang ya kemudian tadi beredar. kita Jadi kuat, ada satu kita petugas bisa melakukan diversifikasi yang kemudian ekspor, ditanyai oleh kita Prof. juga bisa Sofian melakukan mengenai diversifikasi produk. berkas Jadi produk-produk pengesahan yang begitu kita ya, yang ekspor dinilai itu kosong milik Pak semakin Jokowi. banyak Ketika itu dan disampaikan oleh tujuannya petugas bukan ini hanya ke bahwa Amerika, memang Pak tapi Jokowi juga ini ke tidak negara-negara diuji lain. Jadi skripsinya kita begitu ketika Tribuners, Amerika sehingga ya nanti memang kelak tidak ada mungkin nilainya ada begitu pemimpin kan. seperti Trump Makanya lagi, hal itulah kita yang sudah menurut Prof. Sofian fondasi membuat yang kuat tanggal di dan juga sektor tanda industri tangan dosen manufaktur. penguji juga tidak ada di sana. Oke. Dengan tidak adanya Lalu, skripsi yang dengan disahkan ini, adanya Prof. Sofian kesepakatan memastikan dagang Pak ini, Jokowi apakah ada harusnya efek tidak domino mungkin yang juga mungkin memiliki akan dialami oleh ijazah Indonesia jika S1 nantinya mungkin Tribuners. Di sisi lain,
lain, Prof. dilakukan negara Sofian juga lain mendengar terkait rumor dengan mengenai Pak negosiasi Jokowi yang Indonesia meminjam dan ijazah Amerika dari ini, Hari Bang Mulyono Huda. untuk kepentingan Ya, tadi tertentu, yang saya begitu sebutkan ya, yang sebelumnya, mana ketika negara lain itu disampaikan buat bahwa memang ya
selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofyan Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi, begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofyan Effendi ini sendiri menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofyan Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofyan ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofyan ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofyan ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofyan ya ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofyan ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofyan, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofyan mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofyan mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofyan membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofyan memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofyan juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofyan Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofyan Effendi ini sendiri menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofyan Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofyan ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak
Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofian ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofian ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofian ya, ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofian ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofian, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofian mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofian mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofian memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofian juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofian Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofian Effendi ini sendiri menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007. Bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofian Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofian ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofian ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofian ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofian ya, ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofian ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun
perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofian, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribunars. Karena penasaran, Prof. Sofian mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofian mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribunars, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofian memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribunars. Di sisi lain, Prof. Sofian juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofian Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofian Effendi ini sendiri menjadi rektor Universitas Gadjah Mada di rentang tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofian Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofian ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofian ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofian ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofian ya ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofian ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribunars di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofian, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribunars. Karena penasaran, Prof. Sofian mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofian mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribunars, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofian memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribunars. Di sisi lain, Prof. Sofian juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana
negosiator, dan Disampaikan negosiasi bahwa ini memang harus selama dievaluasi. ini Pak Jokowi Jadi juga tidak kita pernah menuntut bahwa punya ada pembimbing akademik, evaluasi terhadap apalagi tim pembimbing negosiator skripsi. yang dari Tapi pemerintah, statement dari karena Prof. Sofian apa yang Effendi kita ini masih klaim harapkan sepihak ya dengan adanya Tribuners ya, negosiasi dari ini tidak UGM saat terpenuhi, ini juga bahwa belum memberikan barang-barang keterangan kita resmi seharusnya begitu ini kan. ditunda. Kemudian Karena Pak kalau Jokowi kita juga lihat belum Mas, menanggapi hal sebenarnya ini karena Prof. Indonesia Sofian dengan Effendi ini AS sendiri dibandingkan menjadi dengan rektor dengan AS Universitas Gajah itu Mada lebih di rentang efektif tahun 2002 negosiasi sampai Vietnam dengan tahun US. Karena 2007, apa? Karena aka kalau kita bukan lihat di Vietnam tahun itu dia Pak Jokowi pembangunannya ini dari berkuliah di 46 universitas menjadi karena 20%. dinilai menjadi Nah, salah satu sedangkan informasi Indonesia baru nih itu Tribuners hanya di tengah 32 polemik ijazah menjadi yang ada. 19%. Artinya Statement penurunan dari Prof. dari Sofian Effendi investasi ini Vietnam disampaikan terhadap dalam Amerika wawancara ini jauh bersama lebih dengan besar ahli dan digital ini lebih forensik efektif Rismon dan Sianipar lebih yang tayang ke ya channel YouTube pada berhasil hari dibandingkan Rabu dengan 16 Juli negosiasi antara 2025. Indonesia dengan Nah, Prof. US. Sofian ini Artinya mengaku sudah kita mencari tuntut, informasi kita dari harus rekan-rekannya ataupun pengampu pemerintah di Prabowo Fakultas Subianto Kehutanan. harus bisa Beliau cerita mengevaluasi kalau Pak tim Jokowi ini memang negosiator pernah dan tercatat cara sebagai negosiasi mahasiswa di Fakultas dari Kehutanan UGM pemerintah di untuk tahun ke US. 1980. Dari Yang sanalah pastikan awalnya kan harus Pak ada Jokowi evaluasi lulus secara dari menyeluruh SMA 6 kan terhadap SMPP negosiasinya dan begitu juga ya, sehingga dia negosiatornya. merasa Oke, Prof. saya Sofian ingin ini menarik mengatakan benang merah SMPP dari kok bisa kesepakatan masuk dagang ke ini, Bang Huda. UGM, harusnya Kan ada Indonesia, kontroversi jadi memang pada produk-produk masa itu Indonesia Tribuners. ketika masuk Nah, di tahun Amerika Serikat dikenakan tarif 1980 19% Prof. seperti itu, Sofian dan ini barang-barang mengatakan Amerika Pak Jokowi masuk ketika masuk ke UGM Indonesia bareng ini sama bebas kerabatnya yang tarif. bernama Hari Jadi Mulyono. memang Tapi ini ada kita perbedaan benar-benar mendasar sedang antara Pak dirugikan Jokowi dan dalam juga Hari kesepakatan ini, Mulyono betul? ini. Menurut Prof. Betul. Sofian ya ini ya Kalau Tribuners ya dibilang disampaikan dirugikan. kalau Hari Dan Mulyono tadi ini saya sampaikan ini ada dikenal sebagai perbedaan mahasiswa yang dalam cukup negosiasi cerdas dan antara aktif di AS berbagai dengan organisasi. Indonesia, bahwa Secara produk-produk kita akademik, dikenakan nilai tarif Hari 5% Mulyono juga dan cukup produk-produk menjanjikan Amerika Tribuners. tidak dikenakan Sementara tarif sama klaim sekali dari dan bebas Prof. hambatan Sofian ini non-tarif. menyebutkan Dan juga bahwa kalau kita hasil lihat nilai tadi sampaikan dari juga Pak akan ada Jokowi akses selama full berkuliah di akses sana terhadap ini lembaga, terhadap dibilang bidang nilainya perdagangan cukup yang buruk memang Tribuners ya di menjadi 2 kekayaan tahun alam kita. Nah, kita perkuliahan. yang kita khawatirkan Transkrip nilai di 2 tahun adalah pertama bangsa kita itulah itu yang kemudian ya ditampilkan tadi oleh tidak Barreskrim Polri berdikari dalam dan konferensi juga pers beberapa relatif dengan waktu sampaikan kemarin. oleh Prabowo Menurut Prof. setiap kali Sofian, tidak dia mungkin pidato seorang bahwa mahasiswa bangsa bisa Indonesia adalah melanjutkan bangsa ke yang jenjang besar S1 yang saat ketika ini nilainya dinilai kita tidak lihat memenuhi syarat. pernyataan tersebut Maka ia pun kontradiktif heran dengan ketika apa yang beredar dilakukan skripsi oleh Pak Jokowi yang Kementerian seolah-olah dibuat Oke, untuk saya ingin memenuhi mengaitkan syarat ini dengan untuk lulus keterkaitan strata Indonesia 1 atau bergabungnya Tribuners. Indonesia menjadi Karena anggota penasaran, penuh Prof. BRICS, Sofian Bang mengaku Huda. beliau Apakah juga ini sempat sebenarnya ada tanya kaitannya langsung dengan ini? ke pihak Mengingat UGM Trump mengenai sebenarnya sempat skripsi Pak punya Jokowi sentimen yang terhadap kemudian apa ya, beredar. kelompok Jadi ada BRICS satu seperti itu, dan petugas mengancam akan yang menaikkan kemudian tarif seperti ditanyai itu. oleh Apakah Prof. Sofian penurunan mengenai tarif yang tidak seberapa ini berkas pengesahan begitu memang ya, berkaitan yang dinilai dengan kosong milik Pak keikutsertaan Jokowi. Indonesia di Ketika itu BRICS? disampaikan Anda oleh melihatnya petugas seperti ini apa? bahwa memang Pak Jokowi ini kalau kita tidak lihat diuji sebenarnya skripsinya ada sentimen begitu negatif Tribuners, sehingga ya memang tidak ada terhadap nilainya begitu anggota kan. BRICS. Makanya Nah, hal kalau kita itulah yang lihat menurut Prof. dalam Sofian beberapa membuat hari tanggal terakhir, dan juga ketika tanda ada tangan dosen pertemuan penguji luar juga biasa tidak ada di sana. BRICS Dengan di tidak adanya skripsi yang Brasil, disahkan ini, anggota Prof. Sofian BRICS memastikan menyatakan dan Pak membuat Jokowi pernyataan harusnya tidak terkait mungkin memiliki kekhawatirannya ijazah terkait dengan S1 Tribuners. perang tarif Di yang sisi dilakukan lain, Prof. oleh Sofian juga Amerika mendengar dan rumor juga mengenai Pak Jokowi yang meminjam ya ijazah tadi dari yang Hari tidak Mulyono konsisten untuk ekonomi kepentingan global. tertentu Nah, begitu inilah ya, yang sebenarnya mana menyulut dari disampaikan Trump bahwa memang dia selama sangat ini Pak kecewa Jokowi sekali juga dan tidak sangat pernah marah terhadap punya pernyataan yang pembimbing dibuat akademik, oleh anggota apalagi BRICS tersebut. pembimbing Maka dari skripsi. itu, Tapi statement dalam dari surat Prof. yang Sofian disampaikan Effendi ini Trump masih kepada klaim sepihak Prabowo, ya Trump Tribuners ya, sampaikan dari UGM bahwa tarif saat ini ketika juga 12% belum sudah memberikan 15% keterangan ya. resmi Tarif begitu 32% kan. Kemudian Pak yang Jokowi kita juga kalau belum Amerika menanggapi hal itu ini bisa karena naik Prof. atau Sofian bisa Effendi turun ini tergantung sendiri dari menjadi komitmen rektor dan Universitas juga Gajah langkah Mada yang di rentang diambil tahun oleh 2002 pemerintah. Nah, ini sampai langkah tahun pemerintah yang dia 2007, terkait aka dengan BRICS bukan ataupun di tahun terkait dengan Pak Jokowi ya ini tadi berkuliah kebijakan di resminya, universitas ini memang karena akan dinilai menjadi salah satu ya informasi tinggi baru nih sentimen dari Tribuners Trump di untuk tengah menaikkan polemik atau ijazah menurunkan yang ada. tarif dari 30% Statement dari Prof. menjadi Sofian 90% Effendi ataupun ini lebih disampaikan tinggi. dalam Nah, wawancara makanya bersama dengan ini ahli memang ada digital sentimen forensik negatifnya, Rismon tapi Sianipar kalau saya yang rasa tayang ke
tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofian ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya
awalnya kan Pak Jokowi apakah lulus dari dia SMA memang 6 akan kan menaikkan, SMPP menurunkan, begitu dan ya, juga sehingga dia ada merasa kemungkinan sebenarnya di Prof. Sofian ini kita mengatakan tentang SMPP kok ketidakpastian bisa langkah masuk yang ke dilakukan oleh UGM, Trump. harusnya Bisa ada jadi kontroversi memang ketika pada sudah masa kita itu komitmen dan Tribuners. janjinya Nah, di Trump ini tahun menaikkan lagi tarif 1980, dari 15%, Prof. Sofian misalkan ini itu naik mengatakan lebih Pak tinggi Jokowi lagi masuk karena UGM dirasa bareng sama tarif kerabatnya yang 15% bernama itu Hari belum Mulyono. cukup Tapi untuk ada perbedaan bisa mendasar antara Pak Jokowi dan juga meningkatkan Hari Mulyono perekonomian ini. domestik Menurut Amerika. Prof. Sofian Karena ya kalau ini ya kita lihat Tribuners ya, sebenarnya disampaikan dari kalau Hari awal Mulyono Trump itu ini menerapkan tarif, ini dikenal yang sebagai selalu ditujukan mahasiswa oleh yang Trump cukup adalah cerdas dan national aktif di security. berbagai National organisasi. security lagi Secara yang kita akademik, dapatkan nilai juga Hari di Mulyono juga surat cukup dari menjanjikan Trump Tribuners. terhadap Prabowo. Sementara Artinya klaim adalah dari memang Prof. dari Sofian national ini economic menyebutkan condition bahwa di hasil US nilai atau kondisi dari ekonomi di Pak US itu Jokowi akan sangat selama berpengaruh berkuliah di terhadap sana tarif ini yang akan diterapkan oleh Trump. Bisa jadi dibilang nilainya untuk cukup ekonomi buruk US yang Tribuners cukup di buruk 2 itu tahun bisa jadi menjadi perkuliahan. alasan Trump untuk Transkrip menaikkan nilai tarif di 2 dari tahun pertama 15% itulah lebih yang tinggi kemudian lagi. ditampilkan Makanya oleh ini yang Barreskrim jadi Polri dalam kekhawatiran konferensi bahwa pers bisa beberapa jadi waktu tarif kemarin. ini akan Menurut naik lagi, Prof. ya kan? Sofian, tidak Dan mungkin seorang saya rasa mahasiswa bisa tidak melanjutkan ke jenjang ya S1 tidak ada yang tahu ketika apa yang nilainya akan dinilai dilakukan Trump tidak ke depan memenuhi gitu. syarat. Karena Trump Maka sendiri ia pun ketika heran menerapkan ketika beredar 33% skripsi Pak untuk Jokowi yang Indonesia, seolah-olah dibuat 46% untuk bagi Vietnam, memenuhi itu tidak syarat ada dasar untuk ekonomi lulus sama sekali. strata Makanya 1 ini yang Tribuners. boleh saya Karena bilang penasaran, hanya Prof. Sofian Tuhan dan mengaku Trump yang beliau tahu juga sempat kapan tanya langsung tarif ke Indonesia pihak ini naik UGM atau mengenai tidak. skripsi Pak Jokowi Oke, yang kemudian lalu bagaimana dengan beredar. posisi Jadi ada satu Indonesia petugas dalam rantai pasok global? yang kemudian Apakah akan ditanyai terpengaruh oleh oleh Prof. tarif Sofian ini, Bang Huda? mengenai Dan apakah ada berkas peluang pengesahan begitu diversifikasi ya ke negara yang lain dinilai selain kosong milik Amerika Pak Serikat? Jokowi. Ketika itu disampaikan Ya, oleh petugas terkait ini dengan bahwa rantai memang Pak pasok Jokowi ini global, tidak tentu diuji kita skripsinya juga selama begitu ini Tribuners, juga sehingga cukup ya memang kurang tidak ada dalam hal nilainya rantai begitu pasok kan. global, dan Makanya ketika hal itulah ada yang menurut Prof. ya Sofian tadi membuat ada tanggal dan juga tanda tarif tangan dosen Trump penguji terhadap juga tidak ada di sana. terhadap Dengan tidak barang-barang dari adanya negara skripsi yang lain, disahkan ini ini, pasti Prof. juga akan Sofian melemahkan memastikan posisi Pak Indonesia dalam Jokowi rantai pasok harusnya tidak global. mungkin Misalkan memiliki kalau ijazah ada S1 tarif dari Tribuners. barang Di dari sisi Cina lain, Prof. ke Sofian juga US mendengar yang rumor tinggi, mengenai Pak tentu Jokowi yang juga akan meminjam ijazah dari mengurangi Hari Mulyono permintaan dari untuk barang-barang kepentingan Cina tertentu yang begitu ya, dijual yang di mana US. Nah, ketika permintaan disampaikan barang-barang bahwa Cina memang turun, otomatis selama akan ini Pak menurunkan Jokowi juga juga tidak pernah barang-bahan baku yang punya diimpor dari pembimbing negara-negara akademik lainnya, apalagi termasuk juga pembimbing dari skripsi. Indonesia. Tapi Nah, statement inilah dari yang Prof. Sofian kan Effendi pasti ini dari masih rantai klaim pasok sepihak global ya pasti akan Tribuners ya. berganti. Dari Nah, kedua, UGM tadi soal saat ini juga belum diversifikasi memberikan yang keterangan saya resmi sampaikan adalah begitu memang kan. kita Kemudian harus segera Pak Jokowi juga mendiversifikasi belum pasar menanggapi ekspor hal kita, ini tapi karena Prof. ini Sofian tentu Effendi langkah ini yang tidak sendiri mudah Mas menjadi Anjir. Karena Rektor apa? Karena Universitas Gajah sebenarnya Mada di ketika rentan kita tahun melakukan 2002 diversifikasi, sampai artinya kita tahun harus bisa 2007, ya aka bukan tadi di melihat tahun Pak pasar-pasar yang Jokowi ini potensial. berkuliah Pasar-pasar di yang potensial ini universitas. bukan Karena cuma dinilai soal menjadi salah satu terkait informasi dengan baru nih berapa Tribuners jumlah di buku tengah dan polemik sebagainya, ijazah tapi yang ada. karakteristik produknya, Statement harga dari Prof. produknya dan Sofian Effendi sebagainya ini itu disampaikan juga dalam harus wawancara sebagai bersama dengan variabel ahli ketika digital kita forensik ingin Rismon Sianipar yang tayang ke channel pasar YouTube ekspor pada kita. hari Nah, Rabu tentu 16 Juli berbeda nih untuk 2025. karakteristik Nah, Prof. produk Sofian yang ini diminta mengaku di sudah US mencari dengan informasi dari kita rekan-rekannya ingin pengampu di diversifikasi Fakultas ke Timur Tengah Kehutanan. misalkan. Beliau Itu pasti cerita akan kalau Pak berbeda. Jokowi ini Namun memang pernah ini tercatat patut sebagai hal yang mahasiswa dicoba di juga Fakultas bahwa Kehutanan ada UGM kita di tahun ada gugus-gugus yang di 1980. beberapa daerah Dari ini sanalah yang awalnya semua kan Pak Jokowi negara lulus tetap dari gugus SMA gitu 6 kan, kan dan ini SMPP menjadi begitu ya, mata sehingga dia pencarian merasa kita bahwa ini Prof. butuhnya Sofian ini apa, mengatakan dengan SMPP butuhnya kok apa bisa masuk yang ke kita bisa UGM, jadikan harusnya sebagai ada target kontroversi memang pada masa diversifikasi itu pasar Tribuners. ekspor kita, Nah, di terutama tahun untuk negara Amerika Latin, 1980, Prof. Sofian ini kemudian ada mengatakan Timur Pak Tengah, Jokowi masuk dan juga UGM ada bareng Afrika sama Utara kerabatnya maupun yang Afrika bernama bagian Hari Mulyono. selatan. Nah, Tapi ada kemudian perbedaan kalau kita mendasar lihat antara Pak juga Jokowi kita dan juga sudah Hari memenuhi Mulyono ini. perjanjian Menurut dengan Prof. Uni Sofian Eropa ya ini ya yang Tribuners bisa ya kita disampaikan manfaatkan kalau Hari untuk Mulyono mengirimkan ini produk-produk dikenal sebagai ekspor kita mahasiswa yang kepada cukup cerdas ke dan aktif di negara-negara berbagai di Eropa organisasi. gitu kan. Jadi Secara ini yang akademik, kita nilai sebutkan Hari Mulyono juga diversifikasi cukup ini menjanjikan suatu yang Tribuners. sulit, tapi harus Sementara dilakukan klaim secara dari lebih matang Prof. Sofian sehingga ini kita menyebutkan mempunyai bahwa ya hasil tadi nilai pasar dari yang kuat, Pak ya pasar
Jokowi selama berkuliah di sana ini terpengaruh lagi dari dibilang nilainya kebijakan-kebijakan cukup yang buruk dilakukan oleh Tribunars Trump di kelak. 2 tahun
perkuliahan. Meskipun sulit, tapi Transkrip ini tetap nilai di ada 2 tahun peluang pertama Bang Huda ya, itulah dan yang kemudian harus dicoba ditampilkan oleh oleh pemerintah. Barreskrim Polri dalam konferensi Oke. pers beberapa Lalu, waktu bagaimana dengan kemarin. dampak Menurut panjang dari Prof. tarif Sofian, ini tidak terhadap mungkin hubungan seorang dagang Indonesia mahasiswa dan bisa Amerika ke melanjutkan depan? ke Tadi jenjang Anda sudah S1 menjelaskan ketika dampak nilainya pendeknya, kalau dinilai ini tidak ke depannya memenuhi syarat. jangka Maka panjangnya ia seperti pun apa, Bang heran Huda? ketika beredar skripsi Pak Ya, Jokowi yang seolah-olah kalau kita dibuat lihat sebenarnya untuk ini memenuhi pemerintah syarat Trump untuk ini kan lulus memang strata 1 empat Tribuners. tahun atau Karena 5 tahun ya. penasaran, Prof. Nah, Sofian itu mengaku ini akan beliau berganti juga sempat pemerintahan tanya yang langsung pasti akan ke pihak berganti UGM juga mengenai skripsi Pak kebijakannya. Jokowi Nah, yang memang kalau kemudian kita lihat beredar. Jadi kebijakan ada yang satu dilakukan oleh petugas Trump ini yang kemudian sifatnya adalah ditanyai oleh kebijakan Prof. jangka Sofian pendek. mengenai Ketika memang ada berkas pengesahan tadi begitu ya, yang disebutkan dinilai ada kosong kenaikan milik Pak harga Jokowi. Ketika itu barang-barang yang disampaikan oleh US, petugas tentu ini bahwa ini memang akan Pak Jokowi ini memberatkan tidak masyarakat diuji US itu sendiri. skripsinya, Masyarakat US itu begitu harus Tribuners, membayar sehingga lebih ya mahal. memang tidak ada Makanya nilainya begitu kan. yang kita prediksi Makanya adalah hal itulah inflasi yang di menurut US Prof. itu Sofian akan membuat meningkat. Nah, tanggal ketika dan juga inflasi tanda meningkat tangan yang dosen didorong penguji oleh juga cost tidak ada yang di pada sana. akhirnya Dengan tidak ini adanya akan skripsi yang membuat disahkan ini, pemerintah Prof. Trump Sofian itu pasti memastikan akan berpikir Pak ulang Jokowi harusnya apakah tidak memang mungkin kebijakan memiliki tarif ini bisa ijazah dilanjutkan S1 atau Tribuners. bahkan Di sisi dibatalkan. lain, Prof. Sofian Makanya juga mendengar ini yang rumor saya mengenai bilang Pak kebijakan Jokowi yang ini meminjam sebenarnya adalah ijazah dari kebijakan Hari jangka Mulyono pendek untuk dan kepentingan kita tidak tahu tertentu nih apakah begitu Trump ya, yang berpikir mana sampai ke sana atau tidak. disampaikan Karena bahwa kalau memang kita lihat selama yang ini Pak Jokowi sampaikan juga itu tidak hanya pernah nasional skripsi, nasional punya studi doang, pembimbing tidak akademik berpikir apalagi terhadap pembimbing inflasi seperti skripsi. apa dan Tapi sebagainya. statement dari Prof. Makanya Sofian Effendi ini masih dalam klaim jangka sepihak ya menengah Tribuners pun ya, dari sebenarnya saya UGM ragu apakah saat ini juga kebijakannya belum akan memberikan bertahan atau keterangan dalam resmi jangka begitu panjang ini kan. kebijakannya akan Kemudian bertahan. Pak Jokowi Karena juga kalau kita belum lihat menanggapi hal Amerika ini dengan karena Prof. Sofian Effendi ini sendiri menjadi rektor Universitas Gajah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas. Karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofian Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofian ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofian ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofian ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofian ya, ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofian ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofian, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofian mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofian mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal
dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofyan memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofyan juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu, begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofyan Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi, begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofyan Effendi ini sendiri menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada di rentang tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofyan Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofyan ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofyan ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofyan ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofyan ya, ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofyan ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofyan, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofyan mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofyan mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofyan membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofyan memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofyan juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofyan Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofyan Effendi ini sendiri menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada di rentang tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofyan Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofyan ini mengaku sudah mencari informasi dari
dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofyan ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah di tahun 1980 Prof. Sofyan ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofyan ya ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofyan ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofyan, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofyan mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofyan mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofyan membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofyan memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofyan juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofyan Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofyan Effendi ini sendiri menjadi rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofyan Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofyan ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofyan ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah di tahun 1980 Prof. Sofyan ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofyan ya ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofyan ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari
dari Pak Oke, Jokowi selama kembali soal berkuliah di sana pesawat ini Boeing tadi, Bang Huda. Berarti Anda menyimpulkan ini dibilang sebenarnya nilainya bukan cukup buruk solusi yang tepat Tribunars di untuk 2 tahun kesepakatan dagang antara perkuliahan. Amerika dan juga Indonesia. Transkrip nilai di 2 tahun pertama Kalau itulah menurut saya yang kemudian bukan sesuatu ditampilkan oleh yang Barreskrim baik Polri ya, dalam ketika konferensi pers kita harus beberapa waktu membeli kemarin. 50 Menurut Boeing Prof. Sofian, tidak 777 mungkin ya seorang kapalnya. mahasiswa Ini bisa kalau melanjutkan bisa ke saya jenjang bilang S1 sebenarnya ketika kurang nilainya cocok dinilai dengan tidak tadi memenuhi model syarat. bisnis Maka juga ia pun dan heran juga ketika pernah beredar skripsi ya Pak Jokowi bisa yang kita bilang seolah-olah pernah dibuat terseok untuk dan memenuhi syarat saya bisa untuk bilang juga lulus sebenarnya ini tidak strata baik bagi 1 kesehatan Tribunars. finansial dan Karena juga penasaran, Indonesia Prof. sendiri Sofian sebagai mengaku sebuah beliau BUMN. juga sempat tanya Dan langsung ke pihak ini UGM mengenai negosiasi skripsi ini Pak terkait Jokowi dengan yang pembelian kemudian pesawat beredar. ini Jadi ada satu seharusnya petugas tidak yang kemudian tidak ditanyai dibenarkan oleh gitu Prof. kan, Sofian bahwa mengenai kita tidak boleh berkas serta-merta pengesahan langsung begitu membeli ya yang dinilai pesawat kosong milik Pak 50 Jokowi. pesawat Ketika itu dari disampaikan oleh Boeing petugas misalkan. ini Tapi bahwa memang kita Pak juga harus Jokowi melihat ini apakah tidak yang diuji dari Airbus-nya skripsinya menawarkan yang begitu HTL Tribunars, kedua sehingga ya memang TPP-nya tidak ada yang nilainya ini begitu kan. seharusnya itu bisa Makanya hal dikatakan itulah oleh yang menurut Garuda. Prof. Sofian Ini membuat adalah ketika tanggal Garuda dan juga mempunyai tanda uang tangan dosen yang penguji sebenarnya juga bisa tidak ada di membeli sana. Dengan misalkan tidak adanya skripsi yang Airbus disahkan dengan ini, tipe Prof. yang sama Sofian atau lebih memastikan murah, tapi Pak Jokowi ketika harusnya tidak Garuda mungkin masuk ke memiliki kesepakatan ijazah dagang ini, yang S1 artinya Garuda Tribunars. harus Di sisi membeli lain, Prof. Sofian juga barang mendengar Boeing rumor dari mengenai Pak Amerika Jokowi yang dengan harga meminjam yang ijazah dari signifikan. Hari Makanya Mulyono ini untuk yang kepentingan boleh saya tertentu bilang begitu ya, pasti yang dari mana pihak BUMN akan disampaikan merasakan bahwa kerugian memang ketika ada selama ini kebijakan Pak Jokowi juga pembelian tidak pernah untuk pesawat punya 50 pembimbing unit akademik Boeing apalagi dari pembimbing US. skripsi. Tapi statement Baik, dari Prof. Sofian kemarin Effendi Presiden ini Amerika masih klaim Serikat Donald sepihak Trump ya juga Tribuners ya, menyinggung dari soal UGM kekayaan alam saat ini juga Indonesia, belum khususnya memberikan soal keterangan resmi tembaga, begitu Bang kan. Huda. Kemudian Banyak Pak masyarakat Jokowi juga khawatir belum dengan menanggapi hal ini pernyataan karena ini Prof. karena Sofian Trump Effendi ini menyebut bahwa sendiri Amerika punya menjadi akses ke rektor sana. Universitas Kalau Gadjah pandangan Anda Mada seperti di apa, rentang Bang tahun Huda? 2002 sampai Saya tahun juga khawatir sebenarnya 2007, ketika aka memang dari bukan di sisi tahun perkembangan Pak Jokowi kita ini kemarin berkuliah di mendengarkan juga universitas dari karena dinilai pihak menjadi Trump salah juga satu informasi sama baru nih sekali Tribunars tidak di ragu tengah polemik menyebutkan bahwa ijazah yang punya ada. akses 100% terhadap Statement dari Prof. Sofian Effendi ini Cooper disampaikan Indonesia dalam atau tembaga di wawancara Indonesia bersama dengan ahli yang digital memang forensik ini Rismon diibaratkan Sianipar dari yang oleh tayang Trump ke channel bahwa YouTube pada akses hari ini Rabu dibuka 16 Juli 100%. Nah, 2025. makanya yang kita Nah, Prof. khawatirkan Sofian ini memang mengaku di sudah sini mencari masih informasi ada dari urusan rekan-rekannya pengampu seperti di Fakultas Kehutanan. report dan sebagainya Beliau emas cerita untuk kalau Pak emas Jokowi dan ini memang sebagainya pernah tercatat ataupun sebagai barang-barang mahasiswa di Fakultas berlian Kehutanan lainnya UGM yang di memang tahun sudah diimpor oleh Amerika 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi ataupun lulus yang dari memang SMA kalau 6 kita kan lihat sebenarnya SMPP untuk begitu masalah ya, sehingga pertambangan dia kita merasa selama beberapa Prof. tahun Sofian terakhir ini memang mengatakan tumbuhnya SMPP ke kok China bisa gitu. masuk ke Nah, UGM, inilah harusnya yang ada kita kontroversi khawatirkan memang pada bahwa masa itu ketika Tribuners. diberikan Nah, di akses tahun yang begitu luas, 1980 Prof. Sofian ini kemudian mengatakan Pak akses Jokowi masuk kepada UGM bareng sama barang-barang kerabatnya yang sangat bernama luas Hari sekali Mulyono. diberikan oleh Tapi ada pemerintah perbedaan Indonesia mendasar antara yang Pak Jokowi terjadi dan juga adalah Hari Mulyono kita ini. Menurut Prof. Sofian ya bukan ini ya negara Tribuners ya disampaikan kalau Hari Mulyono ini sendiri. Dan dikenal ini sebagai menurut saya mahasiswa yang cukup kontradiktif dengan cerdas apa dan yang selalu aktif di disampaikan oleh berbagai Presiden organisasi. Prabowo Secara bahwa akademik, kita nilai bahkan Hari besar, Mulyono juga tapi cukup dengan menjanjikan hasil Tribuners. negosiasi yang Sementara salah, klaim ini dari menunjukkan bahwa Prof. bangsa Sofian kita ini adalah menyebutkan bangsa yang bahwa kecil. hasil Bangsa kita nilai adalah bangsa dari yang memang Pak lemah Jokowi terhadap selama berkuliah di ataupun sana memang ini di mata negara lain, khususnya dibilang pemerintah nilainya Amerika cukup yang buruk pada Tribunars akhirnya di 2 tahun negosiator dan perkuliahan. negosiasi ini harus dievaluasi. Transkrip nilai di Jadi 2 tahun pertama kita itulah menuntut yang kemudian bahwa ditampilkan ada oleh evaluasi Barreskrim terhadap Polri dalam tim konferensi pers negosiator beberapa yang dari waktu pemerintah, kemarin. karena Menurut apa yang kita Prof. Sofian, harapkan tidak mungkin dengan seorang adanya mahasiswa negosiasi ini bisa tidak melanjutkan ke jenjang terpenuhi, S1 bahwa ketika barang-barang nilainya kita dinilai tidak seharusnya memenuhi ini syarat. mudah. Maka Karena ia kalau pun kita heran lihat, ketika Mas, beredar sebenarnya skripsi Pak Jokowi yang Indonesia seolah-olah dengan dibuat AS dengan untuk bagaimana memenuhi dengan kita syarat dengan AS, untuk itu lulus lebih efektif strata 1 negosiasi Tribunars. Vietnam Karena dengan penasaran, US. Prof. Sofian Karena mengaku apa? Karena beliau kalau kita juga lihat sempat Vietnam tanya itu langsung dia ke penurunannya pihak dari UGM mengenai 46 skripsi Pak menjadi Jokowi yang 20%. kemudian Nah, beredar. sedangkan Jadi ada Indonesia satu petugas itu hanya 32 yang kemudian menjadi ditanyai oleh 19%. Prof. Sofian mengenai Artinya penurunan dari berkas negosiasi pengesahan Vietnam begitu terhadap ya Amerika yang dinilai ini kosong jauh lebih milik Pak besar dan Jokowi. ini Ketika lebih itu efektif disampaikan oleh
petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji
penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofyan memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofyan juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu, begitu ya, yang mana Indonesia disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofyan Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya, dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi, begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofyan Effendi ini sendiri menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofyan Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismond Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofyan ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP gitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofyan ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofyan ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofyan ya ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofyan ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofyan, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofyan mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofyan mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofyan membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofyan memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofyan juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofyan Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya, dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofyan Effendi ini sendiri menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofyan Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismond Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofyan ini mengaku sudah mencari informasi
informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofian ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah di tahun 1980 Prof. Sofian ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofian ya ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofian ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofian, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofian mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofian mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofian memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofian juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofian Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofian Effendi ini sendiri menjadi rektor Universitas Gadjah Mada di rentang tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas. Karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofian Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofian ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofian ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah di tahun 1980 Prof. Sofian ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofian ya ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofian ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan.
Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofian, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1, Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofian mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofian mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu, Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofian memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1, Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofian juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofian Effendi ini masih klaim sepihak ya, Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofian Effendi ini sendiri menjadi rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007, bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas. Karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih, Tribuners, di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofian Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofian ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofian ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu, Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofian ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofian ya, ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan, Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofian ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk, Tribuners, di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofian, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1, Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofian mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofian mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu, Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofian memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah
S1 adalah Tribuners. kita Di sisi lain, tidak Prof. Sofian harus juga bisa mendengar membuat rumor koalisi mengenai Pak dengan Jokowi negara yang lain meminjam yang ijazah memang dari pernah Hari serupa Mulyono dengan untuk Indonesia, kepentingan yang kita tertentu harapkan begitu ya, ini yang bisa mana membentuk koalisi yang kuat, disampaikan koalisi bahwa yang memang setara, selama yang ini pada Pak akhirnya Jokowi juga membuat tidak mereka pernah ini tersesat punya karena mereka ini pembimbing melawan akademik seluruh apalagi dunia, bukan hanya pembimbing Cina, bukan skripsi. hanya Indonesia, Tapi bukan hanya statement dari Qatar, Prof. Sofian tapi Effendi saat ini ini masih klaim sepihak melawan ya seluruh Tribuners dunia, ya, yang pada dari akhirnya UGM saya saat ini berharap juga ini belum kan memberikan mempunyai keterangan koalisi resmi yang baik begitu dan kan. bisa Kemudian Pak meningkatkan Jokowi daya juga tawar belum untuk menanggapi daya hal negosiasi ini bisa karena Prof. terhadap Sofian pemerintah Effendi ini sendiri berbahasa menjadi Rektor untuk bisa Universitas Gajah mendapatkan Mada di diskon rentan tahun semu dari 2002 sana. sampai Mana tahun pada akhirnya 2007, Indonesia menyerah aka terhadap bukan di pemerintah tahun Pak US Jokowi terkait ini dengan tarif berkuliah impor di ini. universitas Meskipun karena kalau dinilai kita menjadi lihat salah satu dari informasi ada baru penurunan nih ya, Tribuners di dari tengah polemik 70% ijazah menuju yang ada. 19%. Nah, tapi kalau Statement kita dari Prof. bandingkan Sofian dengan Effendi ini sebelum disampaikan dalam terakhir wawancara menerapkan bersama tarif dengan basis ahli digital lokal, forensik tentu lembaga Rismon ini juga Sianipar termasuk yang tinggi. tayang ke channel Nah, YouTube pada karena hari apa? Rabu Karena kalau 16 kita Juli lihat sebenarnya apa 2025. yang kita Nah, Prof. Sofian ini mengaku bawa sudah atau mencari kita informasi berikan ke dari US rekan-rekannya itu pengampu di cukup Fakultas ya bisa Kehutanan. kita bilang Beliau cukup timpang cerita kalau karena Pak Jokowi ini ini memang pernah kesepakatan tercatat yang sebagai kita mahasiswa sebut di sebenarnya Fakultas kesenjangan Kehutanan dagang UGM di antara tahun Indonesia dengan US. 1980. Dari Produk sanalah Indonesia awalnya kan tetap Pak Jokowi dikenakan lulus tarif dari meskipun SMA 6 kan 9%, SMPP tapi begitu untuk ya, produk-produk sehingga dia US merasa Indonesia itu tidak Prof. Sofian ini dikenakan mengatakan tarif sama SMPP sekali kok dan bisa juga masuk ke bebas UGM, pembayaran harusnya tiap ada hari. kontroversi Artinya memang pada ini masa akan itu ada Tribuners. semakin Nah, di tahun deras arus impor dari 1980 Prof. barang-barang Sofian ini US ke mengatakan dalam Pak negeri Jokowi kita. masuk Nah, UGM bareng padahal sama kerabatnya tarif yang bernama impor Hari untuk Mulyono. barang-barang Tapi ada US itu perbedaan rata-rata mendasar hanya antara Pak 5 Jokowi dan sampai juga Hari 7%. Mulyono ini. Jadi Menurut Prof. kalau kita Sofian ya lihat ini ya sebelumnya Tribuners ya Indonesia disampaikan sudah kalau Hari kalah Mulyono gitu ini kan. Indonesia ini kan dikenal sebelumnya sebagai kan mahasiswa memang yang cukup berkomitmen cerdas dan untuk aktif di membeli berbagai segala organisasi. barang dari Secara US. akademik, Tapi nilai bahkan Hari kalau Mulyono kita juga lihat cukup untuk menjanjikan minyak Tribuners. Sementara klaim minyak dari mentah ya, minyak mentah Prof. dari Sofian US, ini kemudian menyebutkan kalau bahwa kita lihat hasil juga nilai soybean dari itu juga Pak akan Jokowi ditambah selama dan berkuliah di sana sebagainya. ini Dan juga kita membeli pesawat dibilang terbang nilainya dari cukup US buruk itu Tribuners sebanyak di 2 50 tahun unit. Jadi perkuliahan. ini Transkrip sudah nilai di kita 2 tahun harus pertama itulah memperhatikan yang kemudian banyak ditampilkan barang oleh dari Barreskrim Amerika, Polri dalam tapi kita konferensi juga pers beberapa memberikan waktu tarif kemarin. 0% Menurut terhadap Prof. barang Sofian, Amerika. tidak mungkin Nah, seorang makanya mahasiswa bisa ini melanjutkan yang ke saya jenjang bilang S1 Indonesia itu ketika nilainya menyerah. dinilai Dan tidak memenuhi kalau syarat. beliau Maka sampaikan ia pun heran Indonesia ketika ini beredar ataupun skripsi Prabowo Pak sama Jokowi Trump yang itu seolah-olah skornya dibuat 3-0 dan kita. untuk memenuhi syarat untuk Oke, lulus Anda mengatakan bahwa strata ini sebuah 1 ketimpangan Tribuners. seperti Karena itu. Lalu penasaran, apa Prof. dampak Sofian langsung dari mengaku tarif beliau juga sempat 19% tanya ini, langsung Bang ke Huda, pihak terhadap UGM mengenai daya saing produk skripsi Pak Indonesia di Jokowi pasar yang Amerika kemudian Serikat? beredar. Ya, Jadi ada satu tentu petugas dengan dikenakan tarif yang kemudian impor ditanyai oleh 70, Prof. Sofian 30% mengenai ataupun 19%, berkas tentu akan pengesahan membuat begitu ya barang-barang yang dinilai produksi kosong kita milik Pak yang Jokowi. memang Ketika itu diekspor ke disampaikan oleh US petugas ini menjadi bahwa lebih memang mahal. Pak Jokowi ini Nah, tidak makanya diuji memang skripsinya secara begitu Tribuners, langsung sehingga ya yang memang terkena tidak ada dampak nilainya adalah begitu masyarakat kan. Amerika Makanya yang hal harus itulah yang menurut Prof. membeli Sofian barang membuat itu jauh tanggal lebih mahal dari dan yang juga tanda tangan seharusnya. dosen penguji Nah, juga tapi tidak ada di ketika sana. harganya Dengan tidak di adanya Amerika skripsi itu yang disahkan mahal, ini, Prof. tentu Sofian akan memastikan menurunkan Pak Jokowi permintaan. harusnya tidak Permintaan mungkin turun ini memiliki pasti ijazah akan S1 Tribuners. Di akan sisi lain, Prof. menimbulkan Sofian reaksi juga mendengar terhadap rumor mengenai produksi Pak Jokowi yang barang-barang yang meminjam memang ijazah diekspor dari ke Hari US. Mulyono Barang-barang untuk seperti kepentingan TPT tertentu misalkan, begitu tekstil ya, dan yang tekstil mana itu pasti akan produksinya akan disampaikan berkurang. bahwa Nah, memang ketika produksinya selama ini akan Pak Jokowi berkurang juga karena tidak permintaan pernah baju di US berkurang punya ya, ini pembimbing pasti akan akademik menimbulkan apalagi dari pembimbing sisi skripsi. permintaan Tapi tenaga statement kerja dari yang Prof. juga Sofian semakin Effendi melemah. ini masih Artinya klaim sepihak ini ya efek Tribuners ya, dominonya dari itu adalah UGM bisa saat ini juga mengurangi belum memberikan dari keterangan sisi resmi produksi begitu dan kan. juga dari Kemudian sisi Pak Jokowi penggunaan juga belum tenaga menanggapi kerja. hal Jadi ini memang karena kita Prof. Sofian akan Effendi ini sendiri mendapatkan menjadi ya tadi Rektor Universitas Gajah Mada di bertubi-tubi rentan dari tahun sisi 2002 permintaan sampai berkurang, tahun produksi berkurang, terus 2007, kemudian aka pengangguran bukan bertambah di dan tahun sebagainya. Pak Jokowi Di ini saat berkuliah produk-produk di Amerika universitas karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners memang di ini tengah akan polemik ijazah yang ada.
bisa saya Statement bilang dari Prof. ini Sofyan akan Effendi ini ya disampaikan dalam wawancara dirasakan bersama dengan oleh ahli tubuh kita digital forensik terpukul 2 Rismon kali. Sianipar Terpukul yang dari tayang sisi ke channel tadi YouTube pada permintaan hari Rabu 16 dirasakan Juli berkurang, satu 2025. sisi mereka harus Nah, Prof. bersaing Sofyan dengan ini produk-produk mengaku sudah dari mencari Amerika informasi dari yang dia rekan-rekannya ya pengampu di maksudnya Fakultas 0%. Kehutanan. Artinya Beliau ini cerita sudah kalau Pak Jokowi ini jatuh memang pernah pertimbangannya tercatat pula sebagai di mahasiswa di sisi Fakultas kita. Jadi Kehutanan ini UGM yang di memang tahun dampak yang kita rasakan terkait 1980. dengan Dari sanalah tarif yang awalnya kan Pak tinggi. Jokowi lulus dari SMA 6 Oke, kan selain sektor SMPP padat karya begitu ya, seperti sehingga tekstil dia yang Anda merasa sebutkan tadi, adakah Prof. sektor Sofyan lain ini yang mengatakan mungkin paling SMPP kok terdampak bisa dalam masuk pengaruh ke penerapan tarif UGM, ini, Bang harusnya Huda? ada kontroversi memang Ya, pada masa selain itu tadi Tribuners. tekstil Nah, di tahun dari alas kaki sebenarnya 1980, Prof. ya Sofyan ini yang mengatakan itu Pak juga Jokowi yang masuk kita UGM bareng kita sama soroti kerabatnya juga yang adalah bernama Hari pembelian Mulyono. pesawat Tapi ada terbang perbedaan sebenarnya. mendasar Pembelian antara pesawat Pak terbang Jokowi dan juga Hari 50 Mulyono ini. pesawat terbang Menurut ini Prof. dari Sofyan ya ini ini ya memang Tribuners ya disampaikan kalau Hari Mulyono masuk ini akal juga sebenarnya ketika dikenal sebagai Garuda mahasiswa itu yang cukup dia cerdas dan aktif di diwajibkan untuk berbagai membeli organisasi. 50 Secara pesawat akademik, yang nilai memang Hari dia Mulyono juga tidak cukup pas menjanjikan ketika Tribuners. BUMN seperti Garuda Sementara ini sedang klaim aktif dari gitu kan. Prof. Nah, Sofyan ini kan ini yang menyebutkan saya bilang bahwa ketika hasil nilai impor ini dari dilakukan oleh Pak BUMN, Jokowi tentu yang selama akan berkuliah di menanggung sana dari ini sisi pemerintah gitu kan. Pemerintah dibilang akan nilainya menanggung cukup dari sisi buruk ya Tribuners tadi di untuk 2 tahun menjamin bahwa Garuda ini perkuliahan. bisa membeli dan Transkrip sebagainya. nilai di Itu 2 kan tahun juga pertama dari kuat itulah yang APBN. kemudian Nah, ini yang ditampilkan oleh saya Barreskrim sebutkan Polri ini dalam bisa konferensi pers menjadi beberapa beban waktu tambahan kemarin. agar kita Menurut semakin Prof. melebar Sofyan, tidak atau mungkin beban seorang tambahan anggaran mahasiswa kita akan bisa semakin melanjutkan berat ke gitu kan, jenjang yang S1 menyebabkan ketika nilainya kedisiplinan kita dinilai akan tidak semakin memenuhi melebar. syarat. Makanya Maka ini ia pun heran bisa ketika kita bilang beredar yang skripsi Pak terdampak bukan Jokowi yang cuma seolah-olah industri, dibuat tapi juga ada untuk sisi memenuhi pemerintah juga bisa syarat untuk terdampak. Dan lulus saya rasa strata ini 1 Tribuners. yang Karena lainnya penasaran, Prof. adalah Sofyan dari mengaku sisi beliau juga sektor sempat perikanan. tanya Karena langsung kalau kita ke lihat pihak UGM pernyataan mengenai skripsi baik Pak Jokowi yang disampaikan kemudian secara langsung beredar. ke Jadi ada TVRI satu di beberapa petugas media dan juga yang kemudian surat yang ditanyai disampaikan oleh Prof. langsung Sofyan kepada mengenai Ketua menyampaikan berkas bahwa pengesahan begitu ya barang-barang yang dinilai untuk kosong produk milik Pak pertanian Jokowi. perkebunan Ketika itu dan disampaikan oleh perikanan petugas ini itu bahwa bisa memang Pak bebas Jokowi ini masuk ke tidak pasar diuji Indonesia skripsinya yang begitu kata Trump Tribuners, itu sehingga ya adalah memang tidak ada sesuatu nilainya yang begitu memang kan. pertama kali Makanya terjadi. hal itulah yang Artinya menurut Prof. selama ini Sofyan kita membuat memang menerapkan tanggal tarif yang dan juga tanda untuk tangan dosen membuat penguji juga industri tidak ada di ataupun sana. sektor Dengan tidak ekonomi adanya di dalam skripsi negeri yang ini bisa disahkan bersaing. ini, Nah, Prof. tapi Sofyan memastikan ketika sektor Pak Jokowi perikanan harusnya ini tidak dia mungkin bebas memiliki impor dari ijazah Amerika, S1 tentu ini akan Tribuners. membuat Di sisi industri lain, Prof. Sofyan pengolahan juga ikan mendengar misalkan rumor ataupun mengenai Pak industri Jokowi yang penangkapan meminjam ikan di ijazah dari Indonesia Hari itu Mulyono akan semakin untuk terpuruk kepentingan dengan tertentu banyaknya begitu derasnya ya, yang arus mana impor perikanan dari Amerika. disampaikan bahwa Makanya memang ini yang saya selama bilang, ini Pak Jokowi ini juga harus tidak diwaspadai pernah bahwa punya pembimbing euforia akademik apalagi yang pembimbing dilakukan oleh skripsi. pemerintah Tapi itu statement juga dari harus Prof. Sofyan bisa Effendi ini dibatasi. masih klaim Ya, sepihak boleh ya euforia Tribuners bahwa ya ini dari berhasil dan UGM sebagainya, tapi saat ini juga ketidakadilan belum ini adalah memberikan semu. keterangan Ini resmi dalam begitu artian kan. bahwa Kemudian ya Pak Jokowi bisa juga kita belum bilang menanggapi ya hal ini ini sebenarnya tidak karena Prof. berhasil Sofyan gitu kan, Effendi tapi ini sendiri dianggap menjadi memang rektor berhasil oleh Universitas pemerintah. Gajah Mada Jadi di rentang saya tahun rasa 2002 sebenarnya ini sampai adalah tahun tadi kesenjangan 2007, aka ketimpangan bukan di dagang tahun yang saya rasa Pak ini Jokowi hanya ini menunjukkan berkuliah dari di pihak universitas US karena saja. dinilai menjadi salah satu Oke, informasi baru kembali nih soal Tribuners di pesawat tengah Boeing polemik tadi, Bang ijazah Huda. yang Berarti Anda ada. menyimpulkan ini sebenarnya Statement bukan dari Prof. solusi Sofyan yang Effendi tepat ini untuk disampaikan dalam kesepakatan dagang wawancara antara bersama dengan Amerika ahli dan digital juga forensik Indonesia. Rismon Sianipar yang Menurut tayang ke saya channel bukan YouTube pada sesuatu hari yang Rabu 16 Juli baik ya, ketika 2025. kita Nah, harus Prof. Sofyan membeli ini mengaku 50 sudah mencari Boeing informasi dari 777 rekan-rekannya awalnya. pengampu di Ini Fakultas kalau bisa Kehutanan. saya bilang Beliau sebenarnya cerita kurang kalau tepat Pak dengan Jokowi ini memang ya pernah tadi tercatat model sebagai bisnis mahasiswa di Garuda, Fakultas dan Kehutanan juga UGM di ya tahun bisa kita bilang pernah 1980. terseok-seok Dari dan sanalah awalnya kita kan bisa Pak bilang Jokowi juga lulus sebenarnya dari ini SMA tidak 6 baik kan bagi kesehatan SMPP finansial begitu dari ya, Garuda sehingga dia Indonesia merasa sendiri sebagai Prof. sebuah Sofyan ini BUMN. mengatakan Ya, SMPP kok ini bisa masuk ke UGM, negosiasi harusnya ini ada terkait dengan kontroversi pembelian memang pada masa pesawat itu ini Tribuners. ini Nah, di seharusnya tahun tidak 1980 Prof. Sofyan ini bahwa mengatakan kita Pak tidak Jokowi boleh masuk UGM serta-merta bareng sama langsung kerabatnya membeli yang bernama pesawat, Hari Mulyono. 50 Tapi ada pesawat perbedaan dari mendasar antara Pak dulu Jokowi dan misalkan. juga Tapi Hari Mulyono kita ini. juga harus Menurut melihat Prof.
Prof. apakah Sofian yang ya ini ya WPCR biasa Tribuners ya menawarkan disampaikan yang kalau hasil Hari kedua Mulyono tes nih giginya
yang ini Dikenal seharusnya sebagai itu mahasiswa dikatakan yang oleh cukup Garuda. cerdas dan Ini aktif adalah di ketika berbagai Garuda organisasi. mempunyai uang Secara yang sebenarnya akademik, bisa nilai membeli Hari Mulyono misalkan juga cukup Airbus menjanjikan dengan tipe Tribuners. yang sama itu lebih Sementara murah, tapi klaim dari ketika Garuda Prof. Sofian masuk ke ini kesepakatan menyebutkan PBB, bahwa yang artinya hasil Garuda nilai harus dari membeli Pak barang Jokowi Boeing selama dari berkuliah di Amerika sana dengan ini harga yang signifikan. Makanya ini dibilang yang nilainya saya bilang cukup buruk pasti dari Tribuners pihak di 2 BUMN tahun akan merasakan perkuliahan. darah ketika ada Transkrip penugasan nilai di 2 tahun kesembunyian pertama itulah yang untuk kemudian pesawat ditampilkan 50 oleh unit Barreskrim Boeing Polri dari dalam konferensi US. pers beberapa waktu Baik, kemarin. kemarin Menurut Presiden Prof. Amerika Sofian, Serikat tidak Donald Trump mungkin juga seorang menyinggung mahasiswa bisa soal melanjutkan ke kekayaan jenjang alam S1 Indonesia, khususnya ketika soal nilainya dinilai tidak tembaga, Bang memenuhi Huda. syarat. Banyak Maka masyarakat ia pun heran khawatir ketika dengan beredar skripsi Pak pernyataan Jokowi ini yang karena seolah-olah Trump dibuat menyebut bahwa Amerika untuk punya akses ke memenuhi sana. syarat Kalau untuk pandangan lulus Anda seperti apa, Bang strata Huda? 1 Tribuners. Ya, Karena saya juga penasaran, Prof. khawatir Sofian sebenarnya mengaku ketika beliau memang juga dari sisi sempat tanya pertambangan langsung dan ke pihak kita UGM kemarin mengenai dengarkan skripsi juga Pak Jokowi dari yang kemudian pihak Trump juga beredar. Jadi ada sama satu sekali petugas tidak ragu menyebutkan yang kemudian bahwa ditanyai oleh punya Prof. akses Sofian 100% mengenai terhadap berkas pengesahan sektor begitu ya, Indonesia atau yang tembaga dinilai di kosong Indonesia milik Pak yang Jokowi. memang Ketika itu ini disampaikan oleh petugas diibaratkan ini dari bahwa oleh memang Trump Pak Jokowi bahwa ini tidak akses ini diuji dibuka 100%. skripsinya Nah, begitu makanya Tribuners, sehingga yang ya kita memang tidak ada khawatirkan nilainya memang begitu di kan. sini masih Makanya ada hal itulah yang menurut urusan Prof. Sofian seperti membuat tanggal dan freeport juga tanda tangan SPG-nya dosen emas penguji untuk juga tambang tidak ada emas di dan sana. sebagainya, Dengan tidak adanya ataupun skripsi yang disahkan barang-barang ini, Prof. galian Sofian lainnya memastikan yang Pak memang sudah Jokowi diizinkan harusnya oleh tidak Amerika mungkin seperti memiliki ijazah misalkan tanah S1 jarang ataupun Tribuners. yang Di memang sisi kalau kita lain, Prof. lihat Sofian juga sebenarnya mendengar untuk rumor masalah mengenai Pak Jokowi pertambangan yang kita meminjam selama ijazah dari Hari beberapa tahun Mulyono terakhir memang untuk cenderungnya kepentingan ke Cina tertentu gitu kan. begitu ya, Nah, yang mana inilah yang kita disampaikan khawatirkan bahwa bahwa memang ketika selama ini memberikan Pak Jokowi akses juga yang tidak begitu pernah luas, punya barang-barang pembimbing 0%, akademik kemudian apalagi akses kepada pembimbing barang skripsi. pertambangan Tapi yang statement sangat dari luas Prof. sekali Sofian diberikan Effendi oleh ini masih Garuda klaim Indonesia. sepihak ya Yang Tribuners terjadi ya, dari adalah UGM saat ini kita juga belum bukan memberikan negara keterangan yang resmi begitu berdikari kan. di atas Kemudian kaki sendiri, Pak Jokowi dan juga ini belum yang menanggapi hal menurut saya ini kontradiktif karena Prof. dengan Sofian apa yang Effendi telah ini disampaikan sendiri oleh menjadi Presiden Rektor Prabowo Universitas bahwa Gajah Mada kita di rentang bahas tahun yang besar, 2002 tapi sampai dengan tahun hasil negosiasi yang 2007, sekarang aka ini bukan menunjukkan di bahwa tahun Pak bangsa kita Jokowi adalah ini bangsa yang berkuliah kecil. di Bangsa universitas kita adalah karena bangsa dinilai yang menjadi memang salah satu lemah informasi terhadap baru nih Tribuners ataupun di lemah tengah di mata polemik negara lain, ijazah yang khususnya ada. di mata Amerika Statement dari Prof. yang Sofian pada Effendi akhirnya ini disampaikan dalam negosiator dan wawancara bersama negosiasi dengan ini ahli harus digital forensik dievaluasi. Rismon Jadi Sianipar kita yang tayang ke menuntut channel bahwa YouTube pada ada hari Rabu 16 evaluasi Juli terhadap tim 2025. negosiator Nah, yang Prof. dari Sofian ini pemerintah mengaku karena sudah apa mencari yang kita informasi dari harapkan rekan-rekannya dengan adanya pengampu di negosiasi ini Fakultas tidak Kehutanan. terpenuhi Beliau bahwa cerita kalau barang-barang Pak kita Jokowi ini memang seharusnya pernah ini tercatat lebih sebagai rendah. mahasiswa Karena di kalau Fakultas kita Kehutanan lihat, Mas, UGM sebenarnya di tahun industri dengan AS 1980. Dari dengan sanalah pertambangan awalnya kan AS Pak Jokowi itu lulus lebih dari SMA efektif 6 kan SMPP negosiasi begitu Vietnam ya, dengan sehingga dia US. merasa Karena apa? Karena Prof. kalau Sofian kita ini lihat mengatakan Vietnam itu SMPP dia kok bisa cenderungnya masuk dari ke 40% UGM, harusnya ada menjadi kontroversi 20%. memang pada masa Nah, itu sedangkan Tribuners. Indonesia Nah, di itu tahun hanya 32 1980 Prof. menjadi 9%. Sofian ini Artinya mengatakan Pak peminat Jokowi dari masuk UGM negosiasi bareng sama Vietnam kerabatnya terhadap yang Amerika bernama Hari ini jauh Mulyono. lebih besar Tapi dan ada ini perbedaan lebih mendasar efektif antara Pak Jokowi dan juga Hari lebih Mulyono ini. ya Menurut Prof. berhasil Sofian ya dibandingkan ini ya dengan Tribuners ya negosiasi disampaikan kalau antara Hari Indonesia Mulyono dengan ini US. Makanya dikenal kita sebagai tuntut mahasiswa kita yang harus cukup cerdas ataupun dan pemerintah aktif di Prabowo berbagai khususnya organisasi. harus bisa Secara mengevaluasi akademik, tim nilai Hari negosiator Mulyono dan juga cara cukup negosiasi menjanjikan Tribuners. dari Sementara pemerintah klaim untuk dari ke US. Prof. Sofian Nah, ini inilah yang menyebutkan harus bahwa dipastikan, harus hasil ada nilai evaluasi secara dari menyeluruh Pak terhadap Jokowi negosiasinya dan selama juga berkuliah di sana negosiatornya. ini Oke, saya ingin menarik benang merah dibilang dari nilainya kesepakatan cukup dagang buruk ini, Bang Huda. Tribuners di 2 Kan tahun Indonesia, jadi produk-produk perkuliahan. Indonesia ketika Transkrip masuk nilai di 2 Amerika tahun Serikat pertama dikenakan itulah tarif yang kemudian 19% seperti ditampilkan itu, oleh dan Barreskrim barang-barang Polri Amerika dalam ketika konferensi masuk ke pers Indonesia ini beberapa bebas waktu tarif. kemarin. Jadi Menurut memang ini Prof. kita Sofian, benar-benar tidak sedang mungkin seorang dirugikan dalam mahasiswa kesepakatan bisa ini, betul? melanjutkan ke jenjang S1 Betul. ketika Kalau nilainya bilang dinilai tidak dirugikan. memenuhi Dan syarat. tadi saya Maka sampaikan, ia pun kita heran ketika jangan beredar jangan skripsi Pak jangan Jokowi yang negosiasi seolah-olah antara dibuat AS untuk dengan memenuhi Indonesia, syarat bahwa
untuk produk-produk lulus kita dikenakan strata tarif 1 5%, Tribunars. dan Karena produk-produk penasaran, Amerika Prof. juga Sofian dikenakan tarif mengaku sama beliau sekali juga dan sempat juga tanya langsung hambatan ke non-tarif. pihak UGM Dan mengenai juga kalau skripsi kita Pak lihat Jokowi tadi yang saya katakan kemudian juga beredar. akan Jadi ada ada satu full petugas akses terhadap yang kemudian pembagian ditanyai oleh terhadap Prof. Sofian barang mengenai pertambangan yang memang berkas ya pengesahan menjadi begitu ya, kekayaan alam yang kita. dinilai kosong Kita milik yang Pak kita Jokowi. Ketika itu khawatirkan disampaikan oleh adalah petugas ini bangsa bahwa kita memang Pak itu
Jokowi ini ya tidak diuji tadi skripsinya, tidak berdikari begitu dan Tribuners, juga sehingga ya memang melanjutkan tidak ada yang nilainya disampaikan oleh begitu kan. Prabowo Makanya setiap hal kali itulah yang dia menurut Prof. pidato Sofian bahwa membuat bangsa Indonesia tanggal adalah bangsa dan yang juga besar tanda tangan yang dosen saat penguji ini juga tidak ada di kita sana. lihat Dengan tidak adanya pernyataan skripsi yang tersebut disahkan ini, Prof. kontradiktif Sofian dengan apa yang memastikan dilakukan Pak oleh Jokowi tim harusnya negosiasi. tidak mungkin memiliki Oke, saya ijazah ingin mengaitkan S1 ini dengan Tribuners. Di sisi keterkaitan lain, Prof. Indonesia Sofian atau juga bergabungnya mendengar Indonesia rumor menjadi mengenai Pak anggota Jokowi penuh yang BRICS, meminjam ijazah Bang dari Huda. Hari Mulyono Apakah ini untuk sebenarnya ada kaitannya kepentingan dengan tertentu ini? begitu Mengingat ya, Trump yang sebenarnya mana sempat punya sentimen disampaikan terhadap bahwa memang kelompok BRICS selama seperti ini itu Pak dan Jokowi mengancam juga akan tidak pernah menaikkan tarif seperti punya itu. Apakah pembimbing penurunan akademik tarif yang apalagi tidak seberapa pembimbing ini skripsi. Tapi memang statement dari berkaitan Prof. dengan Sofian Effendi keikutsertaan ini Indonesia masih di klaim BRICS? sepihak ya Anda Tribuners melihatnya ya, seperti apa? dari UGM Ya, saat kalau ini kita juga lihat belum sebenarnya memberikan ada keterangan sentimen resmi negatif begitu kan. dari Kemudian Trump Pak terhadap Jokowi juga belum anggota menanggapi BRICS. hal Nah, kalau ini kita karena lihat Prof. dalam Sofian Effendi beberapa ini hari sendiri terakhir, menjadi ketika Rektor ada Universitas pertemuan Gajah luar Mada di biasa rentang tahun BRICS 2002 di sampai Glasgow, tahun anggota BRICS 2007, menyatakan dan aka membuat bukan di pernyataan tahun terkait Pak Jokowi ini kekhawatirannya terkait berkuliah dengan di universitas, perang tarif karena yang dinilai dilakukan menjadi oleh salah satu Amerika informasi dan baru juga nih Tribuners di tengah ya polemik tadi ijazah yang ada. ketidakpastian ekonomi global. Statement Nah, dari Prof. inilah yang Sofian sebenarnya Effendi ini menurut disampaikan dalam dari wawancara Trump bersama dengan bahwa ahli digital dia forensik sangat kecewa Rismon sekali dan Sianipar sangat yang marah tayang ke terhadap channel YouTube pada pernyataan hari yang Rabu dibuat oleh 16 Juli anggota BRICS tersebut. 2025. Maka dari Nah, itu, Prof. Sofian dalam ini surat mengaku yang sudah mencari disampaikan informasi Trump dari kepada rekan-rekannya Prabowo, Trump pengampu di sampaikan Fakultas bahwa Kehutanan. tarif Beliau 32% cerita sebelum kalau Pak 12% Jokowi ini ya. memang pernah Tarif tercatat 32% sebagai yang mahasiswa di Fakultas diterapkan Kehutanan oleh UGM Amerika di itu tahun bisa naik atau bisa turun 1980. tergantung Dari sanalah komitmen awalnya kan dan Pak juga Jokowi langkah lulus yang dari SMA diambil 6 kan oleh SMPP pemerintah. Nah, ini begitu ya, apakah sehingga dia pemerintah merasa yang dia terkait Prof. dengan Sofian BRICS ini ataupun mengatakan terkait SMPP dengan kok bisa ya masuk tadi ke UGM, kebijakan harusnya sebelumnya, ada ini kontroversi memang memang pada masa akan itu Tribuners. jadi Nah, sentimen di dari tahun Trump untuk menaikkan atau 1980 Prof. tarif Sofian ini dari mengatakan Pak 32% Jokowi masuk menjadi UGM 30% bareng ataupun sama lebih kerabatnya tinggi. yang bernama Nah, Hari makanya Mulyono. ini Tapi memang ada ada perbedaan sentimen mendasar antara Pak negatifnya, Jokowi dan tapi juga kalau Hari saya Mulyono rasa ini. sebenarnya Menurut Prof. ya Trump Sofian ya itu ini ya hanya Tribuners sambal ya saja disampaikan dan kalau saya Hari rasa Mulyono ini ini yang dimau dikenal Trump sebagai adalah mahasiswa yang memang cukup barang-barang cerdas dan dari aktif US di ini berbagai itu 0% organisasi. terhadap Secara akademik, nilai temuan Hari negara, Mulyono termasuk juga juga cukup dengan menjanjikan Vietnam. Tribuners. Nah, makanya Sementara ini kalau klaim bisa dari dibilang Trump Prof. ini Sofian tidak ini bisa menyebutkan diprediksi bahwa Mas Gunur ya. hasil Apakah nilai dia dari memang akan Pak menaikkan, Jokowi menurunkan, selama dan berkuliah juga di ada sana kekhawatiran ini sebenarnya dari dunia usaha kita dibilang tentang nilainya ketidakpastian cukup langkah yang buruk dilakukan oleh Tribuners Trump. di 2 Bisa tahun jadi ketika sudah perkuliahan. kita komitmen dan sebagainya, Transkrip nilai di 2 Trump tahun menaikkan pertama lagi itulah tarif yang dari kemudian 20% ditampilkan bahkan oleh itu Bares naik Krim lebih Polri tinggi dalam lagi konferensi karena pers dirasa beberapa tarif waktu 9% kemarin. itu belum Menurut cukup untuk Prof. Sofian, bisa tidak mungkin seorang mahasiswa meningkatkan bisa perekonomian melanjutkan ke domestik jenjang Amerika. S1 Karena ketika kalau kita nilainya lihat dinilai sebenarnya tidak dari memenuhi awal syarat. Trump itu Maka menerapkan ia pun tarif, heran ini ketika yang beredar disebutkan skripsi oleh Pak Trump Jokowi yang adalah seolah-olah national dibuat security. untuk memenuhi Maksud syarat lagi untuk yang lulus kita dapatkan juga strata di 1 surat Tribuners. dari Karena Trump penasaran, Prof. terhadap Sofian Prabowo. mengaku Artinya beliau adalah juga sempat memang tanya dari langsung sisi ke pihak national UGM economic mengenai condition skripsi di Pak US Jokowi atau yang kondisi kemudian ekonomi di beredar. US Jadi itu ada akan satu sangat berpengaruh petugas terhadap tarif yang yang akan kemudian diterapkan oleh ditanyai Trump. oleh Prof. Bisa Sofian jadi mengenai untuk ekonomi US berkas yang pengesahan terpuruk begitu ya itu bisa yang jadi dinilai menjadi kosong milik Pak alasan Jokowi. Trump Ketika untuk itu menaikkan disampaikan oleh tarif petugas dari ini 19% bahwa ke memang lebih Pak tinggi Jokowi ini lagi. tidak Makanya diuji ini yang jadi skripsinya kekhawatiran begitu bahwa Tribuners, sehingga ya memang bisa tidak ada jadi nilainya tarif begitu ini kan. akan naik lagi Makanya ya hal kan, itulah yang dan menurut Prof. saya Sofian rasa membuat tanggal dan juga ya tanda tangan tidak ada dosen yang penguji tahu juga apa yang tidak akan ada di dilakukan sana. Trump ke Dengan depan tidak gitu. adanya Karena skripsi yang Trump disahkan sendiri ini, Prof. ketika Sofian menerapkan memastikan 33% Pak Jokowi untuk harusnya Indonesia, tidak mungkin 46% memiliki bagi ijazah Vietnam, itu tidak S1 ada dasar Tribuners. ekonomi sama Di sisi sekali. lain, Prof. Makanya Sofian juga ini mendengar yang rumor saya mengenai bilang Pak Jokowi hanya yang meminjam Tuhan ijazah dan dari Trump Hari yang Mulyono tahu untuk kapan kepentingan tarif tertentu Indonesia ini begitu naik ya, atau yang tidak. mana Oke. disampaikan Lalu bahwa bagaimana memang dengan posisi selama ini Indonesia Pak Jokowi dalam juga rantai tidak pasok pernah global? Apakah akan punya terpengaruh oleh pembimbing tarif ini, Bang akademik Huda? Dan apalagi apakah ada pembimbing peluang skripsi. diversifikasi Tapi ke statement negara dari lain Prof. selain Sofian Amerika Effendi ini Serikat? masih klaim sepihak ya Ya, Tribuners.
Tribuners terkait ya, dari dengan UGM pasok global saat ini juga tentu belum memberikan kita keterangan juga resmi selama ini begitu juga kan. cukup Kemudian kurang dalam Pak hal Jokowi pasok juga belum global, menanggapi dan hal ketika ini ada karena Prof. ya Sofyan Effendi tadi ini ada sendiri menjadi Rektor tarif Universitas Trump Gajah terhadap Mada di rentan tahun terhadap 2002 barang-barang dari negara sampai
sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofyan Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofyan ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofyan ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofyan ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofyan ya ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofyan ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofyan, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofyan mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofyan mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofyan membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofyan memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofyan juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofyan Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofyan Effendi ini sendiri menjadi rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofyan Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofyan ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofyan ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofyan ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofyan ya ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini
Maka kita Dikenal bisa sebagai mahasiswa yang cukup membuat cerdas dan produk-produk aktif di yang berbagai memang ini organisasi. digunakan Secara oleh negara lain akademik, selain nilai Amerika. Hari Mulyono Kita juga cukup harap menjanjikan sebenarnya ini Tribuners. momentum juga Sementara klaim bagi dari Prabowo untuk Prof. Sofian menguatkan ini posisi dalam negeri menyebutkan kita, bahwa bahkan di hasil nilai dari reindustrialisasi, Pak kemudian juga Jokowi kita selama banyak berkuliah menarik di sana investor dari ini luar yang memang ini dibilang bisa nilainya dimanfaatkan cukup oleh buruk Tribuners Indonesia di 2 untuk tahun bisa tadi perkuliahan. industri kita kuat, Transkrip kita nilai bisa di 2 tahun melakukan pertama itulah diversifikasi yang kemudian ekspor, kita juga ditampilkan bisa oleh melakukan Barreskrim Polri dalam diversifikasi konferensi produk. pers Jadi produk-produk beberapa yang kita waktu ekspor kemarin. itu Menurut semakin Prof. Sofian, banyak tidak dan mungkin seorang tujuannya bukan mahasiswa hanya ke bisa Amerika, melanjutkan ke tapi juga jenjang ke S1 negara-negara lain. ketika Jadi nilainya dinilai kita tidak ketika memenuhi Amerika syarat. nanti kelak Maka ia mungkin pun ada heran ekonomi ketika seperti beredar Trump skripsi lagi, Pak kita Jokowi yang sudah seolah-olah mempunyai dibuat fondasi yang kuat untuk di memenuhi sektor syarat industri untuk manufaktur. lulus strata 1 Oke. Tribuners. Lalu, Karena dengan penasaran, adanya Prof. Sofian kesepakatan mengaku dagang beliau ini, juga apakah sempat ada efek tanya domino langsung yang juga ke mungkin pihak akan dialami UGM oleh mengenai Indonesia jika skripsi nantinya Pak mungkin Jokowi yang kemudian dilakukan negara beredar. lain Jadi ada satu terkait dengan petugas negosiasi Indonesia dan yang kemudian Amerika ini, ditanyai Bang Huda? oleh Prof. Sofian mengenai Ya, ini yang saya sebutkan berkas sebenarnya. pengesahan Ketika begitu ya, negara yang lain dinilai itu kosong dia milik Pak Jokowi. ya Ketika itu tadi disampaikan oleh menerapkan petugas hal ini serupa, bahwa misalkan memang Pak Jokowi ini tidak China diuji menerap ya tadi skripsinya menerapkan begitu perang Tribuners, tarif sehingga ya dengan memang tidak ada nilainya US, begitu kan. kemudian Eropa dan Makanya US, hal itu itulah akan yang menurut Prof. Sofian mengakibatkan membuat tanggal permintaan dan juga barang tanda secara tangan dosen global itu penguji akan juga menurun. tidak ada di Dan sana. juga Dengan tidak termasuk adanya skripsi permintaan yang dari disahkan ini, Prof. Sofian Indonesia memastikan juga terkait dengan Pak bahan Jokowi baku dan harusnya sebagainya. tidak mungkin Tentu pasti akan memiliki menurun. ijazah Makanya S1 ini yang jadi Tribuners. kekhawatiran Di sisi kita lain, bersama Prof. dan Sofian juga juga mendengar sudah rumor disampaikan mengenai juga Pak Jokowi yang di meminjam KTT ijazah BRICS dari Hari kemarin Mulyono bahwa untuk ketika ada kepentingan tarif tertentu perang tarif begitu yang ya, dilakukan yang oleh mana Amerika yang menyebabkan disampaikan bahwa adanya memang reaksi dari selama ini negara Pak lain, Jokowi juga ini tidak pasti pernah akan punya mengakibatkan pembimbing perekonomian akademik secara global apalagi itu akan pembimbing melemah. Dan skripsi. ketika Tapi perekonomian statement dari global Prof. melemah, Sofian Effendi itu ini arus masih klaim industri sepihak barang ya dan juga Tribuners itu ya, melemah dari yang pada UGM akhirnya akan saat ini juga mengakibatkan belum memberikan pelemahan keterangan perekonomian resmi dalam begitu negeri kan. masing-masing Kemudian negara, Pak termasuk Jokowi juga juga belum menanggapi Amerika, hal ini China, karena Prof. Indonesia. Sofian Ini Effendi pasti ini akan sendiri melemah menjadi dari Rektor perekonomiannya. Universitas Gajah Makanya Mada di ini rentang dampaknya tahun bisa sampai ke 2002 sana dan sampai juga tahun ini pasti 2007, kalau kita aka lihat bukan di sebenarnya tahun Pak di Jokowi Amerika ini ini berkuliah bukan di cuma universitas melawan China, karena dinilai bukan menjadi cuma salah satu melawan informasi Indonesia, baru bukan nih cuma Tribuners melawan di Vietnam, tengah tapi polemik Amerika ini ijazah juga yang ada. melawan semua negara. Statement Makanya dari Prof. ini Sofian Effendi sebenarnya ini ketika disampaikan dalam Indonesia wawancara bisa bersama membangun dengan ahli koalisi, digital forensik seharusnya Indonesia Rismon bisa Sianipar mendapatkan yang posisi tayang yang ke lebih channel bagus. YouTube Tapi pada hari sayangnya Rabu 16 koalisi Juli yang dibangun Indonesia 2025. itu tidak Nah, bisa Prof. berjalan Sofian ini dengan mengaku baik, sudah mencari sehingga informasi ini dari tidak rekan-rekannya bisa pengampu di dimanfaatkan oleh Fakultas pemerintah kita Kehutanan. untuk Beliau bernegosiasi cerita dengan kalau Pak pemerintah Jokowi US. ini memang pernah Oke, tercatat sebagai terakhir Bang mahasiswa Huda, di lalu Fakultas Kehutanan apa langkah UGM di strategis yang tahun harus diambil pemerintah Indonesia agar 1980. Dari kelak industri sanalah tidak terdampak awalnya kan terlalu Pak berat Jokowi oleh lulus tarif dari yang SMA 6 dikenakan kan Trump ini? SMPP begitu ya, Ya, sehingga dia sebenarnya merasa tadi juga sudah saya Prof. Sofian sampaikan, ini walaupun mengatakan memang tadi SMPP kita kok juga bisa ya, masuk ke yang UGM, pertama harusnya pasti ada kita kontroversi mengevaluasi memang pada negosiasi masa dan itu Tribuners. negosiatornya. Nah, di Yang tahun kedua adalah kita menguatkan 1980, Prof. kita Sofian ini sehingga mengatakan produk Pak yang Jokowi kita masuk UGM simpan bareng dan sama kita kerabatnya ekspor, yang bukan bernama Hari produk-produk Mulyono. yang memang Tapi ada tergantung perbedaan terhadap mendasar antara pasar Pak Jokowi dari dan juga Hari Amerika Mulyono sendiri. ini. Nah, yang Menurut Prof. kedua Sofian adalah ya ini ya diversifikasi Tribuners ya pasar, disampaikan ya, kalau bahwa Hari kita Mulyono tidak ini boleh tergantung, kita dikenal juga sebagai harus bisa mahasiswa yang melebarkan cukup produk-produk cerdas dan ekspor kita aktif yang di selama ini berbagai ekspor ke organisasi. Amerika, ke Secara negara-negara lain, akademik, dengan nilai memperhatikan Hari Mulyono juga karakteristik cukup pasar menjanjikan pasarnya, Tribuners. dan juga karakteristik Sementara harga klaim yang ada di dari negara lain tersebut. Prof. Yang Sofian ini terakhir yang menyebutkan keempat, bahwa itu hasil adalah nilai kita dari juga Pak harus bisa Jokowi membuat selama koalisi berkuliah dengan di sana negara ini lain yang memang bernasib serupa dengan dibilang Indonesia, nilainya yang kita cukup harapkan buruk bisa Tribuners di membentuk 2 koalisi tahun yang kuat, perkuliahan. koalisi yang setara, Transkrip yang pada nilai di akhirnya 2 tahun membuat pertama mereka ini itulah bersatu yang kemudian karena mereka ini ditampilkan oleh melawan Barreskrim seluruh Polri dunia, dalam bukan konferensi hanya pers China, bukan beberapa Indonesia dalam waktu hal kita, kemarin. tapi Menurut Trump Prof. ini Sofian, tidak mungkin melawan seorang seluruh dunia yang mahasiswa pada bisa akhirnya melanjutkan ke jenjang saya S1 berharap Indonesia ketika mempunyai nilainya koalisi dinilai yang tidak baik memenuhi dan bisa syarat. Maka ia menyelesaikan pun jalan heran keluar ketika untuk beredar skripsi negosiasi Pak Jokowi yang kita terhadap seolah-olah pemerintah
dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofian mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofian mengenai berkas pengesahan begitu ya,
yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya, begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya, begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofian memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofian juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu, begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofian Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi, begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofian Effendi ini sendiri menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofian Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismond Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofian ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP, begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofian ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofian ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofian ya, ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofian ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofian, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofian mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofian mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya, begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya, begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofian memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofian juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu, begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofian Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi, begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofian Effendi ini sendiri menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai
tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofyan Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofyan ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofyan ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofyan ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofyan ya ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofyan ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofyan, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofyan mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofyan mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofyan membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofyan memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofyan juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofyan Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofyan Effendi ini sendiri menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofyan Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofyan ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofyan ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofyan ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofyan ya ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas
dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofian ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofian, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofian mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofian mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofian memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofian juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofian Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofian Effendi ini sendiri menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang Saya ingin ada. menarik benang merah dari Statement dari Prof. Sofian Effendi ini Kan disampaikan dalam Indonesia, wawancara jadi bersama produk dengan ahli Indonesia digital ketika forensik masuk Rismon Amerika Sianipar Serikat yang dikenakan tayang ke tarif channel YouTube pada 19% hari seperti itu, Rabu dan 16 barang-barang Juli Amerika ketika 2025. masuk ke Indonesia Nah, ini Prof. bebas Sofian ini tarif. mengaku sudah Jadi mencari memang ini informasi kita dari benar-benar sedang rekan-rekannya dirugikan pengampu dalam di kesepakatan ini, Fakultas betul? Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SNPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofian ini mengatakan SNPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofian ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofian ya ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofian ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Transkrip nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofian, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofian mengaku
mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofian mengenai berkas pengesahan begitu ya, yang dinilai kosong milik Pak Jokowi. Ketika itu disampaikan oleh petugas ini bahwa memang Pak Jokowi ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofian memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofian juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofian Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum memberikan keterangan resmi begitu kan. Kemudian Pak Jokowi juga belum menanggapi hal ini karena Prof. Sofian Effendi ini sendiri menjadi rektor Universitas Gadjah Mada di rentan tahun 2002 sampai tahun 2007, aka bukan di tahun Pak Jokowi ini berkuliah di universitas, karena dinilai menjadi salah satu informasi baru nih Tribuners di tengah polemik ijazah yang ada. Statement dari Prof. Sofian Effendi ini disampaikan dalam wawancara bersama dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang tayang ke channel YouTube pada hari Rabu 16 Juli 2025. Nah, Prof. Sofian ini mengaku sudah mencari informasi dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan. Beliau cerita kalau Pak Jokowi ini memang pernah tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980. Dari sanalah awalnya kan Pak Jokowi lulus dari SMA 6 kan SMPP begitu ya, sehingga dia merasa Prof. Sofian ini mengatakan SMPP kok bisa masuk ke UGM, harusnya ada kontroversi memang pada masa itu Tribuners. Nah, di tahun 1980 Prof. Sofian ini mengatakan Pak Jokowi masuk UGM bareng sama kerabatnya yang bernama Hari Mulyono. Tapi ada perbedaan mendasar antara Pak Jokowi dan juga Hari Mulyono ini. Menurut Prof. Sofian ya, ini ya Tribuners ya, disampaikan kalau Hari Mulyono ini dikenal sebagai mahasiswa yang cukup cerdas dan aktif di berbagai organisasi. Secara akademik, nilai Hari Mulyono juga cukup menjanjikan Tribuners. Sementara klaim dari Prof. Sofian ini menyebutkan bahwa hasil nilai dari Pak Jokowi selama berkuliah di sana ini dibilang nilainya cukup buruk Tribuners di 2 tahun perkuliahan. Lalu bagaimana dengan posisi Transkrip Indonesia nilai di 2 tahun pertama itulah yang kemudian ditampilkan oleh Barreskrim Polri dalam konferensi pers beberapa waktu kemarin. Menurut Prof. Sofian, tidak mungkin seorang mahasiswa bisa melanjutkan ke jenjang S1 ketika nilainya dinilai tidak memenuhi syarat. Maka ia pun heran ketika beredar skripsi Pak Jokowi yang seolah-olah dibuat untuk memenuhi syarat untuk lulus strata 1 Tribuners. Karena penasaran, Prof. Sofian mengaku beliau juga sempat tanya langsung ke pihak UGM mengenai skripsi Pak Jokowi yang kemudian beredar. Jadi ada satu petugas yang kemudian ditanyai oleh Prof. Sofian mengenai ini tidak diuji skripsinya begitu Tribuners, sehingga ya memang tidak ada nilainya begitu kan. Makanya hal itulah yang menurut Prof. Sofian membuat tanggal dan juga tanda tangan dosen penguji juga tidak ada di sana. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan ini, Prof. Sofian memastikan Pak Jokowi harusnya tidak mungkin memiliki ijazah S1 Tribuners. Di sisi lain, Prof. Sofian juga mendengar rumor mengenai Pak Jokowi yang meminjam ijazah dari Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu begitu ya, yang mana disampaikan bahwa memang selama ini Pak Jokowi juga tidak pernah punya pembimbing akademik apalagi pembimbing skripsi. Tapi statement dari Prof. Sofian Effendi ini masih klaim sepihak ya Tribuners ya. Dari UGM saat ini juga belum
memberikan tentu keterangan berbeda nih resmi, begitu untuk kan. karakteristik Kemudian produk Pak yang Jokowi juga belum diminta menanggapi US hal dan ini kita karena Prof. ingin Sofyan Effendi ini sendiri diversifikasi ke Timur menjadi Tengah Rektor misalkan. Universitas Itu pasti Gadjah akan Mada di berbeda. rentan tahun Namun, ini 2002 patut sampai harus dicoba tahun juga bahwa 2007, ada aka kita bukan ada di tahun dubes-dubes yang Pak di Jokowi beberapa ini negara ini berkuliah hampir di semua universitas negara kita karena punya dubes dinilai gitu menjadi kan, salah dan satu ini menjadi informasi baru nih market Tribuners di intelijen tengah kita polemik bahwa ijazah ini yang butuhnya ada. apa, negara A butuhnya Statement apa, dari Prof. yang Sofyan kita bisa Effendi ini jadikan disampaikan sebagai dalam target wawancara untuk bersama dengan ahli diversifikasi digital pasar ekspor forensik kita, Rismond terutama untuk Sianipar negara yang Amerika tayang ke channel YouTube pada Latin, hari Rabu terus kemudian 16 ada Juli Timur Tengah, dan 2025. juga ada Nah, Afrika Prof. Utara Sofyan bukan ini Afrika mengaku bagian sudah selatan. mencari Nah, informasi kemudian dari kalau kita rekan-rekannya lihat juga pengampu kita di sudah Fakultas mempunyai Kehutanan. perjanjian dengan Beliau Uni Eropa cerita kalau yang Pak bisa Jokowi kita ini memang manfaatkan pernah untuk tercatat sebagai mengirimkan mahasiswa di produk-produk Fakultas Kehutanan redaksi UGM ekspor di kita tahun kepada ke 1980. negara-negara Dari di Eropa sanalah gitu kan. awalnya Jadi kan Pak inilah Jokowi yang lulus kita dari SMA sebutkan 6 kan diversifikasi SNPP ini begitu sesuatu ya, yang sehingga sulit dia tapi merasa harus dilakukan Prof. Sofyan ini secara lebih mengatakan matang SNPP kok sehingga bisa masuk kita ke mempunyai UGM, harusnya ya ada tadi pasar kontroversi yang memang pada masa kuat itu ya, pasar Tribuners. ekspor yang Nah, kuat di dan tahun kita tidak akan bisa terpengaruh 1980 lagi Prof. Sofyan ini dari mengatakan Pak Jokowi kebijakan-kebijakan masuk yang UGM dilakukan bareng oleh sama Trump. kerabatnya yang bernama Hari Oke, Mulyono. Tapi meskipun ada sulit, perbedaan tapi ini mendasar tetap antara Pak ada Jokowi dan juga peluang Hari Bang Mulyono Hudaya dan ini. Menurut harus Prof. Sofyan dicoba ya oleh ini ya pemerintah. Tribuners ya disampaikan Ya, kalau Oke. Hari Mulyono ini Lalu, bagaimana dengan dikenal dampak sebagai panjang dari mahasiswa tarif yang ini cukup terhadap cerdas hubungan dan dagang aktif di Indonesia dan berbagai Amerika ke depan? organisasi. Tadi Anda sudah Secara menjelaskan dampak akademik, pendeknya. nilai Kalau Hari ini ke Mulyono depannya juga cukup jangka menjanjikan panjangnya seperti Tribuners. apa, Bang Huda? Sementara klaim dari Prof. Kalau kita Sofyan lihat ini sebenarnya menyebutkan ini bahwa pemerintah hasil Trump nilai ini kan memang dari Pak 4 Jokowi tahun selama atau 5 berkuliah tahun di ya. sana Nah, ini itu ini akan berganti dibilang pemerintahan yang nilainya pasti akan cukup berbeda buruk juga Tribuners di 2 kebijakannya. tahun Nah, memang kalau kita lihat perkuliahan. kebijakan yang Transkrip dilakukan nilai oleh di 2 tahun Trump pertama ini itulah yang sifatnya kemudian adalah kebijakan ditampilkan jangka oleh panjang. Barreskrim Polri Ketika dalam memang konferensi ada pers tadi beberapa waktu dikasih kemarin. sebutkan ada Menurut kenaikan harga Prof. Sofyan, barang-barang tidak yang mungkin di seorang US, mahasiswa tentu bisa ini akan melanjutkan ke jenjang memberatkan S1 masyarakat US ketika itu nilainya sendiri. Maka dinilai US tidak itu harus memenuhi membayar syarat. beberapa hal. Maka ia Contohnya pun heran yang ketika kita beredar prediksi skripsi adalah Pak Jokowi inflasi yang di seolah-olah US itu akan dibuat meningkat. Nah, untuk ketika memenuhi inflasi syarat meningkat yang untuk didorong dari lulus cost yang strata pada 1 akhirnya ini Tribuners. akan membuat Karena penasaran, pemerintah Prof. Trump Sofyan itu pasti akan mengaku berpikir beliau ulang juga sempat apakah tanya memang langsung kebijakan ke pihak tarif ini UGM bisa mengenai skripsi dilanjutkan Pak atau Jokowi bahkan yang kemudian dibatalkan. Nah, beredar. makanya Jadi ada ini yang satu saya bilang petugas kebijakan ini sebenarnya yang adalah kemudian kebijakan ditanyai jangka oleh pendek Prof. Sofyan dan mengenai kita tidak tahu nih apakah berkas Trump berpikir pengesahan sampai ke begitu sana ya atau yang tidak dinilai gitu kan. kosong Karena milik Pak kalau Jokowi. kita Ketika lihat itu Trump disampaikan yang oleh sampaikan petugas itu ini hanya bahwa masalah memang security, Pak masalah Jokowi ini security tidak doang gitu kan. diuji Tidak skripsinya berpikir terhadap begitu Tribuners inflasi sehingga ya seperti memang apa tidak dan ada sebagainya. nilainya Nah, begitu makanya kan. ini Makanya hal dalam itulah yang jangka menurut Prof. menengah Sofyan membuat sebenarnya tanggal saya ragu dan apakah juga tanda tangan kebijakan ini dosen akan penguji bertahan juga atau tidak ada di dalam sana. jangka Dengan panjang tidak ini adanya kebijakan skripsi ini yang akan disahkan bertahan. ini, Prof. Karena Sofyan kalau kita lihat memastikan Pak Amerika Jokowi dengan harusnya segala tidak mungkin kesimbangan memiliki ijazah kebijakan publiknya, S1 saya rasa Tribuners. pasti akan Di sisi mempertimbangkan lain, ulang Prof. Sofyan juga kebijakan mendengar ini rumor mengenai Pak ketika Jokowi setelah yang itu sedang meminjam lengser. ijazah dari Makanya Hari Mulyono ketika untuk jangka kepentingan menengah tertentu dan jangka begitu pendek, ya, yang mana tentu ini disampaikan bahwa tidak memang bisa diprediksi selama gitu ini kan Pak ya. Dan Jokowi juga saya tidak rasa pernah sebenarnya punya tidak akan pembimbing bertahan lama akademik kebijakan tarif apalagi yang cukup alot ini. pembimbing Nah, yang skripsi. kedua adalah Tapi yang harus statement kita dari Prof. lakukan juga Sofyan adalah Effendi ini memperkuat masih industri klaim dalam negeri sepihak ya kita. Tribuners Nah, ini ya juga dari menjadi kita UGM ini saat supaya ini juga kenapa belum sih bisa memberikan lebih keterangan kuat gitu resmi kan? Karena begitu kalau kita kan. lebih Kemudian kuat, Pak maka Jokowi kita juga belum bisa menanggapi hal ini karena membuat Prof. Sofyan Effendi ini produk-produk yang sendiri memang menjadi ini Rektor diinginkan Universitas oleh Gadjah negara Mada lain di selain rentan tahun Amerika. Nah, 2002 kita harap sampai sebenarnya tahun ini momentum juga 2007, bagi aka bukan di Prabowo tahun untuk Pak menguatkan Jokowi industri ini dalam negeri kita, berkuliah bahkan di di universitas karena reindustrialisasi. dinilai menjadi salah satu Kemudian juga informasi kita baru nih banyak menarik Tribuners di investor tengah dari luar polemik yang ijazah memang yang ada. ini harus bisa dimanfaatkan Statement dari oleh Prof. Sofyan Effendi ini Indonesia disampaikan untuk dalam bisa wawancara bersama tadi dengan ahli untuk digital kita kuat, forensik kita Rismond bisa Sianipar melakukan yang tayang ke diversifikasi channel ekspor, YouTube pada kita hari juga bisa Rabu melakukan 16 Juli diversifikasi 2025. produk. Jadi Nah, produk-produk Prof. yang Sofyan kita ini ekspor mengaku sudah itu mencari semakin informasi dari banyak dan rekan-rekannya itu juga
tujuannya ngampu bukan di hanya ke Fakultas Amerika, Kehutanan. tapi juga ke Beliau negara-negara cerita lain. kalau Jadi Pak Jokowi ini kita memang pernah ketika tercatat Amerika sebagai nanti kelak mahasiswa di mungkin Fakultas ada Kehutanan pemimpin UGM seperti Trump di lagi, tahun kita sudah mempunyai fondasi yang 1980. kuat Dari di sanalah sektor awalnya industri kan Pak Jokowi manufaktur. lulus dari SMA 6 kan Oke. SNPP Lalu begitu ya, dengan sehingga dia adanya merasa kesepakatan dagang Prof. ini, Sofian ini apakah ada mengatakan efek domino SNPP yang kok juga bisa mungkin akan masuk ke dialami oleh UGM, Indonesia jika harusnya nantinya ada mungkin kontroversi memang pada masa dilakukan itu negara lain Tribuners. terkait Nah, di dengan tahun negosiasi Indonesia dan Amerika ini, Bang 1980 Huda? Prof. Sofian ini mengatakan Ya, Pak ini Jokowi yang saya masuk sebutkan UGM sebenarnya. bareng sama Ketika kerabatnya yang negara bernama lain Hari itu dia Mulyono. Tapi ada ya perbedaan tadi mendasar antara Pak menerapkan Jokowi hal yang serupa, misalkan
eh, Cina menerapkan perang tarif dengan US, kemudian Hmm. Eropa dengan US, itu akan mengakibatkan permintaan-permintaan barang secara global itu akan menurun dan juga termasuk permintaan dari Indonesia juga terkait dengan bahan baku dan sebagainya. Tentu pasti akan menurun. Makanya ini yang jadi kekhawatiran kita bersama dan juga sudah disampaikan juga di KTT BRICS kemarin bahwa ketika ada perang tarif yang dilakukan oleh Amerika yang menyebabkan adanya reaksi dari negara lain, ini pasti akan mengakibatkan perekonomian secara global itu akan melemah. Dan ketika perekonomian global melemah, itu arus industri barang dan juga itu melemah, yang pada akhirnya akan mengakibatkan pelemahan perekonomian dalam negeri masing-masing negara, termasuk juga Amerika, China, Indonesia. Ini pasti akan melemah untuk dari perekonomiannya. Makanya ini dampaknya bisa sampai ke sana dan juga ini pasti kalau kita lihat sebenarnya ini Amerika ini bukan cuma melawan Cina, bukan cuma melawan Indonesia, bukan cuma melawan Vietnam, tapi Amerika ini juga melawan semua negara. Makanya ini sebenarnya ketika Indonesia bisa membangun koalisi, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan posisi yang lebih bagus. Tapi sayangnya koalisi yang dibangun oleh Indonesia itu tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga ini tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kita untuk bernegosiasi dengan pemerintah US. Oke, terakhir Bang Huda, lalu apa langkah strategis yang harus diambil pemerintah Indonesia agar Ya, pelaku industri tidak terdampak terlalu berat oleh tarif yang dikenakan Trump ini? ya, sebenarnya strateginya sudah saya sampaikan, walaupun memang tadi terbagi-bagi ya. Yang Hmm. pertama, pasti kita harus mengevaluasi negosiasi dan negosiatornya. Yang kedua adalah kita menguatkan di dalam negeri kita, sehingga produk yang kita hasilkan dan kita ekspor bukan produk-produk yang memang bergantung terhadap pasar dari Amerika itu sendiri. Nah, yang kedua adalah mendiversifikasi pasar, ya, bahwa kita tidak boleh bergantung, kita juga harus bisa melebarkan produk-produk ekspor kita yang selama ini diekspor ke Amerika ke negara-negara lain dengan memperhatikan karakteristik pangsa pasarnya dan juga karakteristik harga yang ada di negara lain tersebut. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah kita juga harus bisa membuat koalisi dengan negara lain yang memang bernasib serupa dengan Indonesia, yang kita harapkan ini bisa membentuk koalisi yang kuat, koalisi yang setara, yang pada akhirnya membuat Amerika ini terdesak karena Amerika ini melawan seluruh dunia, bukan hanya Cina, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Vietnam, tapi Trump ini dia melawan seluruh dunia yang pada akhirnya saya berharap Indonesia mempunyai koalisi yang baik dan bisa meningkatkan daya tawar ataupun daya negosiasi kita terhadap pemerintahan Trump. Indonesia mendapatkan diskon semu dari Trump. Hmm. Karena pada akhirnya Indonesia menyerah terhadap pemerintah US terkait dengan tarif impor ini. Meskipun kalau kita lihat ada penurunan ya dari Hmm. 32% menjadi 19%. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan sebelum Trump ini menerapkan tarif resiprokal, tentu 19% ini juga termasuk tinggi. Nah, Hmm. karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita bawa ataupun kita berikan ke US itu cukup 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 ya bisa kita bilang cukup timpang Hmm. karena ini kesepakatan yang saya sebut sebenarnya kesenjangan dagang antara Indonesia dengan US. Produk Indonesia tetap dikenakan tarif meskipun 19%, tapi untuk produk-produk US ke Indonesia itu tidak dikenakan tarif sama sekali dan juga bebas hambatan non tarif. Artinya ini akan ada semakin deras arus impor dari barang-barang US ke dalam negeri kita. Nah, padahal tarif impor untuk barang-barang US itu rata-rata hanya 5-7%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia sudah kalah gitu kan. Indonesia ini kan sebelumnya kan memang berkomitmen untuk membeli sejumlah barang dari US. Hmm. Seperti misalkan kalau kita lihat untuk minyak bahan minyak mentah ya, minyak mentah dari US, kemudian kalau kita lihat juga soybean itu juga akan ditambah dan sebagainya, dan juga kita membeli pesawat terbang dari US itu sebanyak 50 unit gitu. Jadi ini sudah kita
harus mengimpor banyak barang dari Amerika, tapi kita juga memberikan tarif 0% terhadap barang Amerika. Nah, makanya ini yang saya bilang Indonesia itu menyerah. Dan kalau boleh saya sampaikan, Indonesia ini ataupun Prabowo sama Trump itu skornya 3-0 bagi Trump. Hmm. Oke, Anda mengatakan bahwa ini sebuah ketimpangan seperti itu. Lalu apa dampak langsung dari tarif 19% ini, Bang Huda, terhadap daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat? Ya, tentu dengan dikenakan tarif impor, baik itu 32% ataupun 19%, tentu akan membuat barang-barang produksi kita yang memang diekspor ke US menjadi lebih mahal. Hmm. Nah, makanya memang secara langsung yang terkena dampak adalah masyarakat Amerika yang harus membeli barang itu jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Nah, Hmm. tapi ketika harganya di Amerika itu mahal, tentu akan menurunkan permintaan. Nah, Hmm. permintaan turun ini pasti akan menimbulkan reaksi terhadap produksi barang-barang yang memang diekspor ke US. Barang-barang seperti TPT misalkan, tekstil dan produk tekstil, itu pasti akan produksinya akan berkurang. Nah, ketika produksinya akan berkurang karena permintaan tadi di US berkurang ya, ini pasti akan menimbulkan dari sisi permintaan tenaga kerja yang juga semakin melemah. Artinya, ini efek dominonya itu adalah bisa mengurangi dari sisi produksi dan juga dari sisi penggunaan tenaga kerja. Jadi memang kita akan mendapatkan ya tadi bertubi-tubi dari sisi permintaan berkurang, produksi berkurang, terus kemudian pengangguran bertambah dan sebagainya. Di saat produk-produk Amerika mendapatkan fasilitas 0% gitu. Jadi memang ini akan di, di bisa saya bilang ini akan ya dirasakan oleh industri kita terpukul dua kali. Terpukul dari sisi tadi permintaan di US akan berkurang, atau sisi mereka harus bersaing dengan produk-produk dari Amerika yang dia untuk biaya masuknya 0%. Artinya ini sudah jatuh tertimpa tangga pula di industri kita. Jadi ini yang memang dampak yang kita rasakan terkait dengan tarif 19% ini. Oke, selain sektor padat karya seperti tekstil yang Anda sebutkan tadi, adakah sektor lain yang mungkin paling terdampak dalam pengaruh penerapan tarif ini, Bang Huda? Ya, selain tadi tekstil dari alas kaki sebenarnya, nah yang itu juga yang kita soroti juga adalah pembelian pesawat terbang sebenarnya. Oke. Pembelian pesawat terbang 50 pesawat terbang ini dari US ini memang tidak masuk akal juga sebenarnya ketika Garuda itu dia diwajibkan untuk membeli 50 pesawat yang memang dia tidak pas ketika BUMN seperti Garuda ini sedang sakit gitu kan. Nah, ini kan yang boleh saya bilang ketika impor ini dilakukan oleh BUMN, tentu yang akan menanggung dari sisi pemerintah gitu kan. Pemerintah akan menanggung dari sisi ya tadi untuk menjamin bahwa Garuda ini bisa membeli dan sebagainya, itu kan juga harus keluar APBN. Nah, inilah yang saya sebutkan ini bisa menjadi beban tambahan anggaran kita semakin melebar atau beban tambahan anggaran kita akan semakin berat gitu kan yang menyebabkan defisit anggaran kita akan semakin melebar. Makanya ini kalau bisa kita bilang yang terdampak bukan cuma industri tapi juga dari sisi pemerintah juga bisa terdampak. Dan saya rasa ini yang lainnya adalah dari sisi sektor perikanan karena kalau kita lihat pernyataan Trump Hmm. baik yang disampaikan secara langsung via televisi di beberapa media dan juga surat yang disampaikan langsung kepada Prabowo, Trump sempat menyampaikan bahwa barang-barang untuk produk pertanian, perkebunan, dan perikanan itu bisa bebas masuk ke pasar Indonesia yang kata Trump itu adalah sesuatu yang memang pertama kali terjadi. Artinya selama ini kita memang menerapkan tarif yang untuk membuat industri ataupun sektor ekonomi di dalam negeri ini bisa bersaing. Nah, tapi ketika sektor perikanan ini dia bebas biaya impor dari Amerika,
tentu ini akan membuat industri pengolahan ikan misalkan ataupun industri penangkapan ikan di Indonesia itu akan semakin terpuruk dengan banyaknya derasnya arus impor perikanan dari Amerika. Makanya ini yang saya bilang ini harus diwaspadai bahwa euforia yang dilakukan oleh pemerintah itu juga harus bisa dibatasi. Ya, boleh aja euforia bahwa ini berhasil dan sebagainya, tapi keberhasilan ini adalah semu gitu kan. Semu dalam artian bahwa ya bisa kita bilang ya ini sebenarnya tidak berhasil gitu kan, tapi dianggap memang berhasil oleh pemerintah gitu kan. Jadi saya rasa sebenarnya ini adalah tadi kesenjangan dagang, ketimpangan dagang yang saya rasa ini hanya menguntungkan dari pihak US saja. Oke, kembali soal pesawat Boeing tadi, Bang Huda. Berarti Anda menyimpulkan ini sebenarnya bukan solusi yang tepat untuk kesepakatan dagang antara Amerika dan juga Indonesia. Kalau menurut saya bukan sesuatu yang baik ya ketika Hmm. kita harus membeli 50 Boeing 777 ya kalau salah ya. Hmm. Ini kalau bisa saya bilang sebenarnya kurang cocok dengan ya tadi model bisnis dari Garuda dan Garuda juga tengah ya bisa kita bilang tengah terseok-seok dan kita bisa bilang juga sebenarnya ini tidak baik bagi kesehatan finansial dari Garuda Indonesia sendiri sebagai sebuah BUMN. Makanya ini negosiasi ini terkait dengan pembelian pesawat ini seharusnya tidak dibenarkan gitu kan bahwa kita tidak boleh serta-merta langsung membeli pesawat 50 pesawat dari Boeing misalkan tapi kita juga harus melihat apakah yang dari sisi Airbus-nya menawarkan yang harganya lebih murah dan sebagainya yang Hmm. ini seharusnya itu bisa didapatkan oleh Garuda. Artinya adalah ketika Garuda mempunyai uang yang sebenarnya bisa membeli misalkan Airbus dengan tipe yang sama itu lebih murah, tapi ketika Garuda masuk dalam kesepakatan dagang ini, yang artinya Garuda harus membeli barang Boeing dari Amerika dengan harga yang sudah ditentukan. Makanya ini yang boleh saya bilang pasti dari pihak BUMN akan merasakan berdarah-darah ketika ada penugasan untuk pembelian untuk pesawat 50 unit Boeing dari US. Hmm. Baik, kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyinggung soal kekayaan alam Indonesia, khususnya soal tembaga, Bang Huda. Banyak masyarakat khawatir dengan pernyataan ini karena Trump menyebut bahwa Amerika punya akses ke sana. Kalau pandangan Anda seperti apa, Bang Huda? Ya, saya juga khawatir sebenarnya ketika memang dari sisi pertambangan dan kita kemarin dengarkan juga dari pihak Trump juga sama sekali tidak ragu menyebutkan bahwa punya akses 100% terhadap Cooper Indonesia atau tembaga di Indonesia yang memang ini diibaratkan oleh Trump bahwa akses ini dibuka 100%. Nah, Hmm. makanya yang kita khawatirkan memang di sini masih ada urusan seperti Freeport dan sebagainya, emas dan tambang emas dan sebagainya, ataupun barang-barang galian lainnya yang memang sudah diincar oleh Amerika seperti misalkan tanah jarang ataupun ya memang kalau kita lihat sebenarnya untuk masalah pertambangan kita selama beberapa tahun terakhir memang condongnya ke China gitu kan. Hmm. Nah, inilah yang kita khawatirkan bahwa ketika diberikan akses yang begitu luas barang-barang 0%, kemudian akses kepada barang pertambangan yang sangat luas sekali diberikan oleh pemerintah Indonesia, yang terjadi adalah kita kita bukan negara yang berdikari di atas kaki sendiri dan ini yang menurut saya kontradiktif dengan apa yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa kita bangsa yang besar tapi dengan hasil negosiasi yang sekarang ini menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kecil, bangsa kita adalah bangsa yang memang lemah terhadap ataupun lemah di mata negara lain, khususnya di mata Amerika, yang pada akhirnya negosiator dan negosiasi ini harus dievaluasi. Jadi kita menuntut bahwa ada evaluasi terhadap tim negosiator yang dari pemerintah karena apa yang kita harapkan dengan adanya negosiasi ini tidak terpenuhi bahwa barang-barang kita seharusnya ini lebih rendah karena kalau kita lihat Mas sebenarnya
Indonesia dengan AS dengan bandingkan dengan Vietnam dengan AS itu lebih efektif negosiasi Vietnam dengan US. Karena apa? Karena kalau kita lihat Vietnam itu dia penurunannya dari 46 Hmm. menjadi 20%. Nah, Hmm. sedangkan Indonesia itu hanya 32 menjadi 19%. Artinya penurunan dari negosiasi Vietnam terhadap Amerika itu jauh lebih besar dan ini lebih efektif dan lebih ya berhasil dibandingkan dengan negosiasi antara Indonesia dengan US. Makanya kita tuntut, kita harus ataupun pemerintah Prabowo khususnya harus bisa mengevaluasi tim negosiator dan cara negosiasi dari pemerintah untuk ke US gitu kan. Nah, inilah yang saya sebutkan harus ada evaluasi secara menyeluruh terhadap negosiasinya dan juga negosiatornya. Oke, saya ingin menarik benang merah dari kesepakatan dagang ini, Bang Huda. Kan Hmm. Indonesia, jadi produk-produk Indonesia ketika masuk Amerika Serikat dikenakan tarif 19% seperti itu, dan barang-barang Amerika ketika masuk ke Indonesia ini Ya, bebas tanpa tarif. Jadi memang ini kita benar-benar sedang dirugikan dalam kesepakatan ini, betul? betul. Hmm. Kalau betul saya bilang dirugikan, dan tadi saya sampaikan ini ada kesenjangan dagang, kesenjangan Hmm. negosiasi antara AS dengan Indonesia, bahwa produk-produk kita dikenakan tarif 5% dan produk-produk Amerika tidak dikenakan tarif sama sekali dan bebas hambatan non-tarif. Dan juga kalau kita lihat tadi saya sampaikan juga akan ada full akses terhadap tembaga, terhadap barang pertambangan yang memang ya menjadi kekayaan alam kita. Nah, kita yang kita khawatirkan adalah bangsa kita itu ya tadi tidak berdikari dan juga kontradiktif dengan sampaikan oleh Prabowo setiap kali dia pidato bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang saat ini kita lihat pernyataan tersebut kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh tim negosiator. Oke, saya ingin mengaitkan ini dengan keterkaitan Indonesia atau bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS, Bang Hmm. Huda. Apakah ini sebenarnya ada kaitannya dengan ini? Mengingat Trump sebenarnya sempat punya sentimen terhadap apa ya kelompok BRICS seperti itu dan mengancam akan menaikkan tarif seperti itu. Apakah penurunan tarif yang tidak seberapa ini memang berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia di BRICS? Anda melihatnya seperti Ya, apa? ya, kalau kita lihat sebenarnya ada sentimen negatif Hmm. dari Trump terhadap anggota BRICS. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, ketika ada pertemuan luar biasa BRICS di Brasil, Hmm. anggota BRICS menyatakan dan membuat pernyataan terkait kekhawatirannya terkait dengan perang tarif yang dilakukan oleh Amerika dan juga ya tadi ketidakpastian ekonomi global. Nah, Hmm. inilah yang sebenarnya menyulut dari Trump bahwa dia sangat kecewa sekali dan sangat marah terhadap pernyataan yang dibuat oleh anggota BRICS tersebut. Maka dari itu, dalam suratnya yang disampaikan Trump kepada Prabowo, Trump sampaikan bahwa tarif 32% sebelum 19% ya, tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika itu Hmm. bisa naik atau bisa turun tergantung dari komitmen dan juga langkah yang diambil oleh pemerintah. Nah, ini langkah pemerintah yang dia terkait dengan BRICS ataupun terkait dengan ya tadi untuk pembebasan dan sebagainya, ini memang akan ya jadi sentimen dari Trump untuk menaikkan atau menurunkan tarif dari 32% menjadi 9% ataupun lebih tinggi. Nah, makanya ini memang ada sentimen negatifnya, tapi kalau saya rasa sebenarnya ya Trump itu hanya kertas sambal saja dan saya rasa ini yang dimau Trump adalah memang barang-barang dari US ini itu 0% terhadap ke semua negara termasuk juga dengan Vietnam gitu kan. Nah, makanya ini kalau boleh saya bilang Trump ini tidak bisa diprediksi Mas sebenarnya apakah dia memang akan menaikkan, menurunkan dan juga ada kekhawatiran sebenarnya dari dunia usaha kita tentang ketidakpastian langkah yang dilakukan oleh Trump. Bisa Hmm. jadi ketika sudah kita komitmen dan sebagainya, Trump ini menaikkan lagi tarif dari 19%, misalkan itu naik lebih tinggi lagi, karena dirasa tarif 19% itu belum cukup untuk bisa meningkatkan perekonomian domestik Amerika. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari awal Trump itu menerapkan tarif,
ini yang selalu disebutkan oleh Trump adalah national security. National security lagi yang kita dapatkan juga di surat dari Trump terhadap Prabowo. Artinya adalah memang dari sisi national economic condition di US atau kondisi ekonomi di US itu akan sangat berpengaruh terhadap tarif yang akan diterapkan oleh Trump. Bisa jadi untuk ekonomi US yang terpuruk itu bisa jadi menjadi alasan Trump untuk menaikkan tarif dari 19% itu lebih tinggi lagi. Makanya ini yang jadi kekhawatiran bahwa bisa jadi tarif ini akan naik lagi, ya kan? Dan saya rasa tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Trump ke depan gitu. Karena Trump sendiri ketika menerapkan 32% untuk Indonesia, 46% bagi Vietnam, itu tidak ada dasar ekonomi sama sekali. Makanya ini yang boleh saya bilang hanya Tuhan dan Trump yang tahu kapan tarif Indonesia ini naik atau turun. Oke, lalu bagaimana dengan posisi Indonesia dalam rantai pasok global? Apakah akan terpengaruh oleh tarif ini, Bang Huda? Dan apakah ada peluang diversifikasi ke negara lain selain Amerika Serikat? Ya, terkait dengan rantai pasok global, tentu kita juga selama ini juga cukup kurang dalam hal rantai pasok global. Dan Hmm. ketika ada ya tadi ada tarif Trump terhadap barang-barang dari negara lain, ini pasti juga akan melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Misalkan kalau ada tarif dari barang dari Cina ke US yang tinggi, tentu juga akan mengurangi permintaan dari barang-barang Cina yang dijual di US. Nah, ketika permintaan barang-barang Cina ini turun, otomatis akan menurunkan juga barang bahan baku yang diimpor dari negara-negara lainnya, termasuk juga dari Indonesia. Nah, inilah yang bukan pasti dari rantai pasok global pasti akan terganggu. Nah, kedua, tadi soal diversifikasi, yang saya sampaikan adalah memang kita harus segera mendiversifikasi pasar ekspor kita, tapi ini tentu langkah yang tidak mudah, Mas Agung. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kita melakukan diversifikasi, artinya kita harus bisa ya tadi melihat pangsa pasar yang potensial. Pangsa pasar yang potensial ini bukan cuma soal terkait dengan berapa jumlah penduduk dan sebagainya, tapi karakteristik produknya, harga produknya dan sebagainya itu juga harus sebagai variabel ketika kita ingin mendiversifikasi pangsa pasar ekspor kita. Nah, tentu berbeda nih untuk karakteristik produk yang diminta di US dengan kita ingin mendiversifikasi ke Timur Tengah misalkan. Itu pasti akan berbeda. Nah, namun ini patut hal yang dicoba juga bahwa ada dubes-dubes yang di beberapa negara ini yang hampir semua negara kita punya dubes gitu kan. Dan ini menjadi market intelijen kita bahwa ini butuhnya apa, negara A butuhnya apa, yang kita bisa jadikan sebagai target diversifikasi pasar ekspor kita, terutama untuk negara Amerika Latin, ya terus kemudian ada Timur Tengah dan juga ada Afrika Utara maupun Afrika bagian selatan. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kita sudah mempunyai perjanjian dagang dengan Uni Eropa yang bisa kita manfaatkan untuk mengirimkan produk-produk orientasi ekspor kita kepada ke negara-negara di Eropa gitu kan. Jadi inilah yang kita sebutkan diversifikasi ini suatu yang sulit tapi harus dilakukan secara lebih matang sehingga kita mempunyai ya tadi pasar yang kuat ya pasar ekspor yang kuat dan kita tidak akan bisa terpengaruh lagi dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Trump kelak. Oke, meskipun sulit, tapi ini tetap ada peluang, Bang Huda ya, dan harus dicoba oleh pemerintah. Ya, Oke, pasti. lalu bagaimana dengan dampak panjang dari tarif ini terhadap hubungan dagang Indonesia dan Amerika ke depan? Tadi Anda sudah menjelaskan dampak pendeknya, kalau ini ke depannya jangka panjangnya seperti apa, Bang Huda? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini pemerintah Trump ini kan memang 4 tahun atau 5 tahun ya. Nah, Hmm. tentu ini akan berganti pemerintahan yang pasti akan berganti juga kebijakannya. Nah, memang kalau kita lihat kebijakan yang dilakukan oleh Trump ini sifatnya adalah kebijakan jangka pendek. Hmm. Ketika memang ada tadi seperti saya sebutkan ada kenaikan harga barang-barang yang di US, tentu ini akan memberatkan masyarakat US itu sendiri. Masyarakat US itu harus membayar lebih mahal.
Makanya yang kita prediksi adalah inflasi di US itu akan meningkat. Nah, ketika inflasi meningkat yang didorong dari cost, yang pada akhirnya ini akan membuat pemerintah Trump itu pasti akan berpikir ulang apakah memang kebijakan tarif ini bisa dilanjutkan atau bahkan dibatalkan. Nah, makanya ini yang saya bilang kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan jangka pendek dan kita tidak tahu nih apakah Trump berpikir sampai ke sana atau tidak gitu kan. Karena kalau kita lihat Trump yang sampaikan itu hanya national security doang gitu kan. Tidak berpikir terhadap inflasi seperti apa dan sebagainya. Nah, makanya ini dalam jangka menengah pun sebenarnya saya ragu apakah kebijakan ini akan bertahan atau dalam jangka panjang ini kebijakan ini akan bertahan. Karena kalau kita lihat Amerika dengan kedinamisan untuk kebijakan publiknya, saya rasa pasti akan mempertimbangkan ulang kebijakan ini ketika Trump itu sudah lengser. Makanya ketika jangka menengah dan jangka pendek, tentu ini tidak bisa diprediksi ke depannya dan Hmm. saya rasa sebenarnya tidak akan bertahan lama kebijakan tarif resiprokal ini. Nah, yang Hmm. kedua adalah yang harus kita lakukan juga adalah memperkuat industri dalam negeri kita. Nah, industri dalam negeri kita ini supaya kenapa sih bisa lebih kuat gitu kan? Karena kalau kita lebih kuat, maka kita bisa membuat ya produk-produk yang memang ini diinginkan oleh negara lain selain Amerika. Nah, kita harap sebenarnya ini momentum juga bagi Prabowo untuk menguatkan industri dalam negeri kita, melakukan reindustrialisasi, kemudian juga kita banyak menarik investor dari luar yang memang ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa ya tadi industri kita kuat, kita bisa melakukan diversifikasi ekspor, kita juga bisa melakukan diversifikasi produk. Jadi produk-produk yang kita ekspor itu semakin banyak dan tujuannya bukan hanya ke Amerika, tapi juga ke negara-negara lain. Jadi kita ketika Amerika nanti kelak mungkin ada pemimpin seperti Trump lagi, kita Hmm. sudah mempunyai fondasi yang kuat di sektor industri manufaktur. Oke, lalu dengan adanya kesepakatan dagang ini, apakah ada efek domino yang juga mungkin akan dialami oleh Indonesia jika nantinya mungkin eh, dilakukan negara lain terkait dengan negosiasi Indonesia dan Amerika ini, Bang Huda? Ya, tadi yang saya sebutkan sebenarnya, ketika negara lain itu dia ya tadi menerapkan hal yang serupa, misalkan eh, China menerapkan perang tarif dengan US, kemudian Hmm. Eropa dengan US, itu akan mengakibatkan permintaan-permintaan barang secara global itu akan menurun dan juga termasuk permintaan dari Indonesia juga terkait dengan bahan baku dan sebagainya. Tentu pasti akan menurun. Makanya ini yang jadi kekhawatiran kita bersama dan juga sudah disampaikan juga di KTT BRICS kemarin bahwa ketika ada perang tarif yang dilakukan oleh Amerika yang menyebabkan adanya reaksi dari negara lain, ini pasti akan mengakibatkan perekonomian secara global itu akan melemah. Dan ketika perekonomian global melemah, itu arus industri barang dan juga itu melemah yang pada akhirnya akan mengakibatkan pelemahan perekonomian dalam negeri masing-masing negara, termasuk juga Amerika, China, Indonesia. Ini pasti akan melemah untuk dari perekonomiannya. Makanya ini dampaknya bisa sampai ke sana dan juga ini pasti kalau kita lihat sebenarnya ini Amerika ini bukan cuma melawan Cina, Hmm. bukan cuma melawan Indonesia, bukan cuma melawan Vietnam, tapi Amerika ini juga melawan semua negara. Makanya ini sebenarnya ketika Indonesia bisa membangun koalisi, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan posisi yang lebih bagus. Tapi sayangnya koalisi yang dibangun oleh Indonesia itu tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga ini tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kita untuk bernegosiasi dengan pemerintah US. Oke, terakhir Bang Huda, lalu apa langkah strategis yang harus diambil pemerintah Indonesia agar Ya, pelaku industri tidak terdampak terlalu berat oleh tarif yang dikenakan Trump ini? ya, sebenarnya strateginya sudah saya sampaikan, walaupun memang tadi terbagi-bagi ya. Yang Hmm. pertama, pasti kita harus mengevaluasi negosiasi dan negosiatornya.
Yang kedua adalah kita menguatkan di dalam negeri kita sehingga produk yang kita hasilkan dan kita ekspor bukan produk-produk yang memang bergantung terhadap pasar dari Amerika itu sendiri. Nah, yang kedua adalah mendiversifikasi pasar ya, bahwa kita tidak boleh bergantung, kita juga harus bisa melebarkan produk-produk ekspor kita yang selama ini diekspor ke Amerika ke negara-negara lain dengan memperhatikan karakteristik pangsa pasarnya dan juga karakteristik harga yang ada di negara lain tersebut. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah kita juga harus bisa membuat koalisi dengan negara lain yang memang bernasib serupa dengan Indonesia, yang kita harapkan ini bisa membentuk koalisi yang kuat, koalisi yang setara, yang pada akhirnya membuat Amerika ini terdesak karena Amerika ini melawan seluruh dunia, bukan hanya China, bukan hanya Indonesia, dan hanya Vietnam, tapi Trump ini dia melawan seluruh dunia yang pada akhirnya saya berharap Indonesia mempunyai koalisi yang baik dan bisa meningkatkan daya tawar ataupun daya negosiasi kita terhadap pemerintahan Trump. Indonesia mendapatkan diskon semu dari Trump Hmm. karena pada akhirnya Indonesia menyerah terhadap pemerintah US terkait dengan tarif impor ini. Meskipun kalau kita lihat dari ada penurunan ya Hmm. dari 32% menjadi 19%. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan sebelum Trump ini menerapkan tarif resiprokal, tentu 19% ini juga termasuk tinggi. Nah, Hmm. karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita bawa ataupun kita berikan ke US itu cukup 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 ya bisa kita bilang cukup timpang Hmm. karena ini kesepakatan yang saya sebut sebenarnya kesenjangan dagang antara Indonesia dengan US. Produk Indonesia tetap dikenakan tarif meskipun 19%, tapi untuk produk-produk US ke Indonesia itu tidak dikenakan tarif sama sekali dan juga bebas hambatan non tarif. Artinya ini akan ada semakin deras arus impor dari barang-barang US ke dalam negeri kita. Nah, padahal tarif impor untuk barang-barang US itu rata-rata hanya 5-7%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia sudah kalah gitu kan. Indonesia ini kan sebelumnya kan memang berkomitmen untuk membeli sejumlah barang dari US. Hmm. Seperti misalkan kalau kita lihat untuk minyak minyak bahan minyak mentah ya, minyak mentah dari US, kemudian kalau kita lihat juga soybean itu juga akan ditambah dan sebagainya, dan juga kita membeli pesawat terbang dari US itu sebanyak 50 unit gitu. Jadi ini sudah kita harus mengimpor banyak barang dari Amerika, tapi kita juga memberikan tarif 0% terhadap barang Amerika. Nah, makanya ini yang saya bilang Indonesia itu menyerah dan kalau boleh saya sampaikan Indonesia ini ataupun Prabowo sama Trump itu skornya 3-0 bagi Trump. Hmm. Oke, Anda mengatakan bahwa ini sebuah ketimpangan seperti itu. Lalu apa dampak langsung dari tarif 19% ini, Bang Huda, terhadap daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat? Ya, tentu dengan dikenakan tarif impor, baik itu 32% ataupun 19%, tentu akan membuat barang-barang produksi kita yang memang diekspor ke US menjadi lebih mahal. Hmm. Nah, makanya memang secara langsung yang terkena dampak adalah masyarakat Amerika yang harus membeli barang itu jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Nah, Hmm. tapi ketika harganya di Amerika itu mahal, tentu akan menurunkan permintaan. Nah, Hmm. permintaan turun ini pasti akan menimbulkan reaksi terhadap produksi barang-barang yang memang diekspor ke US. Barang-barang seperti TPT misalkan tekstil dan produk tekstil itu pasti akan produksinya akan berkurang. Nah, ketika produksinya akan berkurang karena permintaan tadi di US berkurang ya, ini pasti akan menimbulkan dari sisi permintaan tenaga kerja yang juga semakin melemah. Artinya ini efek dominonya itu adalah bisa mengurangi dari sisi produksi dan juga dari sisi penggunaan tenaga kerja. Jadi memang kita akan mendapatkan ya tadi bertubi-tubi dari sisi permintaan berkurang, produksi berkurang, terus kemudian pengangguran bertambah dan sebagainya. Di saat produk-produk Amerika
mendapatkan fasilitas 0% gitu. Jadi memang ini akan di, di bisa saya bilang ini akan ya dirasakan oleh industri kita terpukul dua kali. Terpukul dari sisi tadi permintaan di US akan berkurang, atau sisi mereka harus bersaing dengan produk-produk dari Amerika yang dia untuk biaya masuknya 0%. Artinya ini sudah jatuh tertimpa tangga pula di industri kita. Jadi ini yang memang dampak yang kita rasakan terkait dengan tarif 19% ini. Oke, selain sektor padat karya seperti tekstil yang Anda sebutkan tadi, adakah sektor lain yang mungkin paling terdampak dalam pengaruh penerapan tarif ini, Bang Huda? Ya, selain tadi tekstil, dari alas kaki sebenarnya, nah yang itu juga yang kita soroti juga adalah pembelian pesawat terbang sebenarnya. Oke. Pembelian pesawat terbang 50 pesawat terbang ini dari US ini memang tidak masuk akal juga sebenarnya ketika Garuda itu dia diwajibkan untuk membeli 50 pesawat yang memang dia tidak pas ketika BUMN seperti Garuda ini sedang sakit gitu kan. Nah, ini kan yang boleh saya bilang ketika impor ini dilakukan oleh BUMN, tentu yang akan menanggung dari sisi pemerintah gitu kan. Pemerintah akan menanggung dari sisi ya tadi untuk menjamin bahwa Garuda ini bisa membeli dan sebagainya, itu kan juga harus keluar APBN. Nah, inilah yang saya sebutkan ini bisa menjadi beban tambahan anggaran kita semakin melebar atau beban tambahan anggaran kita akan semakin berat gitu kan yang menyebabkan defisit anggaran kita akan semakin melebar. Makanya ini kalau bisa kita bilang yang terdampak bukan cuma industri, tapi juga dari sisi pemerintah juga bisa terdampak dan saya rasa ini yang lainnya adalah dari sisi sektor perikanan. Karena kalau kita lihat pernyataan Trump, Hmm. baik yang disampaikan secara langsung via televisi di beberapa media, dan juga surat yang disampaikan langsung kepada Prabowo, Trump sempat menyampaikan bahwa barang-barang untuk produk pertanian, perkebunan, dan perikanan itu bisa bebas masuk ke pasar Indonesia yang kata Trump itu adalah sesuatu yang memang pertama kali terjadi. Artinya selama ini kita memang menerapkan tarif yang untuk membuat industri ataupun sektor ekonomi di dalam negeri ini bisa bersaing. Nah, tapi ketika sektor perikanan ini dia bebas biaya impor dari Amerika, tentu ini akan membuat industri pengolahan ikan misalkan ataupun industri penangkapan ikan di Indonesia itu akan semakin terpuruk dengan banyaknya derasnya arus impor perikanan dari Amerika. Makanya ini yang saya bilang ini harus diwaspadai bahwa euforia yang dilakukan oleh pemerintah itu juga harus bisa dibatasi. Ya, boleh aja euforia bahwa ini berhasil dan sebagainya, tapi keberhasilan ini adalah semu gitu kan. Semu dalam artian bahwa ya bisa kita bilang ya ini sebenarnya tidak berhasil gitu kan, tapi dianggap memang berhasil oleh pemerintah gitu kan. Jadi saya rasa sebenarnya ini adalah tadi kesenjangan dagang, ketimpangan dagang yang saya rasa ini hanya menguntungkan dari pihak US saja. Oke, kembali soal pesawat Boeing tadi, Bang Huda. Berarti Anda menyimpulkan ini sebenarnya bukan solusi yang tepat untuk kesepakatan dagang antara Amerika dan juga Indonesia. Kalau menurut saya bukan sesuatu yang baik ya ketika Hmm. kita harus membeli 50 Boeing 777 ya kalau salah ya. Hmm. Ini kalau bisa saya bilang sebenarnya kurang cocok dengan ya tadi model bisnis dari Garuda dan Garuda juga tengah ya bisa kita bilang tengah terseok-seok dan kita bisa bilang juga sebenarnya ini tidak baik bagi kesehatan finansial dari Garuda Indonesia sendiri sebagai sebuah BUMN. Makanya ini negosiasi ini terkait dengan pembelian pesawat ini seharusnya tidak dibenarkan gitu kan bahwa kita tidak boleh serta-merta langsung membeli pesawat 50 pesawat dari Boeing misalkan. Tapi kita juga harus melihat apakah yang dari sisi Airbus-nya menawarkan yang harganya lebih murah dan sebagainya, yang Hmm. ini seharusnya itu bisa didapatkan oleh Garuda. Artinya adalah ketika Garuda mempunyai uang yang sebenarnya bisa membeli misalkan Airbus dengan tipe yang sama itu lebih murah, tapi ketika
Garuda masuk dalam kesepakatan dagang ini, yang artinya Garuda harus membeli barang Boeing dari Amerika dengan harga yang sudah ditentukan. Makanya ini yang boleh saya bilang pasti dari pihak BUMN akan merasakan berdarah-darah ketika ada penugasan untuk pembelian untuk pesawat 50 unit Boeing dari US. Hmm. Baik, kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyinggung soal kekayaan alam Indonesia, khususnya soal tembaga, Bang Huda. Banyak masyarakat khawatir dengan pernyataan ini karena Trump menyebut bahwa Amerika punya akses ke sana. Kalau pandangan Anda seperti apa, Bang Huda? Ya, saya juga khawatir sebenarnya ketika memang dari sisi pertambangan dan kita kemarin dengarkan juga dari pihak Trump juga sama sekali tidak ragu menyebutkan bahwa punya akses 100% terhadap koper Indonesia atau tembaga di Indonesia yang memang ini diibaratkan oleh Trump bahwa akses ini dibuka 100%. Nah, Hmm. makanya yang kita khawatirkan memang di sini masih ada urusan seperti Freeport dan sebagainya, emas dan tambang emas dan sebagainya, ataupun barang-barang galian lainnya yang memang sudah diincar oleh Amerika seperti misalkan tanah jarang ataupun ya memang kalau kita lihat sebenarnya untuk masalah pertambangan kita selama beberapa tahun terakhir memang condongnya ke China gitu kan. Hmm. Nah, inilah yang kita khawatirkan bahwa ketika diberikan akses yang begitu luas, barang-barang 0%, kemudian akses kepada barang pertambangan yang sangat luas sekali diberikan oleh pemerintah Indonesia, yang terjadi adalah kita kita bukan negara yang berdikari di atas kaki sendiri, dan ini yang menurut saya kontradiktif dengan apa yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa kita bangsa yang besar, tapi dengan hasil negosiasi yang sekarang ini menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kecil, bangsa kita adalah bangsa yang memang lemah terhadap ataupun lemah di mata negara lain, khususnya di mata Amerika, yang pada akhirnya negosiator dan negosiasi ini harus dievaluasi. Jadi kita menuntut bahwa ada evaluasi terhadap tim negosiator yang dari pemerintah karena apa yang kita harapkan dengan adanya negosiasi ini tidak terpenuhi, bahwa barang-barang kita seharusnya ini lebih rendah. Karena kalau kita lihat, Mas, sebenarnya Indonesia dengan AS dengan bandingkan dengan Vietnam dengan AS itu lebih efektif negosiasi Vietnam dengan US. Hmm. Karena apa? Karena kalau kita lihat Vietnam itu dia penurunannya dari 46 Hmm. menjadi 20%. Nah, Hmm. sedangkan Indonesia itu hanya 32 menjadi 19%. Artinya penurunan dari negosiasi Vietnam terhadap Amerika itu jauh lebih besar dan ini lebih efektif dan lebih ya berhasil dibandingkan dengan negosiasi antara Indonesia dengan US. Makanya kita tuntut, kita harus ataupun pemerintah Prabowo khususnya harus bisa mengevaluasi tim negosiator dan cara negosiasi dari pemerintah untuk ke US gitu kan. Nah, inilah yang saya sebutkan harus ada evaluasi secara menyeluruh terhadap negosiasinya dan juga negosiatornya. Oke, saya ingin menarik benang merah dari kesepakatan dagang ini, Bang Huda. Kan Hmm. Indonesia, jadi produk-produk Indonesia ketika masuk Amerika Serikat dikenakan tarif 19% seperti itu, dan barang-barang Amerika ketika masuk ke Indonesia ini Ya, bebas tanpa tarif. Jadi memang ini kita benar-benar sedang dirugikan dalam kesepakatan ini, betul? betul. Hmm. Kalau betul saya bilang dirugikan, dan tadi saya sampaikan ini ada kesenjangan dagang, kesenjangan Hmm. negosiasi antara AS dengan Indonesia, bahwa produk-produk kita dikenakan tarif 5% dan produk-produk Amerika tidak dikenakan tarif sama sekali dan bebas hambatan non tarif. Dan juga kalau kita lihat tadi saya sampaikan juga akan ada full akses terhadap tembaga, terhadap barang pertambangan yang memang ya menjadi kekayaan alam kita. Nah, kita yang kita khawatirkan adalah bangsa kita itu ya tadi tidak berdikari dan juga kontradiktif dengan sampaikan oleh Prabowo setiap kali dia pidato bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang saat ini kita lihat
pernyataan tersebut kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh tim negosiator. Oke, saya ingin mengaitkan ini dengan keterkaitan Indonesia atau bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS, Bang Huda. Apakah ini sebenarnya ada kaitannya dengan ini? Mengingat Trump sebenarnya sempat punya sentimen terhadap apa ya kelompok BRICS seperti itu dan mengancam akan menaikkan tarif seperti itu. Apakah penurunan tarif yang tidak seberapa ini memang berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia di BRICS? Anda melihatnya seperti Ya, apa? ya, kalau kita lihat sebenarnya ada sentimen negatif Hmm. dari Trump terhadap anggota BRICS. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, ketika ada pertemuan luar biasa BRICS di Brasil, anggota BRICS menyatakan dan membuat pernyataan terkait kekhawatirannya terkait dengan perang tarif yang dilakukan oleh Amerika dan juga ya tadi ketidakpastian ekonomi global. Nah, Hmm. inilah yang sebenarnya menyulut dari Trump bahwa dia sangat kecewa sekali dan sangat marah terhadap pernyataan yang dibuat oleh anggota BRICS tersebut. Maka dari itu, dalam suratnya yang disampaikan Trump kepada Prabowo, Trump sampaikan bahwa tarif 32% sebelum 19% ya, tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika itu Hmm. bisa naik atau bisa turun tergantung dari komitmen dan juga langkah yang diambil oleh pemerintah. Nah, ini langkah pemerintah yang dia terkait dengan BRICS ataupun terkait dengan ya tadi untuk pembebasan dan sebagainya, ini memang akan ya jadi sentimen dari Trump untuk menaikkan atau menurunkan tarif dari 32% menjadi 9% ataupun lebih tinggi. Nah, makanya ini memang ada sentimen negatifnya, tapi kalau saya rasa sebenarnya ya Trump itu hanya kertas sambal saja dan saya rasa ini yang dimau Trump adalah memang barang-barang dari US ini itu 0% terhadap ke semua negara termasuk juga dengan Vietnam gitu kan. Nah, makanya ini kalau boleh saya bilang Trump ini tidak bisa diprediksi Mas sebenarnya apakah dia memang akan menaikkan, menurunkan dan juga ada kekhawatiran sebenarnya dari dunia usaha kita tentang ketidakpastian langkah yang dilakukan oleh Trump. Bisa Hmm. jadi ketika sudah kita komitmen dan sebagainya, Trump ini menaikkan lagi tarif dari 19%, misalkan itu naik lebih tinggi lagi, karena dirasa tarif 19% itu belum cukup untuk bisa meningkatkan perekonomian domestik Amerika. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari awal Trump itu menerapkan tarif, ini yang selalu disebutkan oleh Trump adalah national security. Hmm. National security lagi yang kita dapatkan juga di surat dari Trump terhadap Prabowo. Artinya adalah memang dari sisi national economic condition di US atau kondisi ekonomi di US itu akan sangat berpengaruh terhadap tarif yang akan diterapkan oleh Trump. Bisa jadi untuk ekonomi US yang terpuruk itu bisa jadi menjadi alasan Trump untuk menaikkan tarif dari 19% itu lebih tinggi lagi. Makanya ini yang jadi kekhawatiran bahwa bisa jadi tarif ini akan naik lagi ya kan dan saya rasa tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Trump ke depan gitu karena Trump sendiri ketika menerapkan 32% untuk Indonesia 46% bagi Vietnam itu tidak ada dasar ekonomi sama sekali. Makanya ini yang boleh saya bilang hanya Tuhan dan Trump yang tahu kapan tarif Indonesia ini naik atau turun. Oke, lalu bagaimana dengan posisi Indonesia dalam rantai pasok global? Apakah akan terpengaruh oleh tarif ini, Bang Huda? Dan apakah ada peluang diversifikasi ke negara lain selain Amerika Serikat? Ya, terkait dengan rantai pasok global, tentu kita juga selama ini juga cukup kurang dalam hal rantai pasok global dan Hmm. ketika ada ya tadi ada tarif Trump terhadap barang-barang dari negara lain, ini pasti juga akan melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Misalkan kalau ada tarif dari barang dari Cina ke US yang tinggi, tentu juga akan mengurangi permintaan dari barang-barang Cina yang dijual di US. Nah, ketika permintaan barang-barang Cina ini turun, otomatis akan menurunkan juga barang bahan baku yang diimpor dari negara-negara lainnya, termasuk juga dari Indonesia. Nah, inilah yang bukan pasti
dari rantai pasok global pasti akan terganggu. Nah, kedua, tadi soal diversifikasi, yang saya sampaikan adalah memang kita harus segera mendiversifikasi pasar ekspor kita, tapi ini tentu langkah yang tidak mudah, Mas Agung. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kita melakukan diversifikasi, artinya kita harus bisa ya tadi melihat pangsa pasar yang potensial. Pangsa pasar yang potensial ini bukan cuma soal terkait dengan berapa jumlah penduduk dan sebagainya, tapi karakteristik produknya, harga produknya dan sebagainya itu juga harus sebagai variabel ketika kita ingin mendiversifikasi pangsa pasar ekspor kita. Nah, tentu berbeda nih untuk karakteristik produk yang diminta di US dengan kita ingin mendiversifikasi ke Timur Tengah misalkan. Itu pasti akan berbeda. Nah, namun ini patut hal yang dicoba juga bahwa ada dubes-dubes yang di beberapa negara ini yang hampir semua negara kita punya dubes gitu kan. Dan ini menjadi market intelijen kita bahwa ini butuhnya apa, negara A butuhnya apa yang kita bisa jadikan sebagai target diversifikasi pasar ekspor kita, terutama untuk negara Amerika Latin, ya terus kemudian ada Timur Tengah dan juga ada Afrika Utara maupun Afrika bagian selatan. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kita sudah mempunyai perjanjian dagang dengan Uni Eropa yang bisa kita manfaatkan untuk mengirimkan produk-produk orientasi ekspor kita kepada ke negara-negara di Eropa gitu kan. Jadi inilah yang kita sebutkan diversifikasi ini suatu yang sulit tapi harus dilakukan secara lebih matang sehingga kita mempunyai ya tadi pasar yang kuat ya, pasar ekspor yang kuat, dan kita tidak akan bisa terpengaruh lagi dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Trump kelak. Oke, meskipun sulit, tapi ini tetap ada peluang Bang Huda ya, dan harus dicoba oleh pemerintah. Ya, Oke, pasti. lalu bagaimana dengan dampak panjang dari tarif ini terhadap hubungan dagang Indonesia dan Amerika ke depan? Tadi Anda sudah menjelaskan dampak pendeknya, kalau ini ke depannya jangka panjangnya seperti apa Bang Huda? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini pemerintah Trump ini kan memang 4 tahun atau 5 tahun ya. Nah, Hmm, tentu ini akan berganti pemerintahan yang pasti akan berganti juga kebijakannya. Nah, memang kalau kita lihat kebijakan yang dilakukan oleh Trump ini sifatnya adalah kebijakan jangka pendek. hmm. Ketika memang ada tadi seperti saya sebutkan ada kenaikan harga barang-barang yang di US, tentu ini akan memberatkan masyarakat US itu sendiri. Masyarakat US itu harus membayar lebih mahal. Makanya yang kita prediksi adalah inflasi di US itu akan meningkat. Nah, ketika inflasi meningkat yang didorong dari cost, yang pada akhirnya ini akan membuat pemerintah Trump itu pasti akan berpikir ulang apakah memang kebijakan tarif ini bisa dilanjutkan atau bahkan dibatalkan. Nah, makanya ini yang saya bilang kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan jangka pendek dan kita tidak tahu nih apakah Trump berpikir sampai ke sana atau tidak gitu kan. Karena kalau kita lihat Trump yang sampaikan itu hanya national security doang gitu kan. Tidak berpikir terhadap inflasi seperti apa dan sebagainya. Nah, makanya ini dalam jangka menengah pun sebenarnya saya ragu apakah kebijakan ini akan bertahan atau dalam jangka panjang ini kebijakan ini akan bertahan. Karena kalau kita lihat Amerika dengan kedinamisan untuk kebijakan publiknya, saya rasa pasti akan mempertimbangkan ulang kebijakan ini ketika Trump itu sudah lengser. Makanya ketika jangka menengah dan jangka pendek, tentu ini tidak bisa diprediksi ke depannya dan Hmm. saya rasa sebenarnya tidak akan bertahan lama kebijakan tarif resiprokal ini. Nah, yang Hmm. kedua adalah yang harus kita lakukan juga adalah memperkuat industri dalam negeri kita. Nah, ini di dalam negeri kita ini supaya kenapa sih bisa lebih kuat gitu kan? Karena kalau kita lebih kuat, maka kita bisa membuat ya produk-produk yang memang ini diinginkan oleh negara lain selain Amerika. Nah, kita harap sebenarnya ini momentum juga bagi Prabowo untuk menguatkan industri dalam negeri kita, melakukan reindustrialisasi, kemudian juga kita banyak menarik investor dari luar yang memang ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa ya tadi industri kita kuat, kita bisa melakukan diversifikasi ekspor, kita juga bisa melakukan diversifikasi produk. Jadi produk-produk yang kita ekspor
itu semakin banyak dan tujuannya bukan hanya ke Amerika, tapi juga ke negara-negara lain. Jadi kita ketika Amerika nanti kelak mungkin ada pemimpin seperti Trump lagi, kita Hmm. sudah mempunyai fondasi yang kuat di sektor industri manufaktur. Oke, lalu dengan adanya kesepakatan dagang ini, apakah ada efek domino yang juga mungkin akan dialami oleh Indonesia jika nantinya mungkin eh, dilakukan negara lain terkait dengan negosiasi Indonesia dan Amerika ini, Bang Huda? Ya, tadi yang saya sebutkan sebenarnya, ketika negara lain itu dia ya tadi menerapkan hal yang serupa, misalkan eh, Cina menerapkan perang tarif dengan US, kemudian Hmm. Eropa dengan US, itu akan mengakibatkan permintaan-permintaan barang secara global itu akan menurun dan juga termasuk permintaan dari Indonesia juga terkait dengan bahan baku dan sebagainya. Tentu pasti akan menurun. Makanya ini yang jadi kekhawatiran kita bersama dan juga sudah disampaikan juga di KTT BRICS kemarin bahwa ketika ada perang tarif yang dilakukan oleh Amerika yang menyebabkan adanya reaksi dari negara lain, ini pasti akan mengakibatkan perekonomian secara global itu akan melemah. Dan ketika perekonomian global melemah, itu arus industri barang dan juga itu melemah yang pada akhirnya akan mengakibatkan pelemahan perekonomian dalam negeri masing-masing negara, termasuk juga Amerika, China, Indonesia. Ini pasti akan melemah untuk dari perekonomiannya. Makanya ini dampaknya bisa sampai ke sana dan juga ini pasti kalau kita lihat sebenarnya ini Amerika ini bukan cuma melawan Cina, bukan cuma melawan Indonesia, bukan cuma melawan Vietnam, tapi Amerika ini juga melawan semua negara. Makanya ini sebenarnya ketika Indonesia bisa membangun koalisi, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan posisi yang lebih bagus. Tapi sayangnya koalisi yang dibangun oleh Indonesia itu tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga ini tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kita untuk bernegosiasi dengan pemerintah US. Oke, terakhir Bang Huda, lalu apa langkah strategis yang harus diambil pemerintah Indonesia agar Ya, pelaku industri tidak terdampak terlalu berat oleh tarif yang dikenakan Trump ini? ya, sebenarnya strateginya sudah saya sampaikan, walaupun memang tadi terbagi-bagi ya. Yang Hmm. pertama, pasti kita harus mengevaluasi negosiasi dan negosiatornya. Yang kedua adalah kita menguatkan di dalam negeri kita, sehingga produk yang kita hasilkan dan kita ekspor bukan produk-produk yang memang bergantung terhadap pasar dari Amerika itu sendiri. Nah, yang kedua adalah mendiversifikasi pasar, ya, bahwa kita tidak boleh bergantung, kita juga harus bisa melebarkan produk-produk ekspor kita yang selama ini diekspor ke Amerika ke negara-negara lain dengan memperhatikan karakteristik pangsa pasarnya dan juga karakteristik harga yang ada di negara lain tersebut. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah kita juga harus bisa membuat koalisi dengan negara lain yang memang bernasib serupa dengan Indonesia, yang kita harapkan ini bisa membentuk koalisi yang kuat, koalisi yang setara, yang pada akhirnya membuat Amerika ini terdesak karena Amerika ini melawan seluruh dunia, bukan hanya China, bukan hanya Indonesia, dan hanya Vietnam, tapi Trump ini dia melawan seluruh dunia yang pada akhirnya saya berharap Indonesia mempunyai koalisi yang baik dan bisa meningkatkan daya tawar ataupun daya negosiasi kita terhadap pemerintahan Trump. Indonesia mendapatkan diskon semu dari Trump. Hmm. Karena pada akhirnya Indonesia menyerah terhadap pemerintah US terkait dengan tarif impor ini. Meskipun kalau kita lihat ada penurunan ya dari Hmm. 32% menjadi 19%. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan sebelum Trump ini menerapkan tarif resiprokal, tentu 19% ini juga termasuk tinggi. Nah, Hmm. karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita bawa ataupun kita berikan ke US itu cukup 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 ya bisa kita bilang cukup timpang Hmm. karena ini kesepakatan yang saya sebut sebenarnya kesenjangan dagang antara Indonesia dengan US. Produk Indonesia tetap dikenakan tarif meskipun 19%, tapi untuk produk-produk US ke Indonesia itu tidak dikenakan tarif sama sekali dan juga bebas hambatan non tarif. Artinya ini akan ada semakin deras arus impor dari barang-barang US
ke dalam negeri kita. Nah, padahal tarif impor untuk barang-barang US itu rata-rata hanya 5-7%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia sudah kalah gitu kan. Indonesia ini kan sebelumnya kan memang berkomitmen untuk membeli sejumlah barang dari US. Hmm. Seperti misalkan kalau kita lihat untuk minyak minyak bahan minyak mentah ya, minyak mentah dari US, kemudian kalau kita lihat juga soybean itu juga akan ditambah dan sebagainya, dan juga kita membeli pesawat terbang dari US itu sebanyak 50 unit gitu. Jadi ini sudah kita harus mengimpor banyak barang dari Amerika, tapi kita juga memberikan tarif 0% terhadap barang Amerika. Nah, makanya ini yang saya bilang Indonesia itu menyerah. Dan kalau boleh saya sampaikan, Indonesia ini ataupun Prabowo sama Trump itu skornya 3-0 bagi Trump. Hmm. Oke, Anda mengatakan bahwa ini sebuah ketimpangan seperti itu. Lalu apa dampak langsung dari tarif 19% ini, Bang Huda, terhadap daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat? Ya, tentu dengan dikenakan tarif impor, baik itu 32% ataupun 19%, tentu akan membuat barang-barang produksi kita yang memang diekspor ke US menjadi lebih mahal. Hmm. Nah, makanya memang secara langsung yang terkena dampak adalah masyarakat Amerika yang harus membeli barang itu jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Nah, Hmm. tapi ketika harganya di Amerika itu mahal, tentu akan menurunkan permintaan. Nah, Hmm. permintaan turun ini pasti akan menimbulkan reaksi terhadap produksi barang-barang yang memang diekspor ke US. Barang-barang seperti TPT misalkan, tekstil dan produk tekstil, itu pasti akan produksinya akan berkurang. Nah, ketika produksinya akan berkurang karena permintaan tadi di US berkurang ya, ini pasti akan menimbulkan dari sisi permintaan tenaga kerja yang juga semakin melemah. Artinya, ini efek dominonya itu adalah bisa mengurangi dari sisi produksi dan juga dari sisi penggunaan tenaga kerja. Jadi memang kita akan mendapatkan ya tadi bertubi-tubi dari sisi permintaan berkurang, produksi berkurang, terus kemudian pengangguran bertambah dan sebagainya. Di saat produk-produk Amerika mendapatkan fasilitas 0% gitu. Jadi memang ini akan di, di bisa saya bilang ini akan ya dirasakan oleh industri kita terpukul dua kali. Terpukul dari sisi tadi permintaan di US akan berkurang, atau sisi mereka harus bersaing dengan produk-produk dari Amerika yang dia untuk biaya masuknya 0%. Artinya ini sudah jatuh tertimpa tangga pula di industri kita. Jadi ini yang memang dampak yang kita rasakan terkait dengan tarif 19% ini. Oke, selain sektor padat karya seperti tekstil yang Anda sebutkan tadi, adakah sektor lain yang mungkin paling terdampak dalam pengaruh penerapan tarif ini, Bang Huda? Ya, selain tadi tekstil, dari alas kaki sebenarnya, nah yang itu juga yang kita soroti juga adalah pembelian pesawat terbang sebenarnya. Oke. Pembelian pesawat terbang 50 pesawat terbang ini dari US ini memang tidak masuk akal juga sebenarnya ketika Garuda itu dia diwajibkan untuk membeli 50 pesawat yang memang dia tidak pas ketika BUMN seperti Garuda ini sedang sakit gitu kan. Nah, ini kan yang boleh saya bilang ketika impor ini dilakukan oleh BUMN, tentu yang akan menanggung dari sisi pemerintah gitu kan. Pemerintah akan menanggung dari sisi ya tadi untuk menjamin bahwa Garuda ini bisa membeli dan sebagainya, itu kan juga harus keluar APBN. Nah, inilah yang saya sebutkan ini bisa menjadi beban tambahan anggaran kita semakin melebar atau beban tambahan anggaran kita akan semakin berat gitu kan yang menyebabkan defisit anggaran kita akan semakin melebar. Makanya ini kalau bisa kita bilang yang terdampak bukan cuma industri tapi juga dari sisi pemerintah juga bisa terdampak. Dan saya rasa ini yang lainnya adalah dari sisi sektor perikanan karena kalau kita lihat pernyataan Trump Hmm. baik yang disampaikan secara langsung via televisi di beberapa media
dan juga surat yang disampaikan langsung kepada Prabowo, Trump menyampaikan bahwa barang-barang untuk produk pertanian, perkebunan, dan perikanan itu bisa bebas masuk ke pasar Indonesia yang kata Trump itu adalah sesuatu yang memang pertama kali terjadi. Artinya selama ini kita memang menerapkan tarif yang untuk membuat industri ataupun sektor ekonomi di dalam negeri ini bisa bersaing. Nah, tapi ketika sektor perikanan ini dia bebas biaya impor dari Amerika, tentu ini akan membuat industri pengolahan ikan misalkan ataupun industri penangkapan ikan di Indonesia itu akan semakin terpuruk dengan banyaknya derasnya arus impor perikanan dari Amerika. Makanya ini yang saya bilang ini harus diwaspadai bahwa euforia yang dilakukan oleh pemerintah itu juga harus bisa dibatasi. Ya boleh aja euforia bahwa ini berhasil dan sebagainya, tapi keberhasilan ini adalah semu gitu kan. Semu dalam artian bahwa ya bisa kita bilang ya ini sebenarnya tidak berhasil gitu kan, tapi dianggap memang berhasil oleh pemerintah gitu kan. Jadi saya rasa sebenarnya ini adalah tadi kesenjangan dagang, ketimpangan dagang yang saya rasa ini hanya menguntungkan dari pihak US saja. Oke, kembali soal pesawat Boeing tadi, Bang Huda. Berarti Anda menyimpulkan ini sebenarnya bukan solusi yang tepat untuk kesepakatan dagang antara Amerika dan juga Indonesia. Kalau menurut saya bukan sesuatu yang baik ya ketika Hmm. kita harus membeli 50 Boeing 777 ya kalau salah ya. Hmm. Ini kalau bisa saya bilang sebenarnya kurang cocok dengan ya tadi model bisnis dari Garuda, dan Garuda juga tengah ya bisa kita bilang tengah terseok-seok, dan kita bisa bilang juga sebenarnya ini tidak baik bagi kesehatan finansial dari Garuda Indonesia sendiri sebagai sebuah BUMN. Makanya ini negosiasi ini terkait dengan pembelian pesawat ini seharusnya tidak dibenarkan gitu kan, bahwa kita tidak boleh serta-merta langsung membeli pesawat 50 pesawat dari Boeing misalkan, tapi kita juga harus melihat apakah yang dari sisi Airbus-nya menawarkan yang harganya lebih murah dan sebagainya, yang Hmm. ini seharusnya itu bisa didapatkan oleh Garuda. Artinya adalah ketika Garuda mempunyai uang yang sebenarnya bisa membeli misalkan Airbus dengan tipe yang sama itu lebih murah, tapi ketika Garuda masuk dalam kesepakatan dagang ini, yang artinya Garuda harus membeli barang Boeing dari Amerika dengan harga yang sudah ditentukan. Makanya ini yang boleh saya bilang pasti dari pihak BUMN akan merasakan berdarah-darah ketika ada penugasan untuk pembelian untuk pesawat 50 unit Boeing dari US. Hmm. Baik, kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyinggung soal kekayaan alam Indonesia, khususnya soal tembaga, Bang Huda. Banyak masyarakat khawatir dengan pernyataan ini karena Trump menyebut bahwa Amerika punya akses ke sana. Kalau pandangan Anda seperti apa, Bang Huda? Ya, saya juga khawatir sebenarnya ketika memang dari sisi pertambangan, dan kita kemarin dengarkan juga dari pihak Trump juga sama sekali tidak ragu menyebutkan bahwa punya akses 100% terhadap Cooper Indonesia atau tembaga di Indonesia, yang memang ini diibaratkan oleh Trump bahwa akses ini dibuka 100%. Nah, Hmm. makanya yang kita khawatirkan memang di sini masih ada urusan seperti Freeport dan sebagainya, emas dan tambang emas dan sebagainya, ataupun barang-barang galian lainnya yang memang sudah diincar oleh Amerika seperti misalkan tanah jarang, ataupun ya memang kalau kita lihat sebenarnya untuk masalah pertambangan kita selama beberapa tahun terakhir memang condongnya ke China gitu kan. Hmm. Nah, inilah yang kita khawatirkan bahwa ketika diberikan akses yang begitu luas, barang-barang 0%, kemudian akses kepada barang pertambangan yang sangat luas sekali diberikan oleh pemerintah Indonesia, yang terjadi adalah kita kita bukan negara yang berdikari di atas kaki sendiri, dan ini yang menurut saya kontradiktif dengan apa yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa kita bangsa yang besar, tapi dengan hasil negosiasi yang sekarang ini menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kecil, bangsa kita adalah bangsa yang memang lemah terhadap
ataupun lemah di mata negara lain, khususnya di mata Amerika, yang pada akhirnya negosiator dan negosiasi ini harus dievaluasi. Jadi kita menuntut bahwa ada evaluasi terhadap tim negosiator yang dari pemerintah, karena apa yang kita harapkan dengan adanya negosiasi ini tidak terpenuhi, bahwa barang-barang kita seharusnya ini lebih rendah. Karena kalau kita lihat, Mas, sebenarnya Indonesia dengan AS dengan bandingkan dengan Vietnam dengan AS itu lebih efektif negosiasi Vietnam dengan US. Karena apa? Karena kalau kita lihat Vietnam itu dia penurunannya dari 46 Hmm. menjadi 20%. Nah, Hmm. sedangkan Indonesia itu hanya 32 menjadi 19%. Artinya penurunan dari negosiasi Vietnam terhadap Amerika itu jauh lebih besar, dan ini lebih efektif dan lebih ya berhasil dibandingkan dengan negosiasi antara Indonesia dengan US. Makanya kita tuntut, kita harus ataupun pemerintah Prabowo khususnya harus bisa mengevaluasi tim negosiator dan cara negosiasi dari pemerintah untuk ke US gitu kan. Nah, inilah yang saya sebutkan, harus ada evaluasi secara menyeluruh terhadap negosiasinya dan juga negosiatornya. Oke, saya ingin menarik benang merah dari kesepakatan dagang ini, Bang Huda. Kan Hmm. Indonesia, jadi produk-produk Indonesia ketika masuk Amerika Serikat dikenakan tarif 19% seperti itu, dan barang-barang Amerika ketika masuk ke Indonesia ini Ya, bebas tanpa tarif. Jadi memang ini kita benar-benar sedang dirugikan dalam kesepakatan ini, betul? betul. Hmm. Kalau betul saya bilang dirugikan, dan tadi saya sampaikan ini ada kesenjangan dagang, kesenjangan Hmm. negosiasi antara AS dengan Indonesia, bahwa produk-produk kita dikenakan tarif 5% dan produk-produk Amerika tidak dikenakan tarif sama sekali dan bebas hambatan non tarif. Dan juga kalau kita lihat tadi saya sampaikan juga akan ada full akses terhadap tembaga, terhadap barang pertambangan yang memang ya menjadi kekayaan alam kita. Nah, kita yang kita khawatirkan adalah bangsa kita itu ya tadi tidak berdikari, dan juga kontradiktif dengan sampaikan oleh Prabowo setiap kali dia pidato bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang saat ini kita lihat pernyataan tersebut kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh tim negosiator. Oke, saya ingin mengaitkan ini dengan keterkaitan Indonesia atau bergabungnya Indonesia menjadi anggota penuh BRICS, Bang Hmm. Huda. Apakah ini sebenarnya ada kaitannya dengan ini? Mengingat Trump sebenarnya sempat punya sentimen terhadap apa ya kelompok BRICS seperti itu dan mengancam akan menaikkan tarif seperti itu. Apakah penurunan tarif yang tidak seberapa ini memang berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia di BRICS? Anda melihatnya seperti Ya, apa? ya, kalau kita lihat sebenarnya ada sentimen negatif Hmm. dari Trump terhadap anggota BRICS. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, ketika ada pertemuan luar biasa BRICS di Brasil, Hmm. anggota BRICS menyatakan dan membuat pernyataan terkait kekhawatirannya terkait dengan perang tarif yang dilakukan oleh Amerika, dan juga ya tadi ketidakpastian ekonomi global. Nah, Hmm. inilah yang sebenarnya menyulut dari Trump, bahwa dia sangat kecewa sekali dan sangat marah terhadap pernyataan yang dibuat oleh anggota BRICS tersebut. Maka dari itu, dalam suratnya yang disampaikan Trump kepada Prabowo, Trump sampaikan bahwa tarif 32% sebelum 19% ya, tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika itu Hmm. bisa naik atau bisa turun tergantung dari komitmen dan juga langkah yang diambil oleh pemerintah. Nah, ini langkah pemerintah yang dia terkait dengan BRICS ataupun terkait dengan ya tadi untuk pembebasan dan sebagainya, ini memang akan ya jadi sentimen dari Trump untuk menaikkan atau menurunkan tarif dari 32% menjadi 9% ataupun lebih tinggi. Nah, makanya ini memang ada sentimen negatifnya, tapi kalau saya rasa sebenarnya ya Trump itu hanya kertas sambal saja, dan saya rasa ini yang dimau Trump adalah memang barang-barang dari US ini itu 0% terhadap ke semua negara, termasuk juga dengan Vietnam gitu kan. Nah, makanya ini kalau boleh saya bilang Trump ini tidak bisa diprediksi, Mas, sebenarnya apakah
dia memang akan menaikkan, menurunkan, dan juga ada kekhawatiran sebenarnya dari dunia usaha kita tentang ketidakpastian langkah yang dilakukan oleh Trump. Bisa Hmm. jadi ketika sudah kita komitmen dan sebagainya, Trump ini menaikkan lagi tarif dari 19%, misalkan itu naik lebih tinggi lagi, karena dirasa tarif 19% itu belum cukup untuk bisa meningkatkan perekonomian domestik Amerika. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari awal Trump itu menerapkan tarif, ini yang selalu disebutkan oleh Trump adalah national security. Hmm. National security lagi yang kita dapatkan juga di surat dari Trump terhadap Prabowo. Artinya adalah memang dari sisi national economic condition di US atau kondisi ekonomi di US itu akan sangat berpengaruh terhadap tarif yang akan diterapkan oleh Trump. Bisa jadi untuk ekonomi US yang terpuruk itu bisa jadi menjadi alasan Trump untuk menaikkan tarif dari 19% itu lebih tinggi lagi. Makanya ini yang jadi kekhawatiran bahwa bisa jadi tarif ini akan naik lagi ya kan, dan saya rasa tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Trump ke depan gitu, karena Trump sendiri ketika menerapkan 32% untuk Indonesia, 46% bagi Vietnam, itu tidak ada dasar ekonomi sama sekali. Makanya ini yang boleh saya bilang hanya Tuhan dan Trump yang tahu kapan tarif Indonesia ini naik atau turun. Oke, lalu bagaimana dengan posisi Indonesia dalam rantai pasok global? Apakah akan terpengaruh oleh tarif ini, Bang Huda? Dan apakah ada peluang diversifikasi ke negara lain selain Amerika Serikat? Ya, terkait dengan rantai pasok global, tentu kita juga selama ini juga cukup kurang dalam hal rantai pasok global. Dan Hmm. ketika ada, ya tadi ada tarif Trump terhadap barang-barang dari negara lain, ini pasti juga akan melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Misalkan kalau ada tarif dari barang dari Cina ke US yang tinggi, tentu juga akan mengurangi permintaan dari barang-barang Cina yang dijual di US. Nah, ketika permintaan barang-barang Cina ini turun, otomatis akan menurunkan juga barang bahan baku yang diimpor dari negara-negara lainnya, termasuk juga dari Indonesia. Nah, inilah yang bukan pasti dari rantai pasok global pasti akan terganggu. Nah, kedua, tadi soal diversifikasi, yang saya sampaikan adalah memang kita harus segera mendiversifikasi pasar ekspor kita, tapi ini tentu langkah yang tidak mudah, Mas Agung. Karena apa? Karena sebenarnya ketika kita melakukan diversifikasi, artinya kita harus bisa ya tadi melihat pangsa pasar yang potensial. Pangsa pasar yang potensial ini bukan cuma soal terkait dengan berapa jumlah penduduk dan sebagainya, tapi karakteristik produknya, harga produknya dan sebagainya itu juga harus sebagai variabel ketika kita ingin mendiversifikasi pangsa pasar ekspor kita. Nah, tentu berbeda nih untuk karakteristik produk yang diminta di US dengan kita ingin mendiversifikasi ke Timur Tengah misalkan. Itu pasti akan berbeda. Nah, namun ini patut hal yang dicoba juga bahwa ada dubes-dubes yang di beberapa negara ini yang hampir semua negara kita punya dubes gitu kan. Dan ini menjadi market intelijen kita bahwa ini butuhnya apa, negara A butuhnya apa, yang kita bisa jadikan sebagai target diversifikasi pasar ekspor kita, terutama untuk negara Amerika Latin, ya terus terus kemudian ada Timur Tengah dan juga ada Afrika Utara maupun Afrika bagian selatan. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kita sudah mempunyai perjanjian dagang dengan Uni Eropa yang bisa kita manfaatkan untuk mengirimkan produk-produk orientasi ekspor kita kepada ke negara-negara di Eropa gitu kan. Jadi inilah yang kita sebutkan diversifikasi ini suatu yang sulit tapi harus dilakukan secara lebih matang sehingga kita mempunyai ya tadi pasar yang kuat ya, pasar ekspor yang kuat, dan kita tidak akan bisa terpengaruh lagi dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Trump kelak. Oke, meskipun sulit, tapi ini tetap ada peluang, Bang Huda ya, dan harus dicoba oleh pemerintah. Ya, Oke, pasti. lalu bagaimana dengan dampak panjang dari tarif ini terhadap hubungan dagang Indonesia dan Amerika ke depan? Tadi Anda sudah menjelaskan dampak pendeknya, kalau ini ke depannya jangka panjangnya seperti apa, Bang Huda? Ya,
Kalau kita lihat sebenarnya ini pemerintah Trump ini kan memang 4 tahun atau 5 tahun ya. Hmm. Nah, tentu ini akan berganti pemerintahan yang pasti akan berganti juga kebijakannya. Nah, memang kalau kita lihat kebijakan yang dilakukan oleh Trump ini sifatnya adalah kebijakan jangka pendek. Hmm. Ketika memang ada tadi seperti saya sebutkan ada kenaikan harga barang-barang yang di US, tentu ini akan memberatkan masyarakat US itu sendiri. Masyarakat US itu harus membayar lebih mahal. Makanya yang kita prediksi adalah inflasi di US itu akan meningkat. Nah, ketika inflasi meningkat yang didorong dari cost, yang pada akhirnya ini akan membuat pemerintah Trump itu pasti akan berpikir ulang apakah memang kebijakan tarif ini bisa dilanjutkan atau bahkan dibatalkan. Nah, makanya ini yang saya bilang kebijakan ini sebenarnya adalah kebijakan jangka pendek dan kita tidak tahu nih apakah Trump berpikir sampai ke sana atau tidak gitu kan. Karena kalau kita lihat Trump yang sampaikan itu hanya national security doang gitu kan. Tidak berpikir terhadap inflasi seperti apa dan sebagainya. Nah, makanya ini dalam jangka menengah pun sebenarnya saya ragu apakah kebijakan ini akan bertahan atau dalam jangka panjang ini kebijakan ini akan bertahan. Karena kalau kita lihat Amerika dengan kedinamisan untuk kebijakan publiknya, saya rasa pasti akan mempertimbangkan ulang kebijakan ini ketika Trump itu sudah lengser. Makanya ketika jangka menengah dan jangka pendek, tentu ini tidak tidak bisa diprediksi ke depannya dan Hmm. saya rasa sebenarnya tidak akan bertahan lama kebijakan tarif resiprokal ini. Nah, yang Hmm. kedua adalah yang harus kita lakukan juga adalah memperkuat industri dalam negeri kita. Nah, ini di dalam negeri kita ini supaya kenapa sih bisa lebih kuat gitu kan? Karena kalau kita lebih kuat, maka kita bisa membuat ya produk-produk yang memang ini diinginkan oleh negara lain selain Amerika. Nah, kita harap sebenarnya ini momentum juga bagi Prabowo untuk menguatkan industri dalam negeri kita, melakukan reindustrialisasi, kemudian juga kita banyak menarik investor dari luar yang memang ini harus bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa ya tadi industri kita kuat, kita bisa melakukan diversifikasi ekspor, kita juga bisa melakukan diversifikasi produk. Jadi produk-produk yang kita ekspor itu semakin banyak dan tujuannya bukan hanya ke Amerika, tapi juga ke negara-negara lain. Jadi kita ketika Amerika nanti kelak mungkin ada pemimpin seperti Trump lagi, kita sudah mempunyai fondasi yang kuat di sektor industri manufaktur. Oke, lalu dengan adanya kesepakatan dagang ini, apakah ada efek domino yang juga mungkin akan dialami oleh Indonesia jika nantinya mungkin eh, dilakukan negara lain terkait dengan negosiasi Indonesia dan Amerika ini, Bang Huda? Ya, tadi yang saya sebutkan sebenarnya, ketika negara lain itu dia ya tadi menerapkan hal yang serupa, misalkan eh, Cina menerapkan perang tarif dengan US, kemudian Hmm. Eropa dengan US, itu akan mengakibatkan permintaan-permintaan barang secara global itu akan menurun dan juga termasuk permintaan dari Indonesia juga terkait dengan bahan baku dan sebagainya. Tentu pasti akan menurun. Makanya ini yang jadi kekhawatiran kita bersama dan juga sudah disampaikan juga di KTT BRICS kemarin bahwa ketika ada perang tarif yang dilakukan oleh Amerika yang menyebabkan adanya reaksi dari negara lain, ini pasti akan mengakibatkan perekonomian secara global itu akan melemah. Dan ketika perekonomian global melemah, itu arus industri barang dan juga itu melemah yang pada akhirnya akan mengakibatkan pelemahan perekonomian dalam negeri masing-masing negara, termasuk juga Amerika, China, Indonesia. Ini pasti akan melemah untuk dari perekonomiannya. Makanya ini dampaknya bisa sampai ke sana dan juga ini pasti kalau kita lihat sebenarnya ini Amerika ini bukan cuma melawan Cina, bukan cuma melawan Indonesia, bukan cuma melawan Vietnam, tapi Amerika ini juga melawan semua negara. Makanya ini sebenarnya ketika Indonesia bisa membangun koalisi, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan posisi yang lebih bagus. Tapi sayangnya koalisi yang dibangun oleh Indonesia itu tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga ini tidak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kita untuk bernegosiasi dengan pemerintah US.
Oke, terakhir Bang Huda, lalu apa langkah strategis yang harus diambil pemerintah Indonesia agar Ya. pelaku industri tidak terdampak terlalu berat oleh tarif yang dikenakan Trump ini? Ya, sebenarnya strateginya sudah saya sampaikan, walaupun memang tadi terbagi-bagi ya. Yang Hmm. pertama, pasti kita harus mengevaluasi negosiasi dan negosiatornya. Yang kedua adalah kita menguatkan di dalam negeri kita, sehingga produk yang kita hasilkan dan kita ekspor bukan produk-produk yang memang bergantung terhadap pasar dari Amerika itu sendiri. Nah, yang kedua adalah mendiversifikasi pasar, ya, bahwa kita tidak boleh bergantung, kita juga harus bisa melebarkan produk-produk ekspor kita yang selama ini diekspor ke Amerika ke negara-negara lain dengan memperhatikan karakteristik pangsa pasarnya dan juga karakteristik harga yang ada di negara lain tersebut. Yang terakhir, yang keempat, itu adalah kita juga harus bisa membuat koalisi dengan negara lain yang memang bernasib serupa dengan Indonesia, yang kita harapkan ini bisa membentuk koalisi yang kuat, koalisi yang setara, yang pada akhirnya membuat Amerika ini terdesak karena Amerika ini melawan seluruh dunia, bukan hanya China, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Vietnam, tapi Trump ini dia melawan seluruh dunia yang pada akhirnya saya berharap Indonesia mempunyai koalisi yang baik dan bisa meningkatkan daya tawar ataupun daya negosiasi kita terhadap pemerintahan Trump. Indonesia mendapatkan diskon semu dari Trump. Hmm. Karena pada akhirnya Indonesia menyerah terhadap pemerintah US terkait dengan tarif impor ini. Meskipun kalau kita lihat dari ada penurunan ya Hmm. dari 32% menjadi 19%. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan sebelum Trump ini menerapkan tarif resiprokal, tentu 19% ini juga termasuk tinggi. Nah, Hmm. karena apa? Karena kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita bawa ataupun kita berikan ke US itu cukup 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 ya bisa kita bilang cukup timpang karena ini kesepakatan yang saya sebut sebenarnya kesenjangan dagang antara Indonesia dengan US. Produk Indonesia tetap dikenakan tarif meskipun 19%, tapi untuk produk-produk US ke Indonesia itu tidak dikenakan tarif sama sekali dan juga bebas hambatan non tarif. Artinya ini akan ada semakin deras arus impor dari barang-barang US ke dalam negeri kita. Nah, padahal tarif impor untuk barang-barang US itu rata-rata hanya 5-7%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia sudah kalah gitu kan. Indonesia ini kan sebelumnya kan memang berkomitmen untuk membeli sejumlah barang dari US. Hmm. Seperti misalkan kalau kita lihat untuk minyak minyak bahan minyak mentah ya, minyak mentah dari US, kemudian kalau kita lihat juga soybean itu juga akan ditambah dan sebagainya, dan juga kita membeli pesawat terbang dari US itu sebanyak 50 unit gitu. Jadi ini sudah kita harus mengimpor banyak barang dari Amerika, tapi kita juga memberikan tarif 0% terhadap barang Amerika. Nah, makanya ini yang saya bilang Indonesia itu menyerah dan kalau boleh saya sampaikan Indonesia ini ataupun Prabowo sama Trump itu skornya 3-0 bagi Trump. Hmm. Oke, Anda mengatakan bahwa ini sebuah ketimpangan seperti itu. Lalu apa dampak langsung dari tarif 19% ini, Bang Huda, terhadap daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat? Ya, tentu dengan dikenakan tarif impor, baik itu 32% ataupun 19%, tentu akan membuat barang-barang produksi kita yang memang diekspor ke US menjadi lebih mahal. Hmm. Nah, makanya memang secara langsung yang terkena dampak adalah masyarakat Amerika yang harus membeli barang itu jauh lebih mahal dari yang seharusnya. Nah, Hmm. tapi ketika harganya di Amerika itu mahal, tentu akan menurunkan permintaan. Nah, Hmm. permintaan turun ini pasti akan menimbulkan reaksi terhadap produksi barang-barang yang memang diekspor ke US. Barang-barang seperti TPT misalkan tekstil dan produk tekstil itu pasti akan produksinya akan berkurang. Nah, ketika produksinya akan berkurang karena permintaan tadi di US berkurang ya, ini pasti akan menimbulkan dari sisi permintaan tenaga kerja yang juga semakin melemah. Artinya ini efek dominonya itu adalah bisa mengurangi
dari sisi produksi dan juga dari sisi penggunaan tenaga kerja. Jadi memang kita akan mendapatkan ya tadi bertubi-tubi dari sisi permintaan berkurang, produksi berkurang, terus kemudian pengangguran bertambah dan sebagainya. Di saat produk-produk Amerika mendapatkan fasilitas 0% gitu. Jadi memang ini akan di, bisa saya bilang ini akan ya dirasakan oleh industri kita terpukul dua kali. Terpukul dari sisi tadi permintaan di US akan berkurang, atau sisi mereka harus bersaing dengan produk-produk dari Amerika yang dia untuk biaya masuknya 0%. Artinya ini sudah jatuh tertimpa tangga pula di industri kita. Jadi ini yang memang dampak yang kita rasakan terkait dengan tarif 19% ini. Oke, selain sektor padat karya seperti tekstil yang Anda sebutkan tadi, adakah sektor lain yang mungkin paling terdampak dalam pengaruh penerapan tarif ini, Bang Huda? Ya, selain tadi tekstil, dari alas kaki sebenarnya, nah yang itu juga yang kita soroti juga adalah pembelian pesawat terbang sebenarnya. Oke. Pembelian pesawat terbang 50 pesawat terbang ini dari US ini memang tidak tidak masuk akal juga sebenarnya ketika Garuda itu dia diwajibkan untuk membeli 50 pesawat yang memang dia tidak pas ketika BUMN seperti Garuda ini sedang sakit gitu kan. Nah, ini kan yang boleh saya bilang ketika impor ini dilakukan oleh BUMN, tentu yang akan menanggung dari sisi pemerintah gitu kan. Pemerintah akan menanggung dari sisi ya tadi untuk menjamin bahwa Garuda ini bisa membeli dan sebagainya, itu kan juga harus keluar APBN. Nah, inilah yang saya sebutkan ini bisa menjadi beban tambahan anggaran kita semakin melebar atau beban tambahan anggaran kita akan semakin berat gitu kan yang menyebabkan defisit anggaran kita akan semakin melebar. Makanya ini kalau bisa kita bilang yang terdampak bukan cuma industri tapi juga dari sisi pemerintah juga bisa terdampak dan saya rasa ini yang lainnya adalah dari sisi sektor perikanan karena kalau kita lihat pernyataan Trump Hmm. baik yang disampaikan secara langsung via televisi di beberapa media dan juga surat yang disampaikan langsung kepada Prabowo, Trump sempat menyampaikan bahwa barang-barang untuk produk pertanian, perkebunan, dan perikanan itu bisa bebas masuk ke pasar Indonesia yang kata Trump itu adalah sesuatu yang memang pertama kali terjadi. Artinya selama ini kita memang menerapkan tarif yang untuk membuat industri ataupun sektor ekonomi di dalam negeri ini bisa bersaing. Nah, tapi ketika sektor perikanan ini dia bebas biaya impor dari Amerika, tentu ini akan membuat industri pengolahan ikan misalkan ataupun industri penangkapan ikan di Indonesia itu akan semakin terpuruk dengan banyaknya derasnya arus impor perikanan dari Amerika. Makanya ini yang saya bilang ini harus diwaspadai bahwa euforia yang dilakukan oleh pemerintah itu juga harus bisa dibatasi. Ya boleh aja euforia bahwa ini berhasil dan sebagainya, tapi keberhasilan ini adalah semu gitu kan. Semu dalam artian bahwa ya bisa kita bilang ya ini sebenarnya tidak berhasil gitu kan, tapi dianggap memang berhasil oleh pemerintah gitu kan. Jadi saya rasa sebenarnya ini adalah tadi kesenjangan dagang, ketimpangan dagang yang saya rasa ini hanya menguntungkan dari pihak US saja. Oke, kembali soal pesawat Boeing tadi, Bang Huda. Berarti Anda menyimpulkan ini sebenarnya bukan solusi yang tepat untuk kesepakatan dagang antara Amerika dan juga Indonesia. Kalau menurut saya bukan sesuatu yang baik ya ketika Hmm. kita harus membeli 50 Boeing 777 ya kalau salah ya. Hmm. Ini kalau bisa saya bilang sebenarnya kurang cocok dengan ya tadi model bisnis dari Garuda dan Garuda juga tengah ya bisa kita bilang tengah terseok-seok dan kita bisa bilang juga sebenarnya ini tidak baik bagi kesehatan finansial dari Garuda Indonesia sendiri sebagai sebuah BUMN. Makanya ini negosiasi ini terkait dengan pembelian pesawat ini seharusnya tidak dibenarkan gitu kan bahwa kita tidak boleh serta-merta langsung membeli pesawat 50 pesawat dari Boeing misalkan tapi
kita juga harus melihat apakah yang dari sisi Airbus-nya menawarkan yang harganya lebih murah dan sebagainya, yang ini seharusnya itu bisa didapatkan oleh Garuda. Artinya adalah ketika Garuda mempunyai uang yang sebenarnya bisa membeli misalkan Airbus dengan tipe yang sama itu lebih murah, tapi ketika Garuda masuk dalam kesepakatan dagang ini, yang artinya Garuda harus membeli barang Boeing dari Amerika dengan harga yang sudah ditentukan. Makanya ini yang boleh saya bilang pasti dari pihak BUMN akan merasakan berdarah-darah ketika ada penugasan untuk pembelian untuk pesawat 50 unit Boeing dari US. Hmm. Baik, kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyinggung soal kekayaan alam Indonesia, khususnya soal tembaga, Bang Huda. Banyak masyarakat khawatir dengan pernyataan ini karena Trump menyebut bahwa Amerika punya akses ke sana. Kalau pandangan Anda seperti apa, Bang Huda? Ya, saya juga khawatir sebenarnya ketika memang dari sisi pertambangan dan kita kemarin dengarkan juga dari pihak Trump juga sama sekali tidak ragu menyebutkan bahwa punya akses 100% terhadap Cooper Indonesia atau tembaga di Indonesia yang memang ini diibaratkan oleh Trump bahwa akses ini dibuka 100%. Nah, Hmm. makanya yang kita khawatirkan memang di sini masih ada urusan seperti Freeport dan sebagainya, emas dan tambang emas dan sebagainya, ataupun barang-barang galian lainnya yang memang sudah diincar oleh Amerika seperti